tuduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan, saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial, saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka. Di sisi lain almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Silakan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Terima kasih Yang Mulia. Nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 PIT B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhenry, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu executive summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan executive summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Dua, tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. Tiga, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden. Sebab sebelum kejadian, para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. Empat, terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa. Lima, terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa, serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer, dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati, dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo
sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli dokteranda Reni Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan, dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada kesempatan ini sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan keimanan kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum guna menemukan keadilan dan kebenaran material dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana turut serta melakukan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 KUHP di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke Rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada hakikatnya penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal tidak ada satupun dari unsur tindak pidana yang didakwaan penuntut umum terbukti, maka kiranya tidaklah berdosa bagi seorang penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum PAF Lamintang SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yudis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum penerbit Sinar Baru. Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum tidak selalu hanya menuntut pemidanaan dan penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan dari segala dakwaan atau fiswak, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslaught until revervolging bagi terdakwa. Sama sekali tidak terbayang di benak terdakwa yang hanyalah asisten rumah tangga merangkap supir harus duduk sebagai tertuduh di muka persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat dalam mencermati kasus ini senantiasa berpegang teguh pada prinsip hukum justice before the truth, terutama dalam menimbang peran pasif terdakwa dalam perkara ini. Izinkan kami mengingatkan ketentuan pasal 191 KUHP yang secara tegas mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan jikalau terdapat setitik keraguan, sebagaimana adagium indubio pro reo, maka hakim harus membiarkan neraca timbangan berpihak untuk keuntungan terdakwa.
sudah menjadi keniscayaan. Lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Izin yang mulia dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, serta persidangan yang kami hormati. Romawi 3, penuntut umum tidak mendasarkan tuntutannya pada fakta persidangan, melainkan pada asumsi-asumsi sehingga tuntutan tersebut harus ditolak. 1. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban hanyalah imajinasi pisisan penuntut umum. Dalam surat tuntutan penuntut umum halaman 401 angka 1 dan halaman 402 sampai dengan halaman 403 angka 8 menyatakan terjadinya peristiwa di Magelang antara terdakwa dengan korban didasarkan pada dalil adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban. Tuduhan penuntut umum hanya didasarkan hasil poligraf yang telah diterangkan oleh ahli Aji Febrianto Arosid di bawah sumpah di muka persidangan. Penuntut umum menggunakan hasil poligraf yang menunjukkan saksi Putri Chandrawati berbohong berselingkuh dengan korban. Namun, hasil poligraf tersebut telah diuji di muka persidangan berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah pada tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan pertanyaan tes poligraf yang diajukan kepada saksi Putri Chandrawati merupakan pesanan dari saudara Wira selaku Kasubdit 1 di Tipidum sebagai penyidik dengan pertanyaan titipan, apakah saksi Putri Chandrawati berselingkuh dengan korban? Pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara akuo. Selain itu, ahli pada saat melakukan pemeriksaan tidak diberikan kewenangan untuk menyusun pertanyaan sebagaimana yang seharusnya dia lakukan dalam melakukan tes poligraf. Di samping itu, ahli poligraf Aji Febrianto juga membenarkan saksi Putri Chandrawati sempat menangis saat diminta menceritakan kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan, padahal sebelumnya saksi Putri Chandrawati sudah menyatakan keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut. Karena saksi Putri Chandrawati merasa malu dan tidak nyaman jika harus menceritakan peristiwa tersebut di ruang tertutup kepada 2 orang pria yang ketika itu menjadi pemeriksa. Terlebih pada saat itu, saksi Putri Chandrawati masih dalam keadaan trauma pasca kejadian. Dengan kondisi psikologis dan emosi yang tidak stabil tersebut, tentunya hasil yang didapatkan dari tes poligraf itu menjadi tidak akurat. Bahwa lebih lanjut, ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah di muka persidangan menyampaikan bahwa berdasarkan SOP pemeriksaan, seorang terperiksa terlebih dahulu akan ditanyakan kesediaan menjalani pemeriksaan. Ahli juga menerangkan pada saat pemeriksaan dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati, ahli tidak menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati padahal adanya SOP, perihal adanya SOP pemeriksaan tes poligraf bahwa terperiksa dapat menolak diperiksa di tengah jalannya pemeriksaan. Ahli juga menyampaikan kondisi saksi Putri Chandrawati dalam keadaan menangis saat pemeriksaan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan saksi Putri Chandrawati berada dalam keadaan tertekan saat tes poligraf dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang mensyaratkan pada saat pemeriksaan poligraf terperiksa harus tidak dalam keadaan tertekan. Lalu guna memastikan kondisi saksi Putri Chandrawati dapat didukung dengan riwayat kesehatan terperiksa dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan penuntut umum terkesan sangat memaksa dalilnya dengan menggunakan hasil tes poligraf sebagai alat bukti, padahal hasil tes poligraf tersebut didapat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan, ibu harus lapor bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga. Keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023, maksud dari perkataan terdakwa tersebut tidak lain karena terdakwa setelah melihat tingkah laku korban yang mencurigakan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suci mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak, lemas tak berdaya dengan badan dingin. Kemudian saksi Putri Chandrawati sempat menyampaikan korban
sadis. Maka terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban sehingga hal tersebut harus dilaporkan kepada Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Susi di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi Susi mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi dengan kondisi lemas tak berdaya dengan badan dingin. Dengan demikian, asumsi penuntut umum tersebut tanpa dasar dan menyesatkan karena tidak didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan. 2. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan. Kami ulangi, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 451 dalam hal yang meringankan menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Hal ini secara tegas membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keinginan ataupun motivasi untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa hal ini berkuat dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah Duren 346 semua ADC dan ART termasuk korban dan terdakwa berkumpul di jalan dan berbincang-bincang, tertawa-tawa serta tidak ada pembicaraan yang serius. Juga tidak ada pembahasan mengenai kejadian di Magelang. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan dia tidak pernah punya masalah dengan korban. 3. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 pada angka 3, 4, dan 9 menyatakan bahwa terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di Magelang adalah sama sekali tidak berdasar. Faktanya, terdakwa tidak pernah mengetahui tindakan pengamanan senjata HS milik korban dan style out yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di lantai 2 rumah Magelang dan tindakan saksi Ricky Rizal Wibowo menyimpan senjata HS milik korban dan style out ke dalam mobil Lexus B1 MAH. Hal ini diakui saksi Ricky Rizal Wibowo memberikan keterangan di bawah sumpah pada tanggal di muka persidangan pada tanggal 5 Desember 2022 yang menyatakan bahwa pada saat saksi mencari Joshua ke lantai 1, saksi masuk ke dalam kamar ADC, lalu saksi melihat senjata style out, lalu saksi melihat senjata Joshua di dalam lemari. Kemudian saksi bawa 2 senjata tersebut ke kamar Mas Brata di lantai 2. Bahwa saksi khawatir jika Yosua akan membalas terdakwa Kuat Ma'ruf dengan senjata, maka dari itu saksi memutuskan untuk mengamankan senjata Yosua. Selanjutnya, mengenai pengamanan senjata korban yang dilakukan oleh saksi hanya karena menuruti permintaan saksi Putri Chandrawati untuk mencari korban dan saat di kamar ajudan tidak ditemukan korban dan saksi mengecek dan mengamankan senjata korban. Bahwa saksi menghubungi Patwal di Magelang untuk persiapan kembali ke Jakarta. Lalu saksi memasukkan barang-barang saksi Putri Chandrawati ke dalam mobil. Kemudian saksi mengambil senjata yang sebelumnya saksi simpan di kamar Mas Brata, lalu saksi simpan senjata Yosua di dashboard dan style out di mobil LLM. Sepengetahuan saksi, senjata out memang biasanya berada di dalam mobil Lexus. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 pagi hari, saksi Ricky Rizal Wibowo menyampaikan kepada saksi untuk kembali ke Jakarta sehingga diminta bersiap-siap kembali ke Jakarta. Saksi melihat saksi Ricky Rizal Wibowo menaruh senjata HS dalam dashboard, lalu membawa senjata style di bawah sebelah kiri kursi mobil Lexus. Saksi tidak bertanya alasan mengapa kembali ke Jakarta, bahwa tidak ada perintah mengenai pembagian mobil. Diketahui, terdakwa Kuat Ma'ruf akan membawa mobil Lexus karena saksi mengetahui korban adalah ajudan saksi Putri Chandrawati, maka saksi memutuskan untuk naik mobil di belakang. Namun nyatanya, korban justru naik mobil belakang bersama saksi Ricky Rizal Wibowo dan hal ini membuat saksi menaiki mobil Lexus yang membawa saksi Putri Chandrawati. Pada saat itu, saksi merasakan kejanggalan. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan
bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, terdakwa tidak melihat saksi Riki Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban. Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi Riki Rizal mengamankan senjata milik korban di mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Putri Chandrawati, tetapi terdakwa mengetahui jika ada senjata sel laras panjang berada di bawah kaki kursi mobil waktu berhenti di rest area Cikampek, dan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi Riki Rizal Wibowo. Dengan demikian, asumsi penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. 4. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga Rumah Saguling. Terdakwa terbukti sejak di Magelang sampai Rumah Saguling, terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli digital forensik Adi Setia di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 yang menunjukkan tidak adanya komunikasi apapun antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa, baik melalui WhatsApp maupun SMS antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo. Sehingga tidak benar terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa di rumah Duren 346. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan yang menegaskan bahwa antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa tidak pernah berkomunikasi selama dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut. Bahwa saat perjalanan di Magelang, saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta. Bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 30 November yang menyatakan bahwa saksi mengatakan suasana dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling sangat kaku dan diam, tidak ada pembicaraan. Dengan demikian, tidak ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo sejak di Magelang sampai tiba di Rumah Saguling. 5. Terdakwa tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban. Penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 407 angka 21 menyimpulkan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna merampas nyawa korban. Bahwa dalil tersebut merupakan kesimpulan yang tidak benar dan sangat menyesatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Jelas terlihat dari CCTV sekitar pukul 15 terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. 3 menit kemudian pada waktu CCTV menunjukkan pukul 15.03 terlihat terdakwa turun menggunakan tangga samping lift. Sehingga berdasarkan interval waktu tersebut jelas menunjukkan bahwa interval waktu 3 menit hanya dapat digunakan untuk perjalanan terdakwa dari lantai 1 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 1. Lalu, bagaimana mungkin dalam interval waktu kurang dari 3 menit itu, yang sejatinya waktu tersebut habis dipakai untuk naik turun tangga saja, penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa ke lantai 3 bertemu saksi Ferdi Sambo guna mempersiapkan merampas nyawa korban mengingat berdasarkan hasil apsifor yang menunjukkan bahwa tingkat intelijensia terdakwa di bawah rata-rata. Oleh karenanya, sungguh tidak logis jika penuntut umum menyatakan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo sehingga telah terbangun kesamaan kehendak antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati hanya berdasarkan potongan video CCTV yang menunjukkan terdakwa naik lift bersama saksi Putri Chandrawati tanpa bukti lain tentang peristiwa di lantai 3 Rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 dan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan bahwa di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan saksi Ferdi Sambo bahwa saksi mengatakan sebelum tanggal 8 Juli 2022 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf.
bahwa pertemuan pertama kali dan satu-satunya adalah ketika berada di rumah Duren 346 saat saksi meminta terdakwa Kuat Ma'ruf memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Saksi Putri Candrawati, bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa dengan demikian, asumsi penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Saguling lantai 3 merupakan asumsi yang menyesatkan karena tidak didasarkan dengan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum dan persidangan yang kami hormati. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46 yang diawali dari pembicaraan antara saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan antara saksi Rizal dan saksi Ferdi Sambo maupun saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa pada saat di lantai 3 rumah Saguling, saksi memanggil saksi Rizal Wibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu. Hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Putri Candrawati pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pada saat di lantai 3 rumah Saguling, terdakwa tidak melihat saksi Ferdi Sambo. Terdakwa juga tidak mendengar ada suara saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan maupun pembicaraan antara saksi Ricky, saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa asumsi penuntut umum dalam tuntutannya halaman 414 angka 34 menyimpulkan terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo membahas mengenai peran terdakwa untuk menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon sebagai tindakan spontan yang merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga. Tidak pernah ada instruksi khusus mengenai hal tersebut dari siapapun termasuk saksi Ferdi Sambo. Tidak ada saksi dan bukti yang menjadi fakta persidangan yang mendukung dalil penuntut umum yang mengaitkan kegiatan menutup pintu depan dan pintu balkon sebagai bagian dari perencanaan merampas nyawa korban. Bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta dalam perkara akuo, terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo, yaitu pada saat di rumah Duren 3, hal mana saksi Ferdi Sambo merintahkan terdakwa untuk memanggil korban dan saksi Ricky ke dalam rumah Duren 3 sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan. Bahwa saksi Ferdi Sambo bertemu dengan terdakwa di dapur dan memerintahkan untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama korban dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang berada di belakang. Dengan demikian, kesimpulan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan.
8. Terdakwa baru menerima arahan terkait skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 423 yang menyatakan terdakwa telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak sejak awal berdasarkan kesaksian dari keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa saksi Beni Ali telah melakukan interogasi awal sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3. Atas kesaksian tersebut, terdakwa telah membantah dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah diinterogasi oleh saksi Beni Ali di Duren 3. Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo terkait skenario tembak-menembak pada saat terdakwa diperiksa di Paminal dan Provos Mabes Polri. Sehingga cerita atau skenario tembak-menembak yang terjadi di Duren 3 terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya. Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riki, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. Oleh karena itu, kesaksian saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa skenario tembak-menembak tersebut telah diceritakan sesuai sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. 9. Terdakwa berangkat dari Magelang ke rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo. Dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 404 angka 12, halaman 400 dan halaman 423 angka 30 menyampaikan terdakwa ikut mengantarkan saksi Putri Chandra dari Magelang ke Jakarta dan saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa untuk isolasi mandiri ke rumah Duren 3. Bahwa terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa sekitar pagi hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk bersiap-siap karena akan ikut serta rombongan berangkat ke Jakarta dan akan kembali pada hari yang sama. Bahwa dikarenakan rencana akan kembali ke Magelang, maka terdakwa tidak perlu menjalani tes PCR setibanya di Saguling. Bahwa sekitar sore hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 dan diinformasikan setelah mengantar ke rumah Duren 3, terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo akan kembali ke Magelang. Dengan demikian, kegiatan terdakwa ikut dalam rombongan dari Magelang ke Jakarta dan dari rumah Saguling ke rumah Duren 346 terbukti hanya berdasarkan permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo tanpa mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban di rumah Duren 346. Sehingga asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. 10. Alasan terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 405 yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban dengan cara membawa pisau buah sejak dari Magelang sampai ke Jakarta adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa terdakwa membawa pisau buah yang disimpan di dalam tasnya dari Magelang ke Jakarta adalah alamiah untuk menjaga diri karena telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di Magelang sebagaimana keterangan saksi terdakwa di muka persidangan. Adalah fakta dalam persidangan bahwa pisau tersebut tidak dibawa terdakwa ke rumah Duren 3, melainkan ada di dalam tas sling bag yang tersimpan di dalam mobil Lexus Nopol L1973SX, mobil operasional Magelang, yang ditinggal di rumah Saguling sebagaimana keterangan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Hasan Romer, saksi Ridwan Soplani dan saksi Rizky Rizal Wibowo. Saksi Hasan Romer bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan, saksi melihat terdakwa Kuat Ma'ruf tidak
saksi Ridwan R. Soplanit bahwa saksi tidak menemukan barang bukti berupa pisau. Saksi Riki Rizal Wibowo bahwa saksi tidak memperhatikan agar terdakwa Kuat Ma'ruf membawa tas di Duren 3 maupun di Saguling. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa setelah menghadap Kapolri, saksi menghadap ke Biro Provos karena baru saksi Richard yang diceritakan mengenai tembak-menembak, sehingga dikhawatirkan tidak sinkron dan dengan terdakwa lainnya. Dari situ saksi meminta saksi Cuk Purwanto untuk mengumpulkan para terdakwa di pojok pemeriksaan Provos. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa saya baru cerita di Magelang, kemudian saksi menyatakan ya sudah sampaikan saja. Mendengarkan teriakan ibu melihat Richard turun dan kamu tiarap. Kemudian saksi Rizal Wibowo menerangkan bahwa saya masuk ke rumah Duren 3. Kemudian saksi menyatakan perkuat keterangan Richard bahwa Nofriansyah Yosua menembak Richard. Sedangkan keterangan saksi Richard sudah sesuai di mana mendengar saksi Putri Chandrawati teriak dan memanggil korban, selanjutnya korban menembak saksi Richard. Kemudian dibalas tembakan, bahwa oleh karena saksi tidak lama sehingga tidak dapat mengarang cerita dengan baik. Dengan demikian penuntut umum telah keliru mengaitkan perbuatan terdakwa membawa pisau merupakan bagian dari pelaksanaan pembunuhan korban di rumah Duren 3. 11. Terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadinya tindak pidana. Bahwa terkait dengan adanya pemberian sejumlah uang dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa, maka hal ini dibantah oleh terdakwa dengan menyatakan di depan persidangan bahwa dia sama sekali tidak pernah terima uang dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 di sore atau malam harinya di ruang kerja Rumah Saguling, saksi bertemu dengan para terdakwa dan disampaikan kepada para terdakwa mengenai hasil keterangan yang sudah ada, meminta untuk dipertahankan saja. Kemudian bahwa apa yang disampaikan oleh para terdakwa sesuai dengan harapan. Kemudian saksi menyatakan kepada para terdakwa akan membiayai keluarganya. Adapun penyampaian saksi Ferdi Sambo tentang pemberian uang terjadi setelah peristiwa di rumah Duren 3. Terdakwa anggap sebagai candaan saja karena saat itu kondisi terdakwa masih stres atas peristiwa di rumah Duren 3. Terdakwa pun tidak melihat isi dan amplop yang diperlihatkan oleh saksi Ferdi Sambo, sehingga terdakwa sama sekali tidak pernah menerima uang yang dimaksud saksi Ferdi Sambo, yang katanya berjumlah 500 juta berdasarkan penjelasan dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa adapun 1 unit handphone dengan merek iPhone 13 Pro Max, terdakwa mengakui menerimanya karena adanya kemungkinan handphone terdakwa akan disita tidak pernah dijanjikan sebelumnya oleh saksi Ferdi Sambo. Bahwa terbukti di persidangan ahli Apsifor Dr. Anda Reni Kusumawardani MPSI menjelaskan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan bukanlah orang yang manipulatif, walaupun terdakwa memiliki intelijensia di bawah rata-rata dari terdakwa lain. Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli Apsifor menerangkan memang pernah terjadi kebohongan dan itu telah diakui, kemudian direvisi dan kemudian saksi ahli mengukur kredibilitas keterangan terdakwa. Jadi kesimpulannya sebenarnya karena kepatuhan yang sangat tinggi dan ada satu situasi yang tidak tahu-menahu, berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu, sehingga berada di tempat yang keliru pada saat itu. Ahli menerangkan bahwa seluruh keterangan terdakwa tidak ada indikasi manipulatif. Bahwa dalil penuntut umum yang menunjuk
yang merujuk kepada keterangan hasil tes poligraf di mana terdakwa disimpulkan berbohong, khususnya terkait pertanyaan mengenai apakah saksi Ferdi Sambo menembak korban yang kemudian menjadi bukti adanya keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan korban, sungguh tidak beralasan. Karena alangkah naifnya di dalam proses hukum untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada hasil tes poligraf. Bahwa terungkap di dalam persidangan bahwa pelaksanaan tes poligraf ternyata tidak sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009. Adapun dalil penuntut umum yang menggunakan argumentasi kata dapat dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf E sungguh tidak berdasar, karena di dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf D sudah sangat jelas bahwa kondisi terperiksa yang akan dilakukan tes poligraf harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan tertekan, sehingga untuk memastikan keadaan tersebut tentunya harus memerlukan ahli di bidang kesehatan dan psikologi. Hal yang perlu kami tegaskan bahwa penuntut umum sangat menggelikan dikarenakan hanya menggunakan keterangan dari ahli apsifor yang menguntungkan dalil penuntut umum, sedangkan keterangan yang tidak menguntungkan dibantah oleh penuntut umum. Seharusnya jika ingin menggunakan keterangan ahli apsifor, maka penuntut umum seyogyanya mengakui seluruh keterangan dari ahli apsifor. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Rumami 4, analisa yuridis uraian unsur pasal. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati, bahwa harus dibuktikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah terdakwa yang melakukannya atau turut serta bersama-sama melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang dapat dipersalahkan dan dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana manakala memenuhi semua unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan kepadanya. Sehingga apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kemudian, pada perkara ini pula telah diajukan saksi-saksi, ahli dan alat-alat bukti lainnya yang kesemuanya telah selesai diperiksa, dan untuk selanjutnya melalui pembelaan ini, kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf akan memberikan analisis yuridis dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan pengadilan. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Kuat Ma'ruf dihadapkan di persidangan dengan dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidiaritas, yaitu dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. 1. Unsur barang siapa. Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini, pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum untuk dibuktikan kebenarannya dan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Kuat Ma'ruf yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan. 2. Unsur sengaja. Unsur sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa dalam hukum positif Indonesia, tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Witboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut memori van Tolechting, unsur kesengajaan meliputi willen
and weapons atau menghendaki, mengetahui, dan menginsafi. Sehingga yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki, mengetahui, menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud atau tujuan, 2 sengaja sebagai kepastian, 3 sengaja sebagai kemungkinan. Bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya itu ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan. Terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang warga sipil yang berprofesi sebagai sopir dan asisten rumah tangga keluarga saksi Ferdi Sambo sejak tahun 2008, yang tidak memiliki senjata api atau memiliki akses kepada senjata api berikut amunisinya. Terungkap di persidangan bahwa selama pandemi COVID-19, terdakwa diistirahatkan oleh keluarga saksi Ferdi Sambo dan baru kembali bekerja sekitar bulan Juli tahun 2022 untuk menjaga dan mengurusi keperluan putra saksi Ferdi Sambo yang bersekolah di Taruna Nusantara Magelang bersama-sama dengan saksi Ricky Rizal. Terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, terdakwa mendapati dan memergoki korban mengendap-endap turun dari lantai 2 di perumahan Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyuurip, Kabupaten Magelang. Lalu kemudian terdakwa menegur korban sambil berteriak, "Woi!" Akan tetapi korban malah lari keluar rumah sehingga dikejar oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa atas peristiwa mendapati dan memergoki korban mengendap-endap turun dari lantai 2 tersebut sehingga membuat terdakwa khawatir, tetapi korban tidak menerima teguran terdakwa sehingga berinisiatif untuk mengambil pisau dapur sebagai alat pembelaan diri jika sewaktu-waktu ada serangan dari korban. Terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli tahun 2022, saksi Ricky Rizal menyampaikan kepada terdakwa agar bersiap-siap untuk ikut ke Jakarta mengantar saksi Putri Chandrawati, di mana sebelumnya saksi Ricky Rizal telah menyiapkan kendaraan masing-masing mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH. Bahwa terungkap di persidangan, rombongan saksi Putri Chandrawati, 1 mobil dengan saksi Susi dan saksi Richard Eliezer, menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MH yang disopiri oleh terdakwa, sedangkan mobil Lexus Nopol L1973 ZX dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal. Terungkap di persidangan bahwa selama perjalanan dari Magelang tidak ada komunikasi di antara mereka berempat, bahkan pada saat singgah istirahat di rest area Cikampek, di mana terdakwa bergantian dengan saksi Richard Eliezer mengemudikan mobil. Terungkap di persidangan bahwa sama sekali tidak ada komunikasi selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, juga kepada saksi Richard Eliezer maupun saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi. Terungkap di persidangan bahwa terdakwa saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Ricky Rizal dan korban kemudian sampai di rumah Saguling sekitar sore hari pas waktu Indonesia bagian Barat. Lalu dilanjutkan dengan melakukan swab PCR oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi dan korban. Sedangkan terdakwa dan saksi Ricky Rizal tidak melakukan swab PCR karena akan segera kembali ke Magelang dan tidak pernah ada perintah dari saksi Ferdi Sambo untuk mendampingi saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer dan korban ke rumah Duren 3. Terungkap di persidangan bahwa setelah melakukan swab PCR, selanjutnya saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 menggunakan lift bersama dengan terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa turun menggunakan tangga. Terungkap di persidangan bahwa saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan meminta kepada saksi Ricky Rizal untuk diantarkan isolasi di rumah Duren 3 sambil menunggu hasil swab keluar. Kemudian saksi Ricky Rizal mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 untuk isolasi. Terungkap di persidangan bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor Pol B1 MH,
ternyata telah terlebih dahulu saksi Richard Eliezer ada di dalam mobil duduk pada bangku paling belakang. Kemudian terdakwa masuk dan duduk di bangku belakang di samping saksi Richard Eliezer. Selanjutnya disusul oleh saksi Putri Chandrawati, kemudian berikutnya korban yang duduk di bangku paling depan di samping saksi Ricky Rizal yang mengemudikan mobil. Terungkap di persidangan bahwa tidak begitu lama mereka sampai di rumah Jalan Duren 3, pada saat itu turun terlebih dahulu, disusul oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal, lalu terdakwa kemudian membawa tas milik saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah. Terungkap di persidangan bahwa tidak lama kemudian saksi Ferdi Sambo tiba di rumah Duren 3 dan ketika masuk ke dalam rumah berpapasan dengan terdakwa di dapur. Kemudian saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa, "Mana Joshua dan Ricky? Panggil." Terungkap di persidangan bahwa terdakwa kemudian memanggil korban dan saksi Ricky Rizal dan selanjutnya mereka berdua masuk disusul oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa pada saat korban, saksi Ricky Rizal dan terdakwa masuk ke dalam rumah, di sana telah terlebih dahulu ada saksi Richard Eliezer. Lalu tidak berapa lama saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada korban, "Tega sekali kamu, kurang ajar kamu." Kemudian korban berkata, "Ada apa ini?" Sejurus kemudian saksi Ferdi Sambo berkata, "Hajar Cat," yang kemudian diikuti dengan penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 4 kali ke arah tubuh korban dengan cara melangkah maju mendekat. Kejadian tersebut sangat cepat dan tiba-tiba membuat terdakwa terkejut sambil memegang kompor di dapur. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap selama pemeriksaan persidangan akuo dan dikaitkan dengan alat bukti lain, apakah telah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain? Bahwa unsur yang harus dibuktikan adalah unsur dengan sengaja. Bahwa unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kesengajaan sebagai niat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa definisi kesengajaan dapat dijumpai pula dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sehingga unsur dengan sengaja menurut Wetboek van Strafrecht yang dikaitkan dengan pasal 340, yakni bahwa kehendak dari sepelaku tersebut harus direncanakan terlebih dahulu. Sehingga dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kematian korban memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud. Dalam hal ajaran hukum pidana dikenal sebagai bentuk dari kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan. Fakta yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara akuo, ternyata tidak ditemukan adanya niat sebagai kehendak terdakwa untuk membunuh korban dan atau mengetahui adanya perencanaan eksekusi penembakan di rumah Duren 3, terlebih lagi dengan menggunakan senjata api. Niat sebagai kehendak haruslah pula bersesuaian dengan penyebab kematian atau cause of death. Sebab niat sebagai kehendak diwujudkan dengan tindakan nyata. Tidak satupun saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa yang melakukan penembakan terhadap korban yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Bahwa secara tegas dan jelas diakui di depan persidangan oleh saksi Richard Eliezer bahwa dirinya lah yang menembak korban dengan menggunakan senjata api laras pendek merek Glock 17 nomor seri MPY 851. Fakta tersebut di atas bersesuaian dengan kesimpulan dua hasil visum masing-masing nomor R82 dan seterusnya tanggal 14 Juli tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, keduanya dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dan kesimpulan hasil ekshumasi pemeriksaan luar jenazah korban yang dilakukan di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli nomor 60060 dan seterusnya,
bertanggal 27 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Agus Purwadianto dan kawan-kawan. Di mana kedua hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah karena 1. Kekerasan senjata api, 2. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, 3. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Kesimpulan penyebab kematian ini ditegaskan lagi oleh ahli Dr. Farah R.P. Karau dan Dr. Ade Firmansyah Suiharto yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 19 Desember tahun 2022 yang pada pokoknya berpendapat sama dengan hasil visum et repertum tanggal 14 Juli tahun 2022 dan hasil ekshumasi tanggal 27 Juli tahun 2022. Demikian halnya ahli balistik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang berpendapat di depan persidangan bahwa 1. Dari hasil autopsi, ahli hanya dapat mengenali jejak dari laras senjata api jenis Glock 17. 2. Setiap anak peluru identik dengan laras senjata dan setiap senjata memiliki identifikasi berbeda-beda atau galangan dan dataran. 3. Ditemukan anak peluru yang bersarang di tubuh korban berasal dari Glock 17 nomor seri MPY 851. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut yang bersesuaian dengan alat bukti lain, maka menjadi terang bahwa unsur dengan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi. Oleh karena unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, maka berikutnya akan diuraikan unsur mengetahui dari penjelasan memori Van Tolechting. Bahwa memori Van Tolechting, unsur kesengajaan meliputi willen and weapons atau menghendaki dan mengetahui. Yang berarti bahwa si pelaku selain menghendaki apa yang dilakukannya, juga dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya itu. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. Eye Kanter dan Sianturi Grafika halaman 167. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah terungkap sepanjang pemeriksaan perkara Kuo, tidak ditemukan satupun fakta bahwa terdakwa menghendaki matinya korban dengan cara ditembak menggunakan senjata api laras pendek jenis Glock 17 MPY 851. Bahwa kehendak atau insaf akan perbuatan jelas tergambar dan terwujud dari perbuatan, sedangkan wujud perbuatan merupakan akibat dari suatu sebab. Lalu jika dihubungkan dengan penyebab kematian korban, maka unsur menghendaki dan mengetahui menurut memori Van Tolechting tidak terpenuhi pula. Bahwa alasan terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati soal peristiwa di Magelang, ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga, adalah dikarenakan informasi dari saksi Putri Chandrawati yang menerangkan bahwa korban telah berlaku sadis, sedangkan laporan saksi Dirjanto kepada terdakwa terkait rumah Duren 3 sudah dibersihkan, jelas diakui, dan saksi Daryanto sendiri menyampaikan itu secara spontan dan bukan atas pertanyaan terdakwa. Bahwa selanjutnya yang terkait dengan terdakwa membawa pisau dapur dari Magelang sudah terungkap dalam persidangan dan sesuai keterangan saksi Ricky Rizal. Alasan terdakwa mengambil pisau dapur adalah untuk mengamankan diri karena terdakwa merasa ketakutan membayangkan reaksi korban tidak menerima peristiwa pengejaran dan korban memiliki senjata api. Bahwa terkait dengan rekaman CCTV jelas terungkap dalam persidangan yang memperlihatkan terdakwa bersama dengan saksi Putri Chandrawati naik ke lift lantai 3 rumah Saguling, bukan ke lantai 2. Bahwa durasi waktu terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lift lantai 1 dari lantai 1 ke lantai 3 rumah Saguling dan kemudian turun ke lantai 1 kembali lewat tangga berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Tidak mungkin dengan tingkat kecerdasan terdakwa yang di bawah rata-rata sesuai dengan hasil apsifor dapat memahami perencanaan yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo sebagaimana maksud dalil tuntutan penuntut umum dalam durasi waktu yang sangat singkat ini. Bahwa dalil penuntut umum berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer terkait dengan adanya perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer sudah mengkonfirmasi
peristiwa Magelang kepada saksi Ricky Rizal serta terdakwa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi karena hanya keterangan saksi yang berdiri sendiri dan sudah dibantah oleh saksi Ferdi Sambo dalam persidangan serta bersifat keterangan yang bersifat keterangan testimonium di auditu. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum dan sidang yang kami hormati. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur berikutnya adalah unsur penyertaan untuk melakukan tindak pidana. Bahwa untuk menguji adanya penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana, pendapat ahli yang dihadirkan oleh terdakwa pada persidangan tanggal 2 Januari 2023 di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa dalam hal penyertaan tindak pidana, maka yang paling penting adalah adanya meeting of mind di antara para pelaku. Bahwa walaupun terdakwa ikut kembali ke Jakarta pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli 2022, kemudian sesampainya di rumah Saguling, terdakwa mengantar saksi Putri Chandrawati ke lantai 3, serta kembali ikut dengan saksi Putri, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan korban ke rumah Duren 3 nomor 46, selanjutnya menutup pintu di balkon. Lalu selanjutnya ketemu pertama kalinya dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi Ricky Rizal dan korban. Fakta ini bukan berarti terdakwa telah terbukti turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap diri korban. Tidak ada fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati turut serta secara berencana melakukan pembunuhan terhadap korban. Bahwa untuk membuktikan adanya meeting of mind di antara para terdakwa, maka ada baiknya kita melihat pendapat Prof. Mulyatno yang menerangkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai mereka yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3. 1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana atau pelaku. 2. Mereka yang disuruh melakukan perbuatan pidana, pleger. Dalam hal ini sedikitnya ada 2 orang yang menyuruhnya dan plegen, dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri. 3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, pleger, tidak turut serta melakukan. Dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 orang, yakni orang yang melakukan pleger dan orang yang turut serta melakukan pleger, tindak pidana itu. Dengan demikian, kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Bahwa dari penjelasan Prof. Mulyatno tersebut di atas, maka haruslah terbukti adanya perbuatan mengenai 1. Adanya kesadaran atau mengetahui dan kehendak dari terdakwa William and Wettens bersama-sama dengan para terdakwa lain Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer agar delik matinya korban karena pembunuhan dengan menggunakan senjata api terwujud. 2. Kesepakatan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan para terdakwa lain agar delik matinya korban terwujud secara berencana dengan menggunakan senjata api. 3. Pembagian peran masing-masing terdakwa, khususnya terdakwa Kuat Ma'ruf dalam mewujudkan delik matinya korban dengan menggunakan senjata api. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya tertanggal 24 November 2021. Bahwa dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki azas erga omnes, di mana yang dimaksud dengan azas erga omnes tersebut, putusan tidak hanya mengikat bagi para pihak yang mengajukan perkara, melainkan mengikat juga kepada seluruh masyarakat.
bahwa oleh karena pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini adalah merupakan delik material di mana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari suatu perbuatan bersama-sama, yaitu matinya orang lain, maka haruslah dapat dipastikan apa yang menyebabkan matinya orang tersebut, cause of death, bahwa dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana untuk delik yang dirumuskan secara material, maka teori kausalitas individualisir atau causa proxima memberikan penjelasan sebagai berikut. Sebab adalah syarat, satu, yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. Dua, faktor yang paling berpengaruh atau paling besar pengaruhnya atas terjadinya akibat. Tiga, satu-satunya sebab ialah faktor yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan. Sehingga dari teori kausalitas individualisir tersebut di atas, maka dapat jawaban bahwa sebab yang paling dekatlah, paling berpengaruh, dan faktor terakhirlah yang menyebabkan matinya korban, yakni karena kekerasan senjata api dari senjata laras pendek Glock 17 dengan nomor seri MP851 milik saksi Richard Eliezer. Dalam hal beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta yang terlibat di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang turut serta, mediator dari peserta atau peserta-peserta yang lainnya. Secara konseptual, dalam memori Van Tulechting dikemukakan makna bahwa yang turut melakukan suatu tindak pidana adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Suatu tindak pidana dalam kaitannya dengan medepletion mensyaratkan setiap orang harus terlibat secara langsung sebagai peserta dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga setiap orang dipandang sebagai mediator dari peserta lain. Untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta, disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerja sama di antara peserta untuk melakukan perbuatan pidana. Kesadaran bersama itu sendiri dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama untuk melakukan suatu tindak pidana. Sikap seperti ini tergambar pula dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan Lamintang yang menyatakan, walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyatakannya secara tegas, akan tetapi dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 nomor 15K dan seterusnya dapat diketahui MA telah mensyaratkan di dalam suatu objek delik objek para medepleher harus ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan. Artinya kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana harus terdapat pada semua pelaku, peserta, medepleher, dan kesengajaan itu pun harus tertujukan kepada semua unsur delik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya keterangan bukti maupun saksi yang mengindikasikan adanya maksud atau kesengajaan terdakwa untuk turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Hal mana terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Terdakwa ikut serta berangkat dari Magelang menuju Rumah Saguling atas perintah saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi di hari yang sama akan kembali ke Magelang. 2. Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya rencana pembunuhan dari terdakwa lainnya. 3. Terdakwa ikut serta berangkat dari Rumah Saguling ke Rumah Duren 3 atas permintaan saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi setelah mengantar rombongan ke Rumah Duren 3 akan langsung kembali ke Magelang. 4. Terdakwa memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan hanya karena adanya perintah saksi Ferdi Sambo. 5. Terdakwa baru mengetahui skenario tembak-menembak ketika adanya briefing dari saksi Ferdi Sambo di kantor Provos Mabes Polri. Dilanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Bahwa oleh karena unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu serta turut serta secara bersama-sama merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi.
Demikian pula tidak satupun alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya perencanaan atau permufakatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Oleh karena dakwaan primer unsurnya tidak memenuhi, maka unsur dakwaan subsidiar mohon dianggap sudah dibacakan yang mulia. Hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara akuo. Setelah kami menguraikan analisa fakta dan analisa yuridis, maka tiba saatnya kami menguraikan hal-hal yang meringankan terdakwa. Bahwa kami sependapat dengan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, namun tidak sependapat mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa hukum sebelumnya, terdakwa bersifat kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Mohon dapat dianggap dibacakan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Perkenankan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas toleransi waktu yang diberikan kepada kami yang sejak awal bertindak selaku penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf hingga saat pada tahapan pembacaan pembelaan ini. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf sekiranya dalam persidangan perkara ini ada tindakan dan ucapan kami yang tidak berkenan di hati yang mulia dan saudara penuntut umum yang terhormat. Kepada terdakwa dan segenap keluarganya, mohon maaf sekiranya pembelaan kami kurang memuaskan, oleh karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan sebagai upaya maksimal kami dengan segala keterbatasan kami selaku hamba Allah salawatullah. Bahwa bagian penutup pembelaan ini dan berdasarkan hal yang telah dikumpulkan pada bagian terdahulu dari pembelaan ini dan sesuai pula dengan fakta-fakta persidangan, akhirnya kami tim penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf berkesimpulan bahwa dalam perkara akuo tidak satupun pasal yang didakwaan oleh penuntut umum tersebut yang unsur-unsurnya dapat memenuhi perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum karena sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum. Akhirnya, kami tim penasihat hukum terdakwa dengan segala hormat mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memutuskan sebagai berikut. Mengadili, menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tindak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana maksud dalam pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan onslavanlerek vervolging. Memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah tahanan Bareskrim Polri. Memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula. Membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara. Atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami tetap memohon kiranya putusan tetap terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Ex aquo et bono. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan disertai dengan doa dan harapan dari penasihat hukum terdakwa, kiranya yang mulia majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Hormat kami, tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Terima kasih yang mulia.
Baik, selanjutnya kita memberikan kesempatan. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap pledoi dari terdakwa ini? Izin majelis, karena kami menerima baru hari ini dan kami akan mempelajari dan akan membuat replik untuk menanggapi pledoi dari terdakwa penasihat hukum. Jadi kami mohon waktu selama 1 minggu. Terima kasih majelis. Ya, kami berikan hari Jumat ya, besok untuk repliknya. Dan duplik untuk ditanggapi pada hari Selasa yang akan datang kepada penasihat hukum. Gitu ya. Hari Jumat. Jumat besok. Siap. Pukul 9 tepat ya. Terima kasih. Dan kita memberikan kesempatan kepada Tindakan pembacaan nota pembelaan terdakwa Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf. Keduanya akan membacakan nota keberatan atas tuntutan dari jaksa penuntut umum dengan pidana 8 tahun penjara dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Dalam pledoi tersebut, kuasa hukum Bribka Riki Rizal, Erman Umar, berharap majelis hakim bisa menjatuhkan vonis bebas terhadap kliennya. Menurut Erman Umar, tuntutan jaksa hanyalah sebuah asumsi dan ilusi yang tak berdasarkan bukti-bukti, karenanya pihaknya akan menanggapi tuntutan jaksa melalui nota pembelaan. Asumsi yang dimaksud oleh pihak Bribka RR adalah keyakinan jaksa atas keterkaitan Riki Rizal terhadap pembunuhan Brigadir Yosua. Padahal tim kuasa hukum meyakini bahwa Riki Rizal tidak turut terlibat, seperti halnya yang tertuang dalam tuntutan jaksa. Saudara, seperti diketahui bahwa terdakwa Kuat Ma'ruf memang hari ini menjalani sidang pledoi atau pembacaan nota keberatan atas tuntutan 8 tahun penjara yang dijatuhkan oleh jaksa penuntut umum. Kuat Ma'ruf sendiri diketahui merupakan sopir pribadi sekaligus asisten rumah tangga di rumah Ferdi Sambo. Kuat Ma'ruf termasuk sosok yang dipercaya Ferdi Sambo dan juga Putri Chandrawati. Ia sudah bekerja dengan keluarga Ferdi Sambo sejak 2015. Kuat Ma'ruf ini juga dikenal dengan ajudan Ferdi Sambo yang akrab disapa Om Kuat oleh anak-anak Ferdi Sambo. Pada Senin 16 Januari lalu, jaksa penuntut umum menuntut hukuman penjara 8 tahun atas terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Tuntutan ini berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa Kuat Ma'ruf. Jaksa mengatakan sejumlah pertimbangan hal-hal untuk mengajukan tuntutan pidana. Jaksa menuturkan hal yang memberatkan perbuatan Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, jaksa juga menilai bahwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan, sedangkan hal yang meringankan terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum atas perbuatan pidana sehingga dinilai berlaku sopan selama menjalani persidangan kasus kematian Brigadir Yosua.
Kemudian adalah Riki Rizal, saudara, yang mana Riki Rizal juga menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Riki Rizal menghadapi sidang tuntutan pada Senin 16 Januari lalu. Jaksa penuntut umum menuntut Riki Rizal dengan hukuman pidana penjara 8 tahun. Jaksa mengatakan bahwa Jaksa menyampaikan tuntutan tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Riki Rizal bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu. Hal ini dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancamkan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jaksa mengatakan hal yang memberatkan Riki Rizal bahwa perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua dan telah menjadi duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa juga dianggap berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya saat memberikan keterangan selama di persidangan. Adapun hal yang meringankan Riki Rizal, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa hal yang memberatkan perbuatan Kuat Ma'ruf mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, jaksa juga menilai bahwa Kuat Ma'ruf berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan hal yang meringankan terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum atas perbuatan pidana sehingga dinilai berlaku sopan selama menjalani persidangan kasus kematian Brigadir Yosua. Kemudian adalah Riki Rizal, saudara, yang mana Riki Rizal juga menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota keberatan atas tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntutnya 8 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Terdakwa kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Riki Rizal menghadapi sidang tuntutan pada Senin 16 Januari lalu. Jaksa penuntut umum menuntut Riki Rizal dengan hukuman pidana penjara 8 tahun. Jaksa mengatakan bahwa Jaksa menyampaikan tuntutan tersebut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan bahwa Riki Rizal bersalah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa orang lain yang direncanakan terlebih dahulu. Hal ini dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancamkan dalam dakwaan pasal 340 KUHP, Junto pasal 55 ayat 1 KUHP. Jaksa mengatakan hal yang memberatkan Riki Rizal bahwa perbuatannya mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua dan telah menjadi duka mendalam bagi keluarga korban. Terdakwa juga dianggap berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatannya saat memberikan keterangan selama di persidangan. Adapun hal yang meringankan Riki Rizal, masih ada harapan untuk memperbaiki perilakunya. Terdakwa juga dianggap oleh jaksa penuntut umum sebagai tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah. Selain Riki Rizal dan Kuat Ma'ruf, hari ini dalang utama pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, yakni Ferdi Sambo, juga diagendakan menjalani persidangan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan saudara. Mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo ini menghadapi sidang tuntutan dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada Selasa 17 Januari.
JPU menuntut penjara seumur hidup terhadap Ferdi Sambo. Hukuman ini diketahui lebih berat dari dua terdakwa lain, yakni Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Kemudian terdakwa Ferdi Sambo ini menjadi satu-satunya terdakwa dari total 5 terdakwa yang mendapatkan tuntutan seumur hidup penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Jaksa menilai Ferdi Sambo telah sah terbukti bersama-sama melakukan tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Yosua sesuai dengan pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. JPU menganggap bahwa Ferdi Sambo menjadi penembak terakhir pada Brigadir Yosua. Ia juga dianggap dengan sengaja merencanakan pembunuhan hingga menghilangkan barang bukti dan sidik jari pasca insiden tersebut. Jaksa juga menilai unsur pembunuhan berencana, merampas nyawa orang lain, dan unsur lainnya dalam pasal 340 telah terpenuhi. Oleh karena itu, dakwaan subsidiar tidak perlu dibuktikan. Kemudian jaksa juga menilai unsur pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 Junto pasal 55 KUHP juga telah terpenuhi. Ferdi Sambo sendiri dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana seumur hidup. Berbagai reaksi atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum ini juga keluar, bahkan ada beberapa pihak yang mengatakan ada upaya atau gerilya yang meminta agar Ferdi Sambo tidak mendapatkan tuntutan seumur hidup. Bahkan ada juga yang berkeinginan bahwa Ferdi Sambo dibebaskan dari tuntutannya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Junto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut Umum Budi Irmawan SH.MH. Demikian.
Kuasa hukum Ferdi Sambo Rasamala Aritonang mengatakan, saudara, bahwa dalam persiapan pembacaan pledoi atau nota keberatan hari ini, pihaknya meminta agar majelis hakim melihat dari dua sisi, tak hanya dari sisi jaksa penuntut umum, namun juga melihat dari sisi terdakwa Ferdi Sambo untuk nantinya menjatuhkan vonis pidana dalam perkara kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Seperti diketahui bahwa hari ini terdakwa Ferdi Sambo akan membacakan pledoi atau nota pembelaan. Ferdi Sambo dituntut penjara seumur hidup oleh jaksa penuntut umum dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir J. Kuasa hukum Ferdi Sambo, Rasamala Aritonang pun mengatakan harapannya pada majelis hakim yang nantinya akan memutuskan perkara ini. Ia berharap dengan disampaikannya nota pembelaan ini, majelis hakim bisa berimbang melihat dari dua sisi, baik dari sisi jaksa penuntut umum maupun dari sisi terdakwa. Rasamala juga meminta agar hakim bisa memberikan unsur keadilan bagi semua pihak, termasuk bagi terdakwa Ferdi Sambo. Ia juga meminta agar majelis hakim tidak tergiring spekulasi, opini, dan hal-hal negatif yang berjalan atau yang mempengaruhi persidangan, baiknya dari semua pihak. Adapun isi materi pledoi Ferdi Sambo, menurut Rasamala, sebagian besar akan mengkonfrontasi apa yang telah disampaikan oleh jaksa. Ia menilai ada bagian yang tidak lengkap yang disajikan oleh jaksa penuntut umum dalam tuntutan yang tidak relevan dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan. Di antaranya adalah fakta-fakta tersebut ada kaitannya dengan pemenuhan unsur-unsur delik yang didakwakan dan aspek-aspek apa saja yang harusnya dipertimbangkan juga untuk meringankan terdakwa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Sebelum kami sampai pada tuntutan pidana atas diri terdakwa, perkenankanlah kami mengemukakan hal-hal yang kami jadikan pertimbangan mengajukan tuntutan pidana, yaitu hal-hal yang memberatkan. Perbuatan terdakwa mengakibatkan hilangnya nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat dan duka yang mendalam bagi keluarganya. Terdakwa berbelit dan tidak mengakui perbuatannya dan memberikan keterangan di persidangan. Akibat perbuatan terdakwa menimbulkan keresahan dan kegaduhan yang meluas di masyarakat. Perbuatan terdakwa tidak sepantasnya dilakukan dalam kedudukannya sebagai aparatur penegak hukum dan petinggi Polri. Perbuatan terdakwa telah mencoreng institusi Polri di mata masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Perbuatan terdakwa telah menyebabkan banyaknya anggota Polri lainnya turut terlibat. Hal-hal yang meringankan tidak ada. Berdasarkan uraian dimaksud, kami penuntut umum dalam perkara terdakwa Ferdi Sambo dengan memperhatikan ketentuan undang-undang yang bersangkutan menuntut mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama terdakwa Ferdi Sambo memutuskan: 1. Menyatakan terdakwa Ferdi Sambo telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan berencana secara bersama-sama melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP dan menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, melakukan tindakan yang berakibat terganggunya sistem elektronik menjadi tidak bekerja secara bersama-sama sebagaimana mestinya, melanggar pasal 49 Jungto pasal 33 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1 primer dan dakwaan kedua pertama primer. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana
seumur hidup. Menyatakan barang bukti berupa mulai A sampai 41 dikembalikan kepada JPU untuk digunakan dalam perkara atas nama Hendra Kurniawan dan kawan-kawan. 4. Membebankan biaya perkara kepada negara. Demikian surat tuntutan ini kami bacakan dan diserahkan dalam sidang pada hari ini, Selasa tanggal 17 Januari 2023. Penuntut umum Rudi Irmawan SH MH. Demikian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like. Terdakwa Kuatma'ruf dan Ricky Rizal hari ini menjalani sidang pledoi atau pembacaan nota pembelaan saudara dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Keduanya sama-sama dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana 8 tahun penjara. Dan kini dalam pembacaan nota pembelaan, keduanya juga sama-sama meminta agar nantinya majelis hakim menjatuhkan vonis bebas terhadap Kuatma'ruf dan juga Ricky Rizal. Bribka Ricky Rizal dan Kuatma'ruf akan membacakan pembelaan atau pledoi. Sidang kedua terdakwa perkara pembunuhan Brigadir J ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 24 Januari. Kedua terdakwa maupun kubu kuasa hukumnya sudah siap membacakan pembelaan karena telah disiapkan selama 1 pekan terakhir setelah sidang tuntutan. Kompak, Brigadir Bribka Ricky Rizal maksud saya dan juga Kuatma'ruf berharap dijatuhi vonis bebas oleh majelis hakim. Padahal dalam sidang minggu lalu mereka dituntut 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum. Tim kuasa hukum terdakwa Ricky Rizal Wibowo alias Bribka RR membacakan nota pembelaan atau pledoi menyikapi tuntutan 8 tahun penjara yang akan dilaksanakan pada hari ini. Kuasa hukum Bribka RR Erman Umar berharap agar majelis hakim dapat menjatuhkan vonis bebas terhadap kliennya. Menurut Erman Umar, tuntutan jaksa hanyalah sebuah asumsi dan ilusi yang tidak berdasarkan bukti. Karenanya, pihaknya akan menanggapi tuntutan jaksa melalui nota pembelaan. Asumsi yang dimaksudkan Erman adalah soal keyakinan jaksa atas keterkaitan Bribka Ricky Rizal terhadap pembunuhan Brigadir Yosua. Tim kuasa hukum meyakini bahwa kliennya tidak turut terlibat seperti halnya yang tertuang dalam tuntutan jaksa. Jaksa penuntut umum sendiri menjatuhkan tuntutan pidana pada Ricky Rizal alias Bribka RR sebanyak 8 tahun penjara. Jaksa mengatakan perbuatan Ricky Rizal terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana turut serta merampas nyawa seseorang dengan perencanaan terlebih dahulu, sebagaimana yang didakwakan. Dalam hal ini, Ricky Rizal juga dianggap berbelit dalam menjalani persidangan. Ia juga dianggap tidak berupaya untuk menghalangi niat jahat Ferdi Sambo yang akan melakukan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua, meski sedianya ia sudah sejak awal diminta untuk membackup Ferdi Sambo. Dalam hal ini, Kuatma'ruf juga dituntut 8 tahun penjara, saudara, oleh jaksa penuntut umum. Kuatma'ruf dianggap mengetahui dugaan adanya perselingkuhan antara Putri Chandrawati dan juga Brigadir Yosua sesuai dengan tuntutan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum. Kuatma'ruf juga dianggap berbelit-belit selama persidangan hingga dijatuhi tuntutan 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum, yang mana jaksa penuntut umum juga meminta majelis hakim untuk menjatuhkan tuntutan atau vonis akhir sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh jaksa penuntut umum berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan di kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Hari ini persidangan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat kembali digelar dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan dengan 3 terdakwa saudara, yakni Ferdi Sambo, Kuatma'ruf, dan juga Ricky Rizal.
Hal ini, agenda ini juga tertuang dalam laman resmi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Seusai minggu lalu, ketiga terdakwa ini juga telah menerima tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum dengan tuntutan masing-masing Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal 8 tahun penjara, sementara Ferdi Sambo dituntut Jaksa Penuntut Umum dengan pidana seumur hidup. Kami telah mendapatkan bagaimana kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara. Kita sama-sama melihat bagaimana nantinya jalannya persidangan dalam kasus ini. Ya, ini adalah kondisi terkini di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang pembacaan pledoi atau nota pembelaan dalam kasus Brigadir Yosua. Ini tampak kuasa hukum dari Kuat Ma'ruf sudah tiba di ruang persidangan dan saat ini sedang bersiap, sementara belum tampak ada aktivitas yang cukup berarti di ruang sidang ini, yang artinya persidangan memang belum dimulai, Saudara. Biasanya dalam persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua, persidangan dimulai sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini sekira pukul 9:42 waktu Indonesia Barat, persidangan belum juga dimulai. Tampak belum ada ketiga terdakwa juga yang dikabarkan tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Yang ada sekarang sejumlah pengacara atau tim kuasa hukum dari terdakwa sedang mempersiapkan diri untuk nantinya melakukan pembacaan pembelaan atau pledoi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua seusai menerima tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Tiga terdakwa yang hari ini akan membacakan pembelaan adalah Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Ferdi Sambo dituntut seumur hidup oleh Jaksa Penuntut Umum, kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sama-sama dituntut 8 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal hari ini menjalani persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Saudara. Untuk tuntutan atau untuk agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan seusai minggu lalu telah menerima tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Persidangan digelar pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti biasa di ruang sidang utama. Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal juga dikabarkan sudah tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ya, ini adalah momen, Saudara, saat Ricky Rizal ini yang Anda saksikan baru saja tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani persidangan dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Huta Barat. Ricky Rizal tadi tampak mengenakan setelan berwarna putih, kemeja lengan panjang berwarna putih, mengenakan masker dan juga didampingi oleh petugas untuk berada sementara di ruang penahanan di PN Jaksel sebelum nantinya akan menjalani persidangan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan. Selain Ricky Rizal, nantinya juga persidangan hari ini akan menjadi agenda pembacaan pembelaan atau pledoi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dan juga Ferdi Sambo. Ketiganya juga berdasarkan keterangan dari penasihat hukum masing-masing sudah sama-sama mempersiapkan diri untuk membacakan pembelaan atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum. Pihak Ferdi Sambo mengatakan bahwa nantinya pledoi atau nota pembelaan ini akan berisi hal-hal yang dirasakan oleh Ferdi Sambo, termasuk apa yang diyakini Ferdi Sambo dan tidak sesuai dengan apa yang dituntutkan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal bahkan tadi berdasarkan keterangan
Dari pengacaranya mengatakan bahwa apa yang menjadi tuntutan jaksa penuntut umum ini tidak sesuai atau hanya merupakan asumsi dari jaksa penuntut umum, sehingga Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal berharap agar nantinya majelis hakim akan menjatuhkan vonis bebas dalam kasus pembunuhan ini karena menganggap bahwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini tidak terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hari ini, saudara, rencananya akan dimulai sekira pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Namun sampai saat ini diketahui bahwa di ruang persidangan memang belum tampak ada persidangan, belum dimulai. Maksud saya baru ada persiapan dari sejumlah pengacara, sejumlah penasihat hukum. Sementara terdakwa yang hari ini menjalani persidangan yakni Ferdi Sambo, Ricky Rizal, dan juga Kuat Ma'ruf ini tampak sedang bersiap. Ricky Rizal tadi tampak sudah sampai di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, namun terdakwa Ferdi Sambo dan Kuat Ma'ruf tampaknya belum tiba di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jelang sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi. Ini adalah kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, saudara, jelang persidangan dengan agenda pembacaan pledoi dengan 3 terdakwa, yakni Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Ini tampak majelis hakim baru saja memasuki jaksa penuntut umum, maksud saya baru saja memasuki ruang persidangan jelang agenda sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi dengan 3 terdakwa yakni Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan juga Ricky Rizal. Ferdi Sambo minggu lalu dituntut oleh jaksa penuntut umum dengan pidana seumur hidup, sementara Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sama-sama dituntut dengan pidana 8 tahun penjara oleh jaksa penuntut umum karena dianggap telah terlibat atau ikut serta dalam rencana pembunuhan terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Sementara Ferdi Sambo dinyatakan oleh tuntutan jaksa penuntut umum terlibat atau menjadi dalang atau otak pembunuhan kasus pembunuhan berencana terhadap ajudannya sendiri yakni Brigadir Yosua Huta Barat dan dianggap dengan sengaja menghilangkan barang bukti hingga menghilangkan sidik jari. Yang menjadi sorotan selama persidangan memang Ferdi Sambo terus membantah melakukan penembakan terhadap Brigadir Yosua. Saudara, ini tampak Kuat Ma'ruf yang baru saja hendak memasuki ruang persidangan. Ya, ini Kuat Ma'ruf. Artinya Kuat Ma'ruf yang akan menjadi terdakwa pertama dari total 3 terdakwa yang hadir pada hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk nantinya membacakan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf ini tampak mengenakan setelan kemeja polos berwarna putih. Baru saja memasuki ruang persidangan, tampak Kuat Ma'ruf memegang selembar kertas yang cukup besar, begitu. Ia juga sempat menyapa sejumlah pengunjung yang nantinya Kuat Ma'ruf ini akan bersama-sama dengan penasihat hukumnya membacakan nota pembelaan dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat.
Dalam agenda hari ini, selain Kuat Ma'ruf yang saat ini sudah memasuki ruang persidangan, saudara, akan ada Ferdi Sambo dan juga Ricky Rizal yang juga akan menjalani persidangan dengan agenda yang sama, yakni pembacaan nota pembelaan atau pledoi dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Dalam kasus ini, saudara, tadi sama-sama pengacara Ricky Rizal dan juga Kuat Ma'ruf berharap agar nantinya majelis hakim akan menjatuhkan vonis bebas pada Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf karena pihak kuasa hukum menganggap Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal sedianya tidak terlibat dalam kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kuasa hukum Bribka RR, Erman Umar, yang juga tadi mewakili Kuat Ma'ruf juga mengatakan agar nantinya kliennya akan mendapatkan vonis bebas. Menurut pengacara terdakwa Kuat dan Ricky, tuntutan jaksa hanyalah asumsi dan hanya ilusi yang tidak berdasarkan bukti-bukti. Asumsi yang dimaksudkan adalah terkait keyakinan jaksa yang mengatakan bahwa Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal ini terlibat dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua. Kuat Ma'ruf sendiri merupakan sopir pribadi sekaligus asisten rumah tangga di rumah Ferdi Sambo, saudara. Ia merupakan sosok yang dipercaya Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati. Ia pun sudah bekerja dengan keluarga Ferdi Sambo sejak tahun 2015. Kuat Ma'ruf dikenal oleh ajudan Ferdi Sambo dan anak-anak Ferdi Sambo dengan julukan Om Kuat. Pada Senin 16 Januari lalu, Jaksa Penuntut Umum telah menuntut hukuman penjara 8 tahun atas terdakwa Kuat Ma'ruf dalam kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Tuntutan ini berdasarkan hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Jaksa mengatakan sejumlah pertimbangan hal-hal untuk mengajukan tuntutan pidana yang mana jaksa menuturkan hal yang memberatkan perbuatan terdakwa Kuat Ma'ruf telah mengakibatkan hilangnya nyawa Brigadir Yosua dan menimbulkan duka mendalam bagi keluarga korban. Selain itu, jaksa juga menilai bahwa Kuat Ma'ruf ini berbelit-belit, tidak mengakui dan tidak menyesali perbuatannya dalam memberikan keterangan di persidangan. Sedangkan hal yang meringankan, terdakwa Kuat Ma'ruf belum pernah dihukum atas perbuatan pidana, sehingga dinilai berlaku sopan selama menjalani persidangan kasus kematian Brigadir Yosua. Persidangan dengan agenda pembelaan atau pembacaan pledoi dengan 3 terdakwa yakni Ferdi Sambo, Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal, saudara, akan digelar hari ini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
Baru saja Anda saksikan ini majelis hakim baru saja memasuki ruang persidangan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, nanti akan disusul terdakwa Ferdi Sambo dan Ricky Rizal. Kita saksikan sama-sama. Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam perkara kasus pembunuhan Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat. Baik, hari ini adalah pembelaan dari saudara dan penasihat hukum saudara. Saudara penasihat hukum, mana dulu yang mau dibacakan? Milik terdakwa atau milik terdakwa? Mau dibacakan? Ya. Tolong di mic-nya. Ya, silakan. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan majelis hakim, terutama hakim ketua, yang saya hormati para jaksa penuntut umum, yang saya banggakan dan saya hormati para penasihat hukum dan sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledoi saya sebagai terdakwa. Yang Mulia, jujur saya bingung harus mulai dari mana, karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang Mulia, yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang Mulia, yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri
yang pastinya berdampak pada mereka. Di sisi lain, almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia, yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 PIT B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhendri, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu eksekutif summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan eksekutif summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan yang mulia majelis hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Dua, tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi pikiran penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan
poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. 3. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden. Sebab sebelum kejadian, para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. 4. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa. 5. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati, dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli Dr. Rini Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan, dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa, dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada kesempatan ini sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kesehatan dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum guna menemukan keadilan dan kebenaran material dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana serta melakukan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum
menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini, penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 KUHP, di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal, fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke Rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan? Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa, dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada hakikatnya, penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal tidak ada satupun dari unsur tindak pidana yang didakwaan penuntut umum terbukti, maka kiranya tidaklah berdosa bagi seorang penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum PF Lamintang SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yudis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum, penerbit Sinar Baru. Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum tidak selalu hanya menuntut pemidanaan dan penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan dari segala dakwaan atau fisfak, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslaught until revervolging bagi terdakwa. Sama sekali tidak terbayang di benak terdakwa yang hanyalah asisten rumah tangga merangkap supir harus duduk sebagai tertuduh di muka persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat dalam mencermati kasus ini senantiasa berpegang teguh pada prinsip hukum justice before the truth, terutama dalam menimbang peran pasif terdakwa dalam perkara ini. Izinkan kami mengingatkan ketentuan pasal 191 KUHP yang secara tegas mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan jikalau terdapat setitik keraguan, sebagaimana adagium indubio pro reo, maka hakim harus membiarkan neraca timbangan berpihak untuk keuntungan terdakwa. Sudah menjadi keniscayaan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Izin yang mulia dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, serta persidangan yang kami hormati. Romawi 3, penuntut umum tidak mendasarkan tuntutannya pada fakta persidangan, melainkan pada asumsi-asumsi sehingga tuntutan tersebut harus ditolak. 1. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dengan korban hanyalah imajinasi pisisan penuntut umum. Dalam surat tuntutan penuntut umum halaman 401 angka 1 dan halaman 402 sampai dengan halaman 403 angka 8 menyatakan terjadinya peristiwa di Magelang antara terdakwa dengan korban didasarkan pada dalil adanya perselingkuhan antara saksi Putri Candrawati dengan korban. Tuduhan penuntut umum hanya didasarkan hasil poligraf yang telah diterangkan oleh ahli Aji Febrianto Arosid di bawah sumpah di muka persidangan. Penuntut umum menggunakan hasil poligraf yang menunjukkan saksi Putri Candrawati berbohong berselingkuh dengan korban. Namun, hasil poligraf tersebut telah diuji di muka persidangan berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah pada tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan pertanyaan tes poligraf yang diajukan kepada saksi Putri Candrawati merupakan pesanan dari saudara Wira selaku Kasubdit 1 di Tipidum sebagai penyidik dengan pertanyaan titipan, apakah saksi Putri Candrawati berselingkuh dengan korban? Pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara akuo.
Selain itu, ahli pada saat melakukan pemeriksaan tidak diberikan kewenangan untuk menyusun pertanyaan sebagaimana yang seharusnya dia lakukan dalam melakukan tes poligraf. Di samping itu, ahli poligraf Aji Febrianto juga membenarkan saksi Putri Chandrawati sempat menangis saat diminta menceritakan kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan, padahal sebelumnya saksi Putri Chandrawati sudah menyatakan keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut. Karena saksi Putri Chandrawati merasa malu dan tidak nyaman jika harus menceritakan peristiwa tersebut di ruang tertutup kepada dua orang pria yang ketika itu menjadi pemeriksa. Terlebih pada saat itu, saksi Putri Chandrawati masih dalam keadaan trauma pasca kejadian. Dengan kondisi psikologis dan emosi yang tidak stabil tersebut, tentunya hasil yang didapatkan dari tes poligraf itu menjadi tidak akurat. Bahwa lebih lanjut, ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah di muka persidangan menyampaikan bahwa berdasarkan SOP pemeriksaan, seorang terperiksa terlebih dahulu akan ditanyakan kesediaan menjalani pemeriksaan. Ahli juga menerangkan, pada saat pemeriksaan dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati, ahli tidak menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati padahal adanya SOP, perihal adanya SOP pemeriksaan tes poligraf bahwa terperiksa dapat menolak diperiksa di tengah jalannya pemeriksaan. Ahli juga menyampaikan kondisi saksi Putri Chandrawati dalam keadaan menangis saat pemeriksaan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan saksi Putri Chandrawati berada dalam keadaan tertekan saat tes poligraf dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang mensyaratkan pada saat pemeriksaan poligraf terperiksa harus tidak dalam keadaan tertekan. Lalu guna memastikan kondisi saksi Putri Chandrawati dapat didukung dengan riwayat kesehatan terperiksa dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan penuntut umum terkesan sangat memaksa dalilnya dengan menggunakan hasil tes poligraf sebagai alat bukti, padahal hasil tes poligraf tersebut didapat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan, ibu harus lapor bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga. Keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023, maksud dari perkataan terdakwa tersebut tidak lain karena terdakwa setelah melihat tingkah laku korban yang mencurigakan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suci mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak, lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Kemudian saksi Putri Chandrawati sempat menyampaikan korban sadis. Maka terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban sehingga hal tersebut harus dilaporkan kepada Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Susi di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi Susi mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi dengan kondisi lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Dengan demikian, asumsi penuntut umum tersebut tanpa dasar dan menyesatkan karena tidak didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan. 2. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan. Kami ulangi, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 451 dalam hal yang meringankan menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Hal ini secara tegas membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keinginan ataupun motivasi untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa hal ini berkuat dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah Duren 346 semua ADC dan ART termasuk korban dan terdakwa berkumpul di jalan dan berbincang-bincang, tertawa-tawa serta tidak ada pembicaraan yang serius. Juga tidak ada pembahasan mengenai kejadian di Magelang. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan dia tidak pernah punya masalah dengan korban. 3. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo.
bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 pada angka 3, 4, dan 9 menyatakan bahwa terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di Magelang adalah sama sekali tidak berdasar. Faktanya, terdakwa tidak pernah mengetahui tindakan pengamanan senjata HS milik korban dan style out yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo di lantai 2 rumah Magelang, dan tindakan saksi Ricky Rizal Wibowo menyimpan senjata HS milik korban dan style out ke dalam mobil Lexus B1 MAH. Hal ini diakui saksi Ricky Rizal Wibowo memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 5 Desember 2022 yang menyatakan bahwa pada saat saksi mencari Joshua ke lantai 1, saksi masuk ke dalam kamar ADC, lalu saksi melihat senjata style out, lalu saksi melihat senjata Joshua di dalam lemari. Kemudian saksi bawa 2 senjata tersebut ke kamar Mas Brata di lantai 2. Bahwa saksi khawatir jika Joshua akan membalas terdakwa Kuat Ma'ruf dengan senjata, maka dari itu saksi memutuskan untuk mengamankan senjata Joshua. Selanjutnya, mengenai pengamanan senjata korban yang dilakukan oleh saksi hanya karena menuruti permintaan saksi Putri Chandrawati untuk mencari korban, dan saat di kamar ajudan tidak ditemukan korban dan saksi mengecek dan mengamankan senjata korban. Bahwa saksi menghubungi patwal di Magelang untuk persiapan kembali ke Jakarta, lalu saksi memasukkan barang-barang saksi Putri Chandrawati ke dalam mobil. Kemudian saksi mengambil senjata yang sebelumnya saksi simpan di kamar Mas Brata, lalu saksi simpan senjata Joshua di dashboard dan style out di mobil LLM. Karena sepengetahuan saksi, senjata AUK memang biasanya berada di dalam mobil Lexus. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 pagi hari, saksi Ricky Rizal Wibowo menyampaikan kepada saksi untuk kembali ke Jakarta sehingga diminta bersiap-siap kembali ke Jakarta. Saksi melihat saksi Ricky Rizal Wibowo menaruh senjata HS dalam dashboard, lalu membawa senjata style di bawah sebelah kiri kursi mobil Lexus. Saksi tidak bertanya alasan mengapa kembali ke Jakarta, bahwa tidak ada perintah mengenai pembagian mobil. Diketahui terdakwa Kuat Ma'ruf akan membawa mobil Lexus karena saksi mengetahui korban adalah ajudan saksi Putri Chandrawati, maka saksi memutuskan untuk naik mobil di belakang. Namun nyatanya korban justru naik mobil belakang bersama saksi Ricky Rizal Wibowo, dan hal ini membuat saksi menaiki mobil Lexus yang membawa saksi Putri Chandrawati. Pada saat itu saksi merasakan kejanggalan. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, terdakwa tidak melihat saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban. Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi Ricky Rizal mengamankan senjata milik korban di mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Putri Chandrawati, tetapi terdakwa mengetahui jika ada senjata style laras panjang berada di bawah kaki kursi mobil waktu berhenti di rest area Cikampek, dan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi Ricky Rizal Wibowo. Dengan demikian, asumsi penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. 4. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga Rumah Saguling. Terdakwa terbukti sejak di Magelang sampai Rumah Saguling, terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli digital forensik Adi Setia di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 yang menunjukkan tidak adanya komunikasi apapun antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa, baik melalui WhatsApp maupun SMS antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo. Sehingga tidak benar terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa di rumah 2346. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan yang menegaskan bahwa antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa tidak pernah berkomunikasi selama dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling.
Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut. Bahwa saat perjalanan di Magelang, saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta. Bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 30 November yang menyatakan bahwa saksi mengatakan suasana dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling sangat kaku dan diam, tidak ada pembicaraan. Dengan demikian, tidak ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo sejak di Magelang sampai tiba di Rumah Saguling. 5. Terdakwa tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban. Penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 407 angka 21 menyimpulkan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna merampas nyawa korban. Bahwa dalil tersebut merupakan kesimpulan yang tidak benar dan sangat menyesatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Jelas terlihat dari CCTV sekitar pukul 15 terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. 3 menit kemudian, pada waktu CCTV menunjukkan pukul 15.03, terlihat terdakwa turun menggunakan tangga samping lift. Sehingga berdasarkan interval waktu tersebut, jelas menunjukkan bahwa interval waktu 3 menit hanya dapat digunakan untuk perjalanan terdakwa dari lantai 1 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 1. Lalu, bagaimana mungkin dalam interval waktu kurang dari 3 menit itu, yang sejatinya waktu tersebut habis dipakai untuk naik turun tangga saja, penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa ke lantai 3 bertemu saksi Ferdi Sambo guna mempersiapkan merampas nyawa korban mengingat berdasarkan hasil apsifor yang menunjukkan bahwa tingkat intelijensia terdakwa di bawah rata-rata. Oleh karenanya, sungguh tidak logis jika penuntut umum menyatakan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo sehingga telah terbangun kesamaan kehendak antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati hanya berdasarkan potongan video CCTV yang menunjukkan terdakwa naik lift bersama saksi Putri Chandrawati tanpa bukti lain tentang peristiwa di lantai 3 Rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 dan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan bahwa di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan saksi Ferdi Sambo bahwa saksi mengatakan sebelum tanggal 8 Juli 2022 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa pertemuan pertama kali dan satu-satunya adalah ketika berada di rumah Duren 346 saat saksi meminta terdakwa Kuat Ma'ruf memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Saksi Putri Chandrawati bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa dengan demikian asumsi penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di Rumah Saguling lantai 3 merupakan asumsi yang menyesatkan karena tidak didasarkan dengan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum dan persidangan yang kami hormati. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihang Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46 yang diawali dari pembicaraan antara saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan antara saksi Rizal dan saksi Ferdi Sambo maupun saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan
bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, saksi memanggil saksi Rizal Wibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu. Hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Putri Chandrawati pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, terdakwa tidak melihat saksi Ferdi Sambo. Terdakwa juga tidak mendengar ada suara saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan maupun pembicaraan antara saksi Ricky, saksi Richard, dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. 7. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa asumsi penuntut umum dalam tuntutannya halaman 414 angka 34 menyimpulkan terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo membahas mengenai peran terdakwa untuk menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon sebagai tindakan spontan yang merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga. Tidak pernah ada instruksi khusus mengenai hal tersebut dari siapapun termasuk saksi Ferdi Sambo. Tidak ada saksi dan bukti yang menjadi fakta persidangan yang mendukung dalil penuntut umum yang mengaitkan kegiatan menutup pintu depan dan pintu balkon sebagai bagian dari perencanaan merampas nyawa korban. Bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta dalam perkara akuo, terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo, yaitu pada saat di rumah Duren 3, hal mana saksi Ferdi Sambo merintahkan terdakwa untuk memanggil korban dan saksi Ricky ke dalam rumah Duren 3 sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan. Bahwa saksi Ferdi Sambo bertemu dengan terdakwa di dapur dan memerintahkan untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama korban dan saksi Ricky Rizal Wibowo yang berada di belakang. Dengan demikian, kesimpulan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. 8. Terdakwa baru menerima arahan terkait skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 423 yang menyatakan terdakwa telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak sejak awal berdasarkan kesaksian dari keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa saksi Beni Ali telah melakukan interogasi awal sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3. Atas kesaksian tersebut, terdakwa telah membantah dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah diinterogasi oleh saksi Beni Ali di Duren 3. Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo terkait skenario tembak-menembak pada saat terdakwa diperiksa di Paminal dan Propos Mabes Polri. Sehingga cerita atau skenario tembak-menembak yang terjadi di Duren 3 terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya. Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Ricky, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. Oleh karena itu, kesaksian saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa skenario tembak-menembak tersebut telah diceritakan sesuai sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. 9. Terdakwa berangkat dari Magelang ke rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal Wibowo.
Dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 404 angka 12, halaman 400 dan halaman 423 angka 30 menyampaikan terdakwa ikut mengantarkan saksi Putri Chandra dari Magelang ke Jakarta dan saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa untuk isolasi mandiri ke rumah Duren 3. Bahwa terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa sekitar pagi hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk bersiap-siap karena akan ikut serta rombongan berangkat ke Jakarta dan akan kembali pada hari yang sama. Bahwa dikarenakan rencana akan kembali ke Magelang, maka terdakwa tidak perlu menjalani tes PCR setibanya di Saguling. Bahwa sekitar sore hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 dan diinformasikan setelah mengantar ke rumah Duren 3, terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo akan kembali ke Magelang. Dengan demikian, kegiatan terdakwa ikut dalam rombongan dari Magelang ke Jakarta dan dari rumah Saguling ke rumah Duren 346 terbukti hanya berdasarkan permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo tanpa mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban di rumah Duren 346, sehingga asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. 10. Alasan terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 405 yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban dengan cara membawa pisau buah sejak dari Magelang sampai ke Jakarta adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa terdakwa membawa pisau buah yang disimpan di dalam tasnya dari Magelang ke Jakarta adalah alamiah untuk menjaga diri karena telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di Magelang, sebagaimana keterangan saksi terdakwa di muka persidangan. Adalah fakta dalam persidangan bahwa pisau tersebut tidak dibawa terdakwa ke rumah Duren 3, melainkan ada di dalam tas sling bag yang tersimpan di dalam mobil Lexus Nopol L1973SX, mobil operasional Magelang, yang ditinggal di rumah Saguling, sebagaimana keterangan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Hasan Romer, saksi Ridwan Soplanit dan saksi Rizky Rizal Wibowo. Saksi Hasan Romer bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan, saksi melihat terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memegang pisau. Saksi Ridwan R. Soplanit bahwa saksi tidak menemukan barang bukti berupa pisau. Saksi Rizky Rizal Wibowo bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa Kuat Ma'ruf membawa tas di Duren 3 maupun di Saguling. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa setelah menghadap ke Polri, saksi menghadap ke Biro Provos karena baru saksi Richard yang diceritakan mengenai tembak-menembak, sehingga dikhawatirkan tidak sinkron dan dengan terdakwa lainnya. Dari situ saksi meminta saksi Cuk Purwanto untuk mengumpulkan para terdakwa di pojok pemeriksaan Provos. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa saya baru cerita di Magelang, kemudian saksi menyatakan, ya sudah sampaikan saja. Mendengarkan teriakan, ibu melihat Richard turun dan kamu tiarap. Kemudian saksi Rizal Wibowo menerangkan bahwa saya masuk ke rumah Duren 3, kemudian saksi menyatakan perkuat keterangan Richard bahwa Nofriansyah Yosua menembak Richard. Sedangkan keterangan saksi Richard sudah sesuai di mana mendengar saksi Putri Chandrawati teriak dan memanggil korban, selanjutnya korban menembak saksi Richard, kemudian dibalas tembakan. Bahwa oleh karena saksi tidak lama sehingga tidak dapat
mengarang cerita dengan baik. Dengan demikian, penuntut umum telah keliru mengaitkan perbuatan terdakwa membawa pisau merupakan bagian dari pelaksanaan pembunuhan korban di rumah Duren 3. 11. Terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadinya tindak pidana. Bahwa terkait dengan adanya pemberian sejumlah uang dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa, maka hal ini dibantah oleh terdakwa dengan menyatakan di depan persidangan bahwa dia sama sekali tidak pernah terima uang dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 di sore atau malam harinya di ruang kerja Rumah Saguling, saksi bertemu dengan para terdakwa dan disampaikan kepada para terdakwa mengenai hasil keterangan yang sudah ada, meminta untuk dipertahankan saja. Kemudian saksi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh para terdakwa sesuai dengan harapan. Kemudian saksi menyatakan kepada para terdakwa akan membiayai keluarganya. Adapun penyampaian saksi Ferdi Sambo tentang pemberian uang terjadi setelah peristiwa di rumah Duren 3. Terdakwa anggap sebagai candaan saja karena saat itu kondisi terdakwa masih stres atas peristiwa di rumah Duren 3. Terdakwa pun tidak melihat isi dan amplop yang diperlihatkan oleh saksi Ferdi Sambo, sehingga terdakwa sama sekali tidak pernah menerima uang yang dimaksud saksi Ferdi Sambo, yang katanya berjumlah 500 juta. Berdasarkan penjelasan dari saksi Ferdi Sambo, bahwa adapun 1 unit handphone dengan merek iPhone 13 Pro Max, terdakwa mengakui menerimanya karena adanya kemungkinan handphone terdakwa akan disita oleh penyidik, bahwa terkait dengan pemberian uang tersebut dan handphone tidak pernah dijanjikan sebelumnya oleh saksi Ferdi Sambo. 12. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif, bahwa terbukti di persidangan ahli apsifor Dr. Anda Reni Kusumawardani MPSI menjelaskan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan bukanlah orang yang manipulatif, walaupun terdakwa memiliki intelijensia di bawah rata-rata dari terdakwa lain. Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli apsifor menerangkan memang pernah terjadi kebohongan dan itu telah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian saksi ahli mengukur kredibilitas keterangan terdakwa. Jadi kesimpulannya sebenarnya karena kepatuhan yang sangat tinggi dan ada satu situasi yang tidak tahu-menahu, berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu, sehingga berada di tempat yang keliru pada saat itu. Ahli menerangkan bahwa seluruh keterangan terdakwa tidak ada indikasi manipulatif. Bahwa dalil penuntut umum yang merujuk kepada keterangan hasil tes poligraf di mana terdakwa disimpulkan berbohong, khususnya terkait pertanyaan mengenai apakah saksi Ferdi Sambo menembak korban yang kemudian menjadi bukti adanya keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan korban, sungguh tidak beralasan, karena alangkah naifnya di dalam proses hukum untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada hasil tes poligraf. Bahwa terungkap di dalam persidangan bahwa pelaksanaan tes poligraf ternyata tidak sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009. Adapun dalil penuntut umum yang menggunakan argumentasi kata dapat dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf E sungguh tidak berdasar, karena di dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf D sudah sangat jelas bahwa kondisi terperiksa yang akan dilakukan tes poligraf harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan tertekan, sehingga untuk memastikan keadaan tersebut tentunya harus memerlukan ahli di bidang kesehatan dan psikologi. Hal yang perlu kami tegaskan bahwa penuntut umum sangat menggelikan dikarenakan hanya menggunakan keterangan dari ahli apsifor yang menguntungkan dalil penuntut umum, sedangkan keterangan yang tidak menguntungkan dibantah oleh penuntut umum,
Seharusnya jika ingin menggunakan keterangan ahli apsifor, maka penuntut umum seyogyanya mengakui seluruh keterangan dari ahli apsifor. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Rumami 4, analisa yuridis uraian unsur pasal. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati, bahwa harus dibuktikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah terdakwa yang melakukannya atau turut serta bersama-sama melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang dapat dipersalahkan dan dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana manakala memenuhi semua unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan kepadanya. Sehingga apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kemudian, pada perkara ini pula telah diajukan saksi-saksi, ahli dan alat-alat bukti lainnya yang kesemuanya telah selesai diperiksa, dan untuk selanjutnya melalui pembelaan ini, kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf akan memberikan analisis yuridis dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan pengadilan. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Kuat Ma'ruf dihadapkan di persidangan dengan dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidiaritas, yaitu dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dakwaan subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. 1. Unsur barang siapa. Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum untuk dibuktikan kebenarannya dan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Kuat Ma'ruf yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan. 2. Unsur sengaja. Unsur sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Witboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Memori van Tolichting, unsur kesengajaan meliputi willen and wetens atau menghendaki, mengetahui, dan menginsafi. Sehingga yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki, mengetahui, menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud atau tujuan, 2 sengaja sebagai kepastian, 3 sengaja sebagai kemungkinan. Bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya itu ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan. Terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang warga sipil yang berprofesi sebagai sopir dan asisten rumah tangga keluarga saksi Ferdi Sambo sejak tahun 2008. Yang tidak memiliki senjata api atau memiliki akses kepada senjata api berikut amunisinya. Terungkap di persidangan bahwa selama pandemi COVID-19, terdakwa diistirahatkan oleh keluarga saksi Ferdi Sambo dan baru kembali bekerja sekitar bulan Juli tahun 2022 untuk menjaga dan mengurusi keperluan putra saksi Ferdi Sambo yang bersekolah di Taruna Nusantara Magelang bersama-sama dengan saksi Ricky Rizal. Terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, terdakwa mendapati dan memergoki korban
mengendap-endap turun dari lantai 2 di perumahan Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyuurip, Kabupaten Magelang. Lalu kemudian terdakwa menegur korban sambil berteriak, "Woi!" Akan tetapi korban malah lari keluar rumah sehingga dikejar oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa atas peristiwa mendapati dan memergoki korban mengendap-endap turun dari lantai 2 tersebut sehingga membuat terdakwa khawatir, tetapi korban tidak menerima teguran terdakwa sehingga berinisiatif untuk mengambil pisau dapur sebagai alat pembelaan diri jika sewaktu-waktu ada serangan dari korban. Terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli tahun 2022, saksi Ricky Rizal menyampaikan kepada terdakwa agar bersiap-siap untuk ikut ke Jakarta mengantar saksi Putri Chandrawati, di mana sebelumnya saksi Ricky Rizal telah menyiapkan kendaraan masing-masing mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH. Bahwa terungkap di persidangan, rombongan saksi Putri Chandrawati, satu mobil dengan saksi Susi dan saksi Richard Eliezer, menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MH yang disopiri oleh terdakwa, sedangkan mobil Lexus Nopol L1973 ZX dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal. Terungkap di persidangan bahwa selama perjalanan dari Magelang tidak ada komunikasi di antara mereka berempat. Bahkan pada saat singgah istirahat di rest area Cikampek, di mana terdakwa bergantian dengan saksi Richard Eliezer mengemudikan mobil. Terungkap di persidangan bahwa sama sekali tidak ada komunikasi selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo, juga kepada saksi Richard Eliezer maupun saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi. Terungkap di persidangan bahwa terdakwa, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Ricky Rizal dan korban kemudian sampai di rumah Saguling sekitar sore hari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu dilanjutkan dengan melakukan swab PCR oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi dan korban. Sedangkan terdakwa dan saksi Ricky Rizal tidak melakukan swab PCR karena akan segera kembali ke Magelang dan tidak pernah ada perintah dari saksi Ferdi Sambo untuk mendampingi saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer dan korban ke rumah Duren 3. Terungkap di persidangan bahwa setelah melakukan swab PCR, selanjutnya saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 menggunakan lift bersama dengan terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa turun menggunakan tangga. Terungkap di persidangan bahwa saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan meminta kepada saksi Ricky Rizal untuk diantarkan isolasi di rumah Duren 3 sambil menunggu hasil swab keluar. Kemudian saksi Ricky Rizal mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 untuk isolasi. Terungkap di persidangan bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor Pol B1 MH, ternyata telah terlebih dahulu saksi Richard Eliezer ada di dalam mobil duduk pada bangku paling belakang. Kemudian terdakwa masuk dan duduk di bangku belakang di samping saksi Richard Eliezer. Selanjutnya disusul oleh saksi Putri Chandrawati, kemudian berikutnya korban yang duduk di bangku paling depan di samping saksi Ricky Rizal yang mengemudikan mobil. Terungkap di persidangan bahwa tidak begitu lama mereka sampai di rumah Jalan Duren 3. Pada saat itu turun terlebih dahulu, disusul oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal, lalu terdakwa kemudian membawa tas milik saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah. Terungkap di persidangan bahwa tidak lama kemudian saksi Ferdi Sambo tiba di rumah Duren 3 dan ketika masuk ke dalam rumah berpapasan dengan terdakwa di dapur. Kemudian saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa, "Mana Joshua dan Ricky? Panggil." Terungkap di persidangan bahwa terdakwa kemudian memanggil korban dan saksi Ricky Rizal dan selanjutnya mereka berdua masuk disusul oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa pada saat korban, saksi Ricky Rizal dan terdakwa masuk ke dalam rumah, di sana telah terlebih dahulu ada saksi Richard Eliezer. Lalu tidak berapa lama, saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada korban, "Tega sekali kamu, kurang ajar kamu." Kemudian korban berkata, "Ada apa ini?" Sejurus kemudian, saksi Ferdi Sambo berkata, "Hajar Cat,
yang kemudian diikuti dengan penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 4 kali ke arah tubuh korban dengan cara melangkah maju mendekat. Kejadian tersebut sangat cepat dan tiba-tiba membuat terdakwa terkejut sambil memegang kompor di dapur. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap selama pemeriksaan persidangan akuo dan dikaitkan dengan alat bukti lain, apakah telah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain? Bahwa unsur yang harus dibuktikan adalah unsur dengan sengaja. Bahwa unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kesengajaan sebagai niat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa definisi kesengajaan dapat dijumpai pula dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sehingga unsur dengan sengaja menurut Wetboek van Strafrecht yang dikaitkan dengan pasal 340, yakni bahwa kehendak dari sepelaku tersebut harus direncanakan terlebih dahulu. Sehingga dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kematian korban memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud. Dalam hal ajaran hukum pidana dikenal sebagai bentuk dari kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan. Fakta yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara akuo, ternyata tidak ditemukan adanya niat sebagai kehendak terdakwa untuk membunuh korban dan atau mengetahui adanya perencanaan eksekusi penembakan di rumah Duren 3, terlebih lagi dengan menggunakan senjata api. Niat sebagai kehendak haruslah pula bersesuaian dengan penyebab kematian atau cause of death, sebab niat sebagai kehendak diwujudkan dengan tindakan nyata. Tidak satupun saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa yang melakukan penembakan terhadap korban yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Bahwa secara tegas dan jelas diakui di depan persidangan oleh saksi Richard Eliezer bahwa dirinya lah yang menembak korban dengan menggunakan senjata api laras pendek merek Glock 17 nomor seri MPY 851. Fakta tersebut di atas bersesuaian dengan kesimpulan dua hasil visum masing-masing nomor R82 dan seterusnya tanggal 14 Juli tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P. Karau SPFM dan Dr. Asri M. Pralebda SPFM, keduanya dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dan kesimpulan hasil ekshumasi pemeriksaan luar jenazah korban yang dilakukan di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli nomor 60060 dan seterusnya, bertanggal 27 Juli 2002, yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Agus Purwadianto dan kawan-kawan. Di mana kedua hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah karena 1. Kekerasan senjata api. 2. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri. 3. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Kesimpulan penyebab kematian ini ditegaskan lagi oleh ahli Dr. Farah P. Karau dan Dr. Ade Firmansyah Suiharto yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 19 Desember tahun 2022 yang pada pokoknya berpendapat sama dengan hasil visum et repertum tanggal 14 Juli tahun 2022 dan hasil ekshumasi tanggal 27 Juli tahun 2022. Demikian halnya ahli balistik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang berpendapat di depan persidangan bahwa 1. Dari hasil autopsi, ahli hanya dapat mengenali jejak dari laras senjata api jenis Glock 17. 2. Setiap anak peluru identik dengan laras senjata dan setiap senjata memiliki identifikasi berbeda-beda atau galangan dan dataran. 3. Ditemukan anak peluru yang bersarang di tubuh korban berasal dari Glock 17 nomor seri MPY 851.
bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut yang bersesuaian dengan alat bukti lain, maka menjadi terang bahwa unsur dengan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi. Oleh karena unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, maka berikutnya akan diuraikan unsur mengetahui dari penjelasan memori Van Tolechting. Bahwa memori Van Tolechting, unsur kesengajaan meliputi willen and wettens atau menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa si pelaku selain menghendaki apa yang dilakukannya juga dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya itu. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. E. Kanter dan Sianturi Grafika halaman 167. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah terungkap sepanjang pemeriksaan perkara Kuo, tidak ditemukan satupun fakta bahwa terdakwa menghendaki matinya korban dengan cara ditembak menggunakan senjata api laras pendek jenis Glock 17 MPY 851. Bahwa kehendak atau insaf akan perbuatan jelas tergambar dan terwujud dari perbuatan, sedangkan wujud perbuatan merupakan akibat dari suatu sebab. Lalu jika dihubungkan dengan penyebab kematian korban, maka unsur menghendaki dan mengetahui menurut memori Van Tolechting tidak terpenuhi pula. Bahwa alasan terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati soal peristiwa di Magelang, ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga, adalah dikarenakan informasi dari saksi Putri Chandrawati yang menerangkan bahwa korban telah berlaku sadis, sedangkan laporan saksi Dirjanto kepada terdakwa terkait rumah Duren 3 sudah dibersihkan, jelas diakui, dan saksi Daryanto sendiri menyampaikan itu secara spontan dan bukan atas pertanyaan terdakwa. Bahwa selanjutnya yang terkait dengan terdakwa membawa pisau dapur dari Magelang sudah terungkap dalam persidangan dan sesuai keterangan saksi Ricky Rizal. Alasan terdakwa mengambil pisau dapur adalah untuk mengamankan diri karena terdakwa merasa ketakutan membayangkan reaksi korban tidak menerima peristiwa pengejaran dan korban memiliki senjata api. Bahwa terkait dengan rekaman CCTV jelas terungkap dalam persidangan yang memperlihatkan terdakwa bersama dengan saksi Putri Chandrawati naik ke lift lantai 3 rumah Saguling, bukan ke lantai 2. Bahwa durasi waktu terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lift lantai 1 dari lantai 1 ke lantai 3 rumah Saguling dan kemudian turun ke lantai 1 kembali lewat tangga berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Tidak mungkin dengan tingkat kecerdasan terdakwa yang di bawah rata-rata sesuai dengan hasil apsifor dapat memahami perencanaan yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo sebagaimana maksud dalil tuntutan penuntut umum dalam durasi waktu yang sangat singkat ini. Bahwa dalil penuntut umum berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer terkait dengan adanya perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer sudah mengkonfirmasi peristiwa Magelang kepada saksi Ricky Rizal serta terdakwa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi karena hanya keterangan saksi yang berdiri sendiri dan sudah dibantah oleh saksi Ferdi Sambo dalam persidangan serta bersifat keterangan yang bersifat keterangan testimonium di auditu. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim Yang Mulia, Saudara penuntut umum dan sidang yang kami hormati. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur berikutnya adalah unsur penyertaan untuk melakukan tindak pidana. Bahwa untuk menguji adanya penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana, pendapat ahli yang dihadirkan oleh terdakwa pada persidangan tanggal 2 Januari 2023 di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa dalam hal penyertaan tindak pidana, maka yang paling penting adalah adanya meeting of mind di antara para pelaku. Bahwa walaupun terdakwa ikut kembali ke Jakarta pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli 2022, kemudian sesampainya di rumah Saguling, terdakwa mengantar saksi Putri Chandrawati ke lantai 3, serta kembali ikut dengan saksi Putri
saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan korban ke rumah Duren 3 nomor 46, selanjutnya menutup pintu di balkon. Lalu selanjutnya ketemu pertama kalinya dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi Ricky Rizal dan korban. Fakta ini bukan berarti terdakwa telah terbukti turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap diri korban. Tidak ada fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati turut serta secara berencana melakukan pembunuhan terhadap korban. Bahwa untuk membuktikan adanya meeting of mind di antara para terdakwa, maka ada baiknya kita melihat pendapat Prof. Mulyatno yang menerangkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai mereka yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3. 1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana atau pelaku. 2. Mereka yang disuruh melakukan perbuatan pidana, pleger. Dalam hal ini sedikitnya ada 2 orang yang menyuruhnya dan plegen, dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri. 3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, manipulator, tidak turut serta melakukan. Dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 orang, yakni orang yang melakukan pleger dan orang yang turut serta melakukan manipulator, tindak pidana itu. Dengan demikian, kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu. Bahwa dari penjelasan Prof. Mulyatno tersebut di atas, maka haruslah terbukti adanya perbuatan mengenai 1. Adanya kesadaran atau mengetahui dan kehendak dari terdakwa William and Wettens bersama-sama dengan para terdakwa lain Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer agar delik matinya korban karena pembunuhan dengan menggunakan senjata api terwujud. 2. Kesepakatan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan para terdakwa lain agar delik matinya korban terwujud secara berencana dengan menggunakan senjata api. 3. Pembagian peran masing-masing terdakwa, khususnya terdakwa Kuat Ma'ruf dalam mewujudkan delik matinya korban dengan menggunakan senjata api. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya tertanggal 24 November 2021. Bahwa dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki azas erga omnes, di mana yang dimaksud dengan azas erga omnes tersebut, putusan tidak hanya mengikat bagi para pihak yang mengajukan perkara, melainkan mengikat juga kepada seluruh masyarakat. Bahwa oleh karena pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini adalah merupakan delik material, di mana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari suatu perbuatan bersama-sama, yaitu matinya orang lain, maka haruslah dapat dipastikan apa yang menyebabkan matinya orang tersebut, cause of death. Bahwa dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana untuk delik yang dirumuskan secara material, maka teori kausalitas individualisir atau causa proxima memberikan penjelasan sebagai berikut. Sebab adalah syarat. 1. Yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. 2. Faktor yang paling berpengaruh atau paling besar pengaruhnya atas terjadinya akibat. 3. Satu-satunya sebab ialah faktor yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan. Sehingga dari teori kausalitas individualisir tersebut di atas, maka dapat jawaban bahwa sebab yang paling dekatlah paling berpengaruh dan faktor terakhirlah yang menyebabkan matinya korban, yakni karena kekerasan senjata api dari senjata laras pendek merek Glock 17 dengan nomor seri MP851 milik saksi Richard Eliezer. Dalam hal beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta yang terlibat di dalam tindak pidana itu dipandang
sebagai seorang turut serta, mediator dari peserta atau peserta-peserta yang lainnya. Secara konseptual, dalam memori Van Tulechting dikemukakan makna bahwa yang turut melakukan suatu tindak pidana adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Suatu tindak pidana dalam kaitannya dengan Medeplechen mensyaratkan setiap orang harus terlibat secara langsung sebagai peserta dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga setiap orang dipandang sebagai mediator dari peserta lain. Untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta, disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerja sama di antara peserta untuk melakukan perbuatan pidana. Kesadaran bersama itu sendiri dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama untuk melakukan suatu tindak pidana. Sikap seperti ini tergambar pula dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan Lamintang yang menyatakan, walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyatakannya secara tegas, akan tetapi dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 nomor 15K dan seterusnya dapat diketahui MA telah mensyaratkan di dalam suatu objek delik objek para Medeplecher harus ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan. Artinya kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana harus terdapat pada semua pelaku, peserta, Medeplecher, dan kesengajaan itu pun harus tertujukan kepada semua unsur delik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya keterangan bukti maupun saksi yang mengindikasikan adanya maksud atau kesengajaan terdakwa untuk turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Hal mana terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Terdakwa ikut serta berangkat dari Magelang menuju Rumah Saguling atas perintah saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi di hari yang sama akan kembali ke Magelang. 2. Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya rencana pembunuhan dari terdakwa lainnya. 3. Terdakwa ikut serta berangkat dari Rumah Saguling ke Rumah Duren 3 atas permintaan saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi setelah mengantar rombongan ke Rumah Duren 3 akan langsung kembali ke Magelang. 4. Terdakwa memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan hanya karena adanya perintah saksi Ferdi Sambo. 5. Terdakwa baru mengetahui skenario tembak-menembak ketika adanya briefing dari saksi Ferdi Sambo di kantor Provos Mabes Polri. Dilanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Bahwa oleh karena unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu serta turut serta secara bersama-sama merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian pula tidak satupun alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya perencanaan atau permufakatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Oleh karena dakwaan primer unsurnya tidak, maka unsur dakwaan subsidiar mohon dianggap sudah dibacakan yang mulia. Hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara akuo. Setelah kami menguraikan analisa fakta dan analisa yuridis, maka tiba saatnya kami menguraikan hal-hal yang meringankan terdakwa. Bahwa kami sependapat dengan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, namun tidak sependapat mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa ada sebagai berikut. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa bersifat kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Mohon dapat dianggap dibacakan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati,
Perkenankan kalau kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas toleransi waktu yang diberikan kepada kami yang sejak awal bertindak selaku penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf hingga saat pada tahapan pembacaan pembelaan ini. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf sekiranya dalam persidangan perkara ini ada tindakan dan ucapan kami yang tidak berkenan di hati yang mulia dan saudara penuntut umum yang terhormat. Kepada terdakwa dan segenap keluarganya, mohon maaf sekiranya pembelaan kami kurang memuaskan, oleh karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan sebagai upaya maksimal kami dengan segala keterbatasan kami selaku hamba Allah SAW. Bahwa bagian penutup pembelaan ini dan berdasarkan hal yang telah dikumpulkan pada bagian terdahulu dari pembelaan ini dan sesuai pula dengan fakta-fakta persidangan, akhirnya kami tim penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf berkesimpulan bahwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum, baik dakwaan primer maupun subsidiar, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dalam perkara akuo, tidak satupun pasal yang didakwaan oleh penuntut umum tersebut yang unsur-unsurnya dapat memenuhi perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum karena sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum. Akhirnya, kami tim penasihat hukum terdakwa dengan segala hormat mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memutuskan sebagai berikut. Mengadili, menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tidak pidana pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana maksud dalam pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP, membebaskan terdakwa Kuat Ma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan onslavanlerek vervolging, memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuat Ma'ruf dari rumah tahanan Bareskrim Polri, memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula, membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara, atau apabila yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami tetap memohon kiranya putusan tetap terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya, ex aquo et bono. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai dengan doa dan harapan dari penasihat hukum terdakwa, kiranya yang mulia majelis hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Hormat kami, tim penasihat hukum Kuat Ma'ruf. Terima kasih yang mulia. Baik, selanjutnya kita memberikan kesempatan. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap pledoi dari terdakwa ini? Izin majelis, karena kami menerima baru hari ini dan kami akan mempelajari dan akan membuat replik untuk menanggapi pledoi dari terdakwa penasihat hukum. Jadi kami mohon waktu selama 1 minggu. Terima kasih majelis. Ya, kami berikan hari Jumat ya, besok untuk repliknya, dan duplik untuk ditanggapi pada hari Selasa yang akan datang kepada penasihat hukum. Gitu ya. Hari Jumat. Jumat besok. Siap. Pukul 9 tepat ya. Terima kasih. Dan kita memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberikan tanggapan atas replik pada hari Selasa yang akan datang.
Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan ditutup. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal untuk diperadabkan.
Ya, silakan. Baik Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua, yang saya hormati para jaksa penuntut umum, yang saya banggakan dan saya hormati para penasihat hukum dan sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih
atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledoi saya sebagai terdakwa. Yang mulia, jujur saya bingung harus mulai dari mana, karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak kepada mereka. Di sisi lain almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat
dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami Majelis Hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 PIT B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhenri, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu executive summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan executive summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Dua, tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. Tiga, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden, sebab sebelum kejadian para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. 4. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa. 5. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa, serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer, dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9.
Terdakwa hanya 1 kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Riki dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Riki Rizal, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Riki Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Riki Rizal, saksi Putri Chandrawati dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Riki Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli Dokteranda Reni Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan, dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada kesempatan ini sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan keimanan kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum guna menemukan keadilan dan kebenaran material dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana serta melakukan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini, penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 KUHP di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada hakikatnya penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal tidak ada satupun dari unsur tindak pidana yang didakwaan penuntut umum terbukti, maka kiranya tidaklah berdosa bagi seorang penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum PAF Lamintang SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yudis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum penerbit Sinar Baru. Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum
tidak selalu hanya menuntut pemidanaan dan penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan dari segala dakwaan atau fiswak, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslaught rechtsvervolging bagi terdakwa. Sama sekali tidak terbayang di benak terdakwa yang hanyalah asisten rumah tangga merangkap supir harus duduk sebagai tertuduh di muka persidangan ini. Majelis hakim yang mulia, kiranya dapat dalam mencermati kasus ini senantiasa berpegang teguh pada prinsip hukum justice before the truth, terutama dalam menimbang peran pasif terdakwa dalam perkara ini. Izinkan kami mengingatkan ketentuan pasal 191 KUHP yang secara tegas mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan jikalau terdapat setitik keraguan, sebagaimana adagium indubio pro reo, maka hakim harus membiarkan neraca timbangan berpihak untuk keuntungan terdakwa. Sudah menjadi keniscayaan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Izin yang mulia dilanjutkan. Majelis hakim yang mulia, saudara penuntut umum, serta persidangan yang kami hormati. Romawi 3, penuntut umum tidak mendasarkan tuntutannya pada fakta persidangan, melainkan pada asumsi-asumsi sehingga tuntutan tersebut harus ditolak. 1. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban hanyalah imajinasi pisisan penuntut umum. Dalam surat tuntutan penuntut umum halaman 401 angka 1 dan halaman 402 sampai dengan halaman 403 angka 8, menyatakan terjadinya peristiwa di Magelang antara terdakwa dengan korban didasarkan pada dalil adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban. Tuduhan penuntut umum hanya didasarkan hasil poligraf yang telah diterangkan oleh ahli Aji Febrianto Ar-Rasyid di bawah sumpah di muka persidangan. Penuntut umum menggunakan hasil poligraf yang menunjukkan saksi Putri Chandrawati berbohong berselingkuh dengan korban. Namun hasil poligraf tersebut telah diuji di muka persidangan berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah pada tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan pertanyaan tes poligraf yang diajukan kepada saksi Putri Chandrawati merupakan pesanan dari saudara Wira selaku Kasubdit 1 di Tipidum sebagai penyidik dengan pertanyaan titipan, apakah saksi Putri Chandrawati berselingkuh dengan korban? Pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara akuo. Selain itu, ahli pada saat melakukan pemeriksaan tidak diberikan kewenangan untuk menyusun pertanyaan sebagaimana yang seharusnya dia lakukan dalam melakukan tes poligraf. Di samping itu, ahli poligraf Aji Febrianto juga membenarkan saksi Putri Chandrawati sempat menangis saat diminta menceritakan kejadian di Magelang pada tanggal 7 Juli 2022. Namun, pemeriksaan tetap dilakukan, padahal sebelumnya saksi Putri Chandrawati sudah menyatakan keberatan untuk menceritakan kejadian kekerasan seksual tersebut. Karena saksi Putri Chandrawati merasa malu dan tidak nyaman jika harus menceritakan peristiwa tersebut di ruang tertutup kepada 2 orang pria yang ketika itu menjadi pemeriksa. Terlebih pada saat itu, saksi Putri Chandrawati masih dalam keadaan trauma pasca kejadian. Dengan kondisi psikologis dan emosi yang tidak stabil tersebut, tentunya hasil yang didapatkan dari tes poligraf itu menjadi tidak akurat. Bahwa lebih lanjut, ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah di muka persidangan menyampaikan bahwa berdasarkan SOP pemeriksaan, seorang terperiksa terlebih dahulu akan ditanyakan kesediaan menjalani pemeriksaan. Ahli juga menerangkan, pada saat pemeriksaan dilakukan terhadap saksi Putri Chandrawati, ahli tidak menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati padahal adanya SOP, perihal adanya SOP pemeriksaan tes poligraf bahwa terperiksa dapat menolak diperiksa di tengah jalannya pemeriksaan. Ahli juga menyampaikan kondisi saksi Putri Chandrawati dalam keadaan menangis saat pemeriksaan dilakukan. Hal tersebut menunjukkan saksi Putri Chandrawati berada dalam keadaan tertekan
saat tes poligraf dilakukan. Berdasarkan ketentuan pasal 13 Peraturan Kapolri nomor 10 tahun 2009 yang mensyaratkan pada saat pemeriksaan poligraf terperiksa harus tidak dalam keadaan tertekan. Lalu guna memastikan kondisi saksi Putri Chandrawati dapat didukung dengan riwayat kesehatan terperiksa dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Berdasarkan ketentuan tersebut menunjukkan penuntut umum terkesan sangat memaksa dalilnya dengan menggunakan hasil tes poligraf sebagai alat bukti, padahal hasil tes poligraf tersebut didapat dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa terkait dengan pernyataan terdakwa yang disampaikan dalam persidangan yang menyatakan, ibu harus lapor bapak, jangan sampai ini menjadi duri dalam rumah tangga. Keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023, maksud dari perkataan terdakwa tersebut tidak lain karena terdakwa setelah melihat tingkah laku korban yang mencurigakan dan selanjutnya terdakwa bersama saksi Suci mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak, lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Kemudian saksi Putri Chandrawati sempat menyampaikan korban sadis. Maka terdakwa meyakini telah terjadi kekerasan terhadap Putri Chandrawati yang dilakukan oleh korban sehingga hal tersebut harus dilaporkan kepada Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Susi di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang pada pokoknya menyampaikan bahwa saksi Susi mendapati saksi Putri Chandrawati tergeletak di depan kamar mandi dengan kondisi lemas, tak berdaya dengan badan dingin. Dengan demikian, asumsi penuntut umum tersebut tanpa dasar dan menyesatkan karena tidak didasarkan keterangan saksi dan alat bukti yang terungkap di persidangan. 2. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan. Kami ulangi, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Bahwa dalam tuntutan penuntut umum pada halaman 451 dalam hal yang meringankan menyatakan terdakwa tidak memiliki motivasi pribadi dan hanya mengikuti kehendak jahat dari pelaku lain. Hal ini secara tegas membuktikan bahwa terdakwa sama sekali tidak memiliki keinginan ataupun motivasi untuk menghilangkan nyawa korban. Bahwa hal ini berkuat dengan keterangan saksi Daden Miftahul Haq di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 November 2022 yang menyatakan bahwa sebelum berangkat ke rumah Duren 346 semua ADC dan ART termasuk korban dan terdakwa berkumpul di jalan dan berbincang-bincang, tertawa-tawa serta tidak ada pembicaraan yang serius. Juga tidak ada pembahasan mengenai kejadian di Magelang. Bahwa hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya terdakwa menyatakan dia tidak pernah punya masalah dengan korban. 3. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 pada angka 3, 4, dan 9 menyatakan bahwa terdakwa mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban oleh saksi Riki Rizal Wibowo di Magelang adalah sama sekali tidak berdasar. Faktanya, terdakwa tidak pernah mengetahui tindakan pengamanan senjata HS milik korban dan style out yang dilakukan oleh saksi Riki Rizal Wibowo di lantai 2 rumah Magelang dan tindakan saksi Riki Rizal Wibowo menyimpan senjata HS milik korban dan style out ke dalam mobil Lexus B1 MAH. Hal ini diakui saksi Riki Rizal Wibowo memberikan keterangan di bawah sumpah pada di muka persidangan pada tanggal 5 Desember 2022 yang menyatakan bahwa pada saat saksi mencari Joshua ke lantai 1, saksi masuk ke dalam kamar ADC, lalu saksi melihat senjata style out, lalu saksi melihat senjata Joshua di dalam lemari. Kemudian saksi bawa 2 senjata tersebut ke kamar Mas Berata di lantai 2. Bahwa saksi khawatir jika Joshua akan membalas terdakwa Kuat Ma'ruf dengan senjata, maka dari itu saksi memutuskan untuk mengamankan senjata Joshua. Selanjutnya, mengenai pengamanan senjata korban yang dilakukan oleh saksi hanya karena menuruti permintaan saksi Putri Chandrawati untuk mencari korban dan saat di kamar ajudan tidak ditemukan korban dan saksi mengecek dan mengamankan senjata korban. Bahwa saksi menghubungi patwal di Magelang untuk persiapan kembali ke Jakarta. Lalu saksi memasukkan barang-barang saksi Putri Chandrawati ke dalam mobil. Kemudian saksi mengambil senjata yang sebelumnya saksi simpan di kamar Mas Berata, lalu saksi simpan senjata Joshua di dashboard dan style out di mobil LLM. Karena sepengetahuan saksi, senjata
memang biasanya berada di dalam mobil Lexus. Hal tersebut dibenarkan oleh keterangan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan menyatakan bahwa pada tanggal 8 Juli 2022 pagi hari, saksi Ricky Rizal Wibowo menyampaikan kepada saksi untuk kembali ke Jakarta sehingga diminta bersiap-siap kembali ke Jakarta. Saksi melihat saksi Ricky Rizal Wibowo menaruh senjata HS dalam dashboard, lalu membawa senjata style di bawah sebelah kiri kursi mobil Lexus. Saksi tidak bertanya alasan mengapa kembali ke Jakarta, bahwa tidak ada perintah mengenai pembagian mobil. Diketahui terdakwa Kuat Ma'ruf akan membawa mobil Lexus karena saksi mengetahui korban adalah ajudan saksi Putri Chandrawati, maka saksi memutuskan untuk naik mobil di belakang. Namun nyatanya korban justru naik mobil belakang bersama saksi Ricky Rizal Wibowo dan hal ini membuat saksi menaiki mobil Lexus yang membawa saksi Putri Chandrawati. Pada saat itu saksi merasakan kejanggalan. Keterangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan terdakwa yang disampaikan di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2022 yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada tanggal 7 Juli 2022 di Magelang, terdakwa tidak melihat saksi Ricky Rizal Wibowo mengamankan senjata milik korban. Bahwa terdakwa tidak tahu jika saksi Ricky Rizal mengamankan senjata milik korban di mobil yang dikendarai oleh terdakwa. Saksi Ricky Rizal Wibowo dan saksi Putri Chandrawati, tetapi terdakwa mengetahui jika ada senjata steel laras panjang berada di bawah kaki kursi mobil waktu berhenti di rest area Cikampek, dan terdakwa tidak menanyakan hal tersebut kepada saksi Ricky Rizal Wibowo. Dengan demikian, asumsi penuntut umum dalam surat tuntutannya halaman 401 sampai dengan 403 yang menyimpulkan bahwa terdakwa mengetahui pengamanan senjata yang dilakukan oleh saksi Ricky Rizal Wibowo tidak berdasar dan terkesan memutarbalikkan fakta yang sebenarnya karena tidak berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. 4. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju Jakarta hingga Rumah Saguling. Terdakwa terbukti sejak di Magelang sampai Rumah Saguling, terdakwa sama sekali tidak pernah melakukan komunikasi dengan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut dikuatkan dengan keterangan ahli digital forensik Adi Setia di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 14 Desember 2022 yang menunjukkan tidak adanya komunikasi apapun antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa, baik melalui WhatsApp maupun SMS antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo. Sehingga tidak benar terdakwa mengetahui akan adanya peristiwa di rumah 2346. Hal ini diperkuat dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan yang menegaskan bahwa antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa tidak pernah berkomunikasi selama dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling. Hal tersebut sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 sebagai berikut. Bahwa saat perjalanan di Magelang, saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Kuat Ma'ruf untuk ikut datang ke Jakarta. Bahwa selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saksi tidak pernah berkomunikasi dengan terdakwa Kuat Ma'ruf. Selaras dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 30 November yang menyatakan bahwa saksi mengatakan suasana dalam perjalanan dari Magelang ke Rumah Saguling sangat kaku dan diam, tidak ada pembicaraan. Dengan demikian, tidak ditemukan fakta yang terungkap dalam persidangan adalah terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo sejak di Magelang sampai tiba di Rumah Saguling. 5. Terdakwa tidak pernah bertemu saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna mempersiapkan merampas nyawa korban. Penuntut umum dalam tuntutannya pada halaman 407 angka 21 menyimpulkan bahwa terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling guna merampas nyawa korban. Bahwa dalil tersebut merupakan kesimpulan yang tidak benar dan sangat menyesatkan karena berdasarkan keterangan terdakwa di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 9 Januari 2023 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Jelas terlihat dari CCTV sekitar pukul 15 terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 dengan menggunakan lift. 3 menit kemudian pada waktu CCTV menunjukkan pukul 15.03 terlihat terdakwa turun menggunakan tangga samping lift. Sehingga berdasarkan interval waktu tersebut jelas menunjukkan bahwa interval waktu 3 menit
hanya dapat digunakan untuk perjalanan terdakwa dari lantai 1 menuju lantai 3 dan dari lantai 3 menuju lantai 1. Lalu, bagaimana mungkin dalam interval waktu kurang dari 3 menit itu, yang sejatinya waktu tersebut habis dipakai untuk naik turun tangga saja, penuntut umum menyimpulkan bahwa terdakwa ke lantai 3 bertemu saksi Ferdi Sambo guna mempersiapkan merampas nyawa korban, mengingat berdasarkan hasil apsifor yang menunjukkan bahwa tingkat intelijensia terdakwa di bawah rata-rata. Oleh karenanya, sungguh tidak logis jika penuntut umum menyatakan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo sehingga telah terbangun kesamaan kehendak antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati hanya berdasarkan potongan video CCTV yang menunjukkan terdakwa naik lift bersama saksi Putri Chandrawati tanpa bukti lain tentang peristiwa di lantai 3 Rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 dan saksi Putri Chandrawati yang menyatakan bahwa di muka persidangan pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan saksi Ferdi Sambo bahwa saksi mengatakan sebelum tanggal 8 Juli 2022 saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, bahwa pertemuan pertama kali dan satu-satunya adalah ketika berada di rumah Duren 346 saat saksi meminta terdakwa Kuat Ma'ruf memanggil korban Nofriansah Joshua Huta Barat. Saksi Putri Chandrawati bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky Rizal Wibowo dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa dengan demikian asumsi penuntut umum yang menyimpulkan terdakwa bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di Rumah Saguling lantai 3 merupakan asumsi yang menyesatkan karena tidak didasarkan dengan fakta persidangan dan alat bukti lainnya. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, penuntut umum dan persidangan yang kami hormati. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya rencana pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46 yang diawali dari pembicaraan antara saksi Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. Hal tersebut telah terbantahkan berdasarkan keterangan saksi Ferdi Sambo yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan dan pembicaraan antara saksi Rizal dan saksi Ferdi Sambo maupun saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling, sebagaimana keterangan saksi Ferdi Sambo di bawah sumpah di muka persidangan pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan terdakwa di lantai 3 Rumah Saguling pada tanggal 8 Juli 2022. Bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, saksi memanggil saksi Rizal Wibowo pertama sebelum memanggil saksi Richard Eliezer Pudihan Lumiu. Hal tersebut selaras dengan keterangan saksi Putri Chandrawati pada tanggal 12 Desember 2022 yang menyatakan bahwa saksi Ferdi Sambo memanggil saksi Ricky dengan menggunakan HT. Pada saat itu saksi tidak mengetahui di mana posisi terdakwa Kuat Ma'ruf. Bahwa hal ini juga sejalan dengan keterangan terdakwa pada tanggal 9 Januari 2022 yang menyatakan bahwa pada saat di lantai 3 Rumah Saguling, terdakwa tidak melihat saksi Ferdi Sambo. Terdakwa juga tidak mendengar ada suara saksi Ferdi Sambo. Dengan demikian, terdakwa tidak mengetahui adanya pertemuan maupun pembicaraan antara saksi Ricky, saksi Richard dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 Rumah Saguling. 7. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa asumsi penuntut umum dalam tuntutannya halaman 414 angka 34 menyimpulkan terdakwa telah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo membahas mengenai peran terdakwa untuk menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon lantai 2 rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa tindakan terdakwa Kuat Ma'ruf menutup pintu rumah bagian depan dan pintu balkon sebagai tindakan spontan yang merupakan bagian dari pekerjaan terdakwa sebagai asisten rumah tangga.
Tidak pernah ada instruksi khusus mengenai hal tersebut dari siapapun termasuk saksi Ferdi Sambo. Tidak ada saksi dan bukti yang menjadi fakta persidangan yang mendukung dalil penuntut umum yang mengaitkan kegiatan menutup pintu depan dan pintu balkon sebagai bagian dari perencanaan merampas nyawa korban. Bahwa sesungguhnya yang terungkap di persidangan dan menjadi fakta dalam perkara akuo, terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo, yaitu pada saat di rumah Duren 3, hal mana saksi Ferdi Sambo merintahkan terdakwa untuk memanggil korban dan saksi Riki ke dalam rumah Duren 3 sesuai dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa di persidangan. Bahwa saksi Ferdi Sambo bertemu dengan terdakwa di dapur dan memerintahkan untuk memanggil saksi Riki dan korban. Kemudian saksi masuk ke dalam rumah bersama korban dan saksi Riki Rizal Wibowo yang berada di belakang. Dengan demikian, kesimpulan penuntut umum tidak sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan. 8. Terdakwa baru menerima arahan terkait skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 423 yang menyatakan terdakwa telah mengetahui adanya skenario tembak-menembak sejak awal berdasarkan kesaksian dari keterangan saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa saksi Beni Ali telah melakukan interogasi awal sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3. Atas kesaksian tersebut, terdakwa telah membantah dalam persidangan bahwa dirinya tidak pernah diinterogasi oleh saksi Beni Ali di Duren 3. Bahwa terdakwa mendapatkan atau menerima perintah dari saksi Ferdi Sambo terkait skenario tembak-menembak pada saat terdakwa diperiksa di Paminal dan Provos Mabes Polri. Sehingga cerita atau skenario tembak-menembak yang terjadi di Duren 3 terdakwa sama sekali tidak mengetahui sebelumnya. Bahwa keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Riki, saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. Oleh karena itu, kesaksian saksi Beni Ali yang menyatakan bahwa skenario tembak-menembak tersebut telah diceritakan sesaat setelah peristiwa di rumah Duren 3 sama sekali tidak benar dan tidak berdasar. 9. Terdakwa berangkat dari Magelang ke rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo. Dalil penuntut umum dalam tuntutannya halaman 404 angka 12, halaman 400 dan halaman 423 angka 30 menyampaikan terdakwa ikut mengantarkan saksi Putri Chandra dari Magelang ke Jakarta dan saksi Putri Chandrawati mengajak terdakwa untuk isolasi mandiri ke rumah Duren 3. Bahwa terungkap di persidangan dan menjadi fakta hukum bahwa sekitar pagi hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk bersiap-siap karena akan ikut serta rombongan berangkat ke Jakarta dan akan kembali pada hari yang sama. Bahwa dikarenakan rencana akan kembali ke Magelang, maka terdakwa tidak perlu menjalani tes PCR setibanya di Saguling. Bahwa sekitar sore hari terdakwa diminta oleh saksi Riki untuk ikut mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 dan diinformasikan setelah mengantar ke rumah Duren 3 terdakwa dan saksi Riki Rizal Wibowo akan kembali ke Magelang. Dengan demikian, kegiatan terdakwa ikut dalam rombongan dari Magelang ke Jakarta dan dari rumah Saguling ke rumah Duren 346 terbukti hanya berdasarkan permintaan dari saksi Riki Rizal Wibowo tanpa mengetahui akan adanya peristiwa pembunuhan terhadap korban di rumah Duren 346. Sehingga asumsi penuntut umum tidak didasarkan pada fakta yang terungkap di persidangan. 10. Alasan terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 nomor 46. Bahwa penuntut umum dalam tuntutannya
halaman 405 yang menyatakan bahwa terdakwa terlibat dalam perencanaan pembunuhan terhadap korban dengan cara membawa pisau buah sejak dari Magelang sampai ke Jakarta adalah dalil yang keliru dan tidak berdasar. Bahwa terdakwa membawa pisau buah yang disimpan di dalam tasnya dari Magelang ke Jakarta adalah alamiah untuk menjaga diri, karena telah terjadi perselisihan antara terdakwa dengan korban di Magelang, sebagaimana keterangan saksi terdakwa di muka persidangan. Adalah fakta dalam persidangan bahwa pisau tersebut tidak dibawa terdakwa ke rumah Duren 3, melainkan ada di dalam tas sling bag yang tersimpan di dalam mobil Lexus Nopol L1973SX, mobil operasional Magelang, yang ditinggal di rumah Saguling sebagaimana keterangan terdakwa. Hal ini bersesuaian dengan keterangan Hasan Romer, saksi Ridwan Soplani dan saksi Rizky Rizalwibowo. Saksi Hasan Romer bahwa pada saat saksi masuk setelah mendengar suara tembakan, saksi melihat terdakwa Kuat Ma'ruf tidak memegang pisau. Saksi Ridwan R. Soplanit bahwa saksi tidak menemukan barang bukti berupa pisau. Saksi Ricky Rizalwibowo bahwa saksi tidak memperhatikan apakah terdakwa Kuat Ma'ruf membawa tas di Duren 3 maupun di Saguling. Sehingga dalil penuntut umum yang menyatakan terdakwa mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di rumah Duren 3 tidak beralasan dan patut untuk ditolak. Sebagaimana hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo pada tanggal 7 Desember 2022 yang menyatakan bahwa setelah menghadap ke Polri, saksi menghadap ke Biro Provos karena baru saksi Richard yang diceritakan mengenai tembak-menembak, sehingga dikhawatirkan tidak sinkron dan dengan terdakwa lainnya. Dari situ saksi meminta saksi Cuk Purwanto untuk mengumpulkan para terdakwa di pojok pemeriksaan Provos. Bahwa terdakwa menyatakan bahwa saya baru cerita di Magelang, kemudian saksi menyatakan ya sudah sampaikan saja, mendengarkan teriakan ibu melihat Richard turun dan kamu tiarap. Kemudian saksi Rizalwibowo menerangkan bahwa saya masuk ke rumah Duren 3, kemudian saksi menyatakan perkuat keterangan Richard bahwa Nofriansyah Yosua menembak Richard. Sedangkan keterangan saksi Richard sudah sesuai di mana mendengar saksi Putri Chandrawati teriak dan memanggil korban, selanjutnya korban menembak saksi Richard. Kemudian dibalas tembakan, bahwa oleh karena saksi tidak lama sehingga tidak dapat mengarang cerita dengan baik. Dengan demikian, penuntut umum telah keliru mengaitkan perbuatan terdakwa membawa pisau merupakan bagian dari pelaksanaan pembunuhan korban di rumah Duren 3. 11. Terdakwa tidak pernah dijanjikan sesuatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadinya tindak pidana. Bahwa terkait dengan adanya pemberian sejumlah uang dari saksi Ferdi Sambo kepada terdakwa, maka hal ini dibantah oleh terdakwa dengan menyatakan di depan persidangan bahwa dia sama sekali tidak pernah terima uang dari saksi Ferdi Sambo. Bahwa hal tersebut sejalan dengan keterangan saksi Ferdi Sambo yang menyatakan bahwa pada tanggal 10 Juli 2022 di sore atau malam harinya di ruang kerja Rumah Saguling, saksi bertemu dengan para terdakwa dan disampaikan kepada para terdakwa mengenai hasil keterangan yang sudah ada, meminta untuk dipertahankan saja. Kemudian saksi menyampaikan bahwa apa yang disampaikan oleh para terdakwa sesuai dengan harapan. Kemudian saksi menyatakan kepada para terdakwa akan membiayai keluarganya. Adapun penyampaian saksi Ferdi Sambo tentang pemberian uang terjadi setelah peristiwa di rumah Duren 3. Terdakwa anggap sebagai candaan saja, karena saat itu kondisi terdakwa masih stres atas peristiwa di rumah Duren 3. Terdakwa pun tidak melihat isi dan amplop yang diperlihatkan oleh saksi Ferdi Sambo, sehingga terdakwa sama sekali tidak pernah menerima uang yang dimaksud saksi Ferdi Sambo, yang katanya berjumlah 500 juta.
berdasarkan penjelasan dari saksi Ferdi Sambo bahwa adapun 1 unit handphone dengan merek iPhone 13 Pro Max terdakwa mengakui menerimanya karena adanya kemungkinan handphone terdakwa akan disita oleh penyidik, bahwa terkait dengan pemberian uang tersebut dan handphone tidak pernah dijanjikan sebelumnya oleh saksi Ferdi Sambo. 12. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif, bahwa terbukti di persidangan ahli Apsifor Dr. Anda Reni Kusumawardani MPSI menjelaskan bahwa terdakwa dalam memberikan keterangan bukanlah orang yang manipulatif, walaupun terdakwa memiliki intelijensia di bawah rata-rata dari terdakwa lain. Bahwa dari hasil pemeriksaan ahli Apsifor menerangkan memang pernah terjadi kebohongan dan itu telah diakui, kemudian direvisi, dan kemudian saksi ahli mengukur kredibilitas keterangan terdakwa. Jadi kesimpulannya sebenarnya karena kepatuhan yang sangat tinggi dan ada satu situasi yang tidak tahu-menahu, berada di dalam satu tempat dalam situasi yang seperti itu, sehingga berada di tempat yang keliru pada saat itu. Ahli menerangkan bahwa seluruh keterangan terdakwa tidak ada indikasi manipulatif, bahwa dalil penuntut umum yang merujuk kepada keterangan hasil tes poligraf di mana terdakwa disimpulkan berbohong, khususnya terkait pertanyaan mengenai apakah saksi Ferdi Sambo menembak korban yang kemudian menjadi bukti adanya keterlibatan terdakwa dalam perencanaan pembunuhan korban, sungguh tidak beralasan, karena alangkah naifnya di dalam proses hukum untuk membuktikan bersalah atau tidaknya seorang terdakwa didasarkan pada hasil tes poligraf. Bahwa terungkap di dalam persidangan bahwa pelaksanaan tes poligraf ternyata tidak sesuai dengan Perkap nomor 10 tahun 2009. Adapun dalil penuntut umum yang menggunakan argumentasi kata dapat dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf E sungguh tidak berdasar, karena di dalam ketentuan pasal 13 angka 2 huruf D sudah sangat jelas bahwa kondisi terperiksa yang akan dilakukan tes poligraf harus dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta tidak dalam keadaan tertekan, sehingga untuk memastikan keadaan tersebut tentunya harus memerlukan ahli di bidang kesehatan dan psikologi. Hal yang perlu kami tegaskan bahwa penuntut umum sangat menggelikan dikarenakan hanya menggunakan keterangan dari ahli Apsifor yang menguntungkan dalil penuntut umum, sedangkan keterangan yang tidak menguntungkan dibantah oleh penuntut umum. Seharusnya jika ingin menggunakan keterangan ahli Apsifor, maka penuntut umum seyogyanya mengakui seluruh keterangan dari ahli Apsifor. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak dalil penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Dilanjutkan Yang Mulia. Rumami 4, analisa yuridis uraian unsur pasal. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati, bahwa harus dibuktikan apakah benar telah terjadi suatu tindak pidana dan apakah terdakwa yang melakukannya atau turut serta bersama-sama melakukannya. Sebagaimana diketahui bahwa seseorang dapat dipersalahkan dan dianggap terbukti melakukan perbuatan pidana manakala memenuhi semua unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan kepadanya, sehingga apabila salah satu unsur tidak terbukti, maka terdakwa harus dibebaskan dari segala tuntutan hukum. Kemudian, pada perkara ini pula telah diajukan saksi-saksi, ahli dan alat-alat bukti lainnya yang kesemuanya telah selesai diperiksa, dan untuk selanjutnya melalui pembelaan ini, kami tim penasihat hukum terdakwa Kuat Ma'ruf akan memberikan analisis yuridis dari unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa, yang dihubungkan dengan fakta-fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara ini di depan persidangan pengadilan. Bahwa dalam perkara ini, terdakwa Kuat Ma'ruf dihadapkan di persidangan dengan dakwaan dan tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang disusun secara subsidiaritas, yaitu dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,
dakwaan subsidiar pasal 338 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dakwaan primer pasal 340 junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. 3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan. 1. Unsur barang siapa. Bahwa unsur barang siapa dalam hal ini, pengertiannya adalah setiap orang yang menjadi subjek hukum atau pelaku dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum untuk dibuktikan kebenarannya dan tidak sedang terganggu jiwa atau ingatannya. Dalam perkara ini, yang dimaksud dengan barang siapa adalah terdakwa Kuat Ma'ruf yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan. 2. Unsur sengaja. Unsur sengaja dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa dalam hukum positif Indonesia tidak satupun memberikan definisi tentang kesengajaan. Tentang definisi kesengajaan dapat dijumpai dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan menurut Memori van Tolichting, unsur kesengajaan meliputi willen and wetens atau menghendaki, mengetahui, dan menginsafi. Sehingga yang dimaksud dengan sengaja adalah menghendaki, mengetahui, menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 bentuk kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud atau tujuan, 2 sengaja sebagai kepastian, 3 sengaja sebagai kemungkinan. Bahwa yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu adalah antara timbulnya maksud dengan pelaksanaannya itu ada waktu bagi pelaku untuk dengan tenang memikirkan, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan tersebut akan dilakukan. Terungkap di persidangan bahwa terdakwa adalah seorang warga sipil yang berprofesi sebagai sopir dan asisten rumah tangga keluarga saksi Ferdi Sambo sejak tahun 2008, yang tidak memiliki senjata api atau memiliki akses kepada senjata api berikut amunisinya. Terungkap di persidangan bahwa selama pandemi COVID-19, terdakwa diistirahatkan oleh keluarga saksi Ferdi Sambo dan baru kembali bekerja sekitar bulan Juli tahun 2022 untuk menjaga dan mengurusi keperluan putra saksi Ferdi Sambo yang bersekolah di Taruna Nusantara Magelang bersama-sama dengan saksi Ricky Rizal. Terungkap di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juli tahun 2022, terdakwa mendapati dan memergoki korban mengendap-endap turun dari lantai 2 di perumahan Cempaka Residen Blok C3, Jalan Cempaka, Kelurahan Banyuurip, Kabupaten Magelang. Lalu kemudian terdakwa menegur korban sambil berteriak, "Woi!" Akan tetapi korban malah lari keluar rumah sehingga dikejar oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa atas peristiwa mendapati dan memergoki korban mengendap-endap turun dari lantai 2 tersebut sehingga membuat terdakwa khawatir, tetapi korban tidak menerima teguran terdakwa sehingga berinisiatif untuk mengambil pisau dapur sebagai alat pembelaan diri jika sewaktu-waktu ada serangan dari korban. Terungkap di persidangan bahwa pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli tahun 2022, saksi Ricky Rizal menyampaikan kepada terdakwa agar bersiap-siap untuk ikut ke Jakarta mengantar saksi Putri Chandrawati, di mana sebelumnya saksi Ricky Rizal telah menyiapkan kendaraan masing-masing mobil Lexus LM nomor polisi B1 MAH. Bahwa terungkap di persidangan, rombongan saksi Putri Chandrawati, 1 mobil dengan saksi Susi dan saksi Richard Eliezer, menggunakan mobil Lexus LM nomor polisi B1 MH yang disopiri oleh terdakwa, sedangkan mobil Lexus Nopol L1973 ZX dikemudikan oleh saksi Ricky Rizal. Terungkap di persidangan bahwa selama perjalanan dari Magelang tidak ada komunikasi di antara mereka berempat. Bahkan pada saat singgah istirahat di rest area Cikampek, di mana terdakwa bergantian dengan saksi Richard Eliezer mengemudikan mobil. Terungkap di persidangan bahwa sama sekali tidak ada komunikasi selama perjalanan dari Magelang ke Jakarta antara terdakwa dengan saksi Ferdi Sambo juga kepada saksi Richard Eliezer
maupun saksi Putri Chandrawati dan saksi Susi. Terungkap di persidangan bahwa terdakwa saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi, saksi Ricky Rizal dan korban kemudian sampai di rumah Saguling sekitar sore hari pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat. Lalu dilanjutkan dengan melakukan swab PCR oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Susi dan korban. Sedangkan terdakwa dan saksi Ricky Rizal tidak melakukan swab PCR karena akan segera kembali ke Magelang dan tidak pernah ada perintah dari saksi Ferdi Sambo untuk mendampingi saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, dan korban ke rumah Duren 3. Terungkap di persidangan bahwa setelah melakukan swab PCR, selanjutnya saksi Putri Chandrawati naik ke lantai 3 menggunakan lift bersama dengan terdakwa dan tidak lama kemudian terdakwa turun menggunakan tangga. Terungkap di persidangan bahwa saksi Putri Chandrawati turun ke lantai 1 dan meminta kepada saksi Ricky Rizal untuk diantarkan isolasi di rumah Duren 3 sambil menunggu hasil swab keluar. Kemudian saksi Ricky Rizal mengajak terdakwa untuk mengantar saksi Putri Chandrawati ke rumah Duren 3 untuk isolasi. Terungkap di persidangan bahwa sebelum terdakwa masuk ke dalam mobil Lexus LM nomor Pol B1 MH, ternyata telah terlebih dahulu saksi Richard Eliezer ada di dalam mobil duduk pada bangku paling belakang. Kemudian terdakwa masuk dan duduk di bangku belakang di samping saksi Richard Eliezer. Selanjutnya disusul oleh saksi Putri Chandrawati, kemudian berikutnya korban yang duduk di bangku paling depan di samping saksi Ricky Rizal yang mengemudikan mobil. Terungkap di persidangan bahwa tidak begitu lama mereka sampai di rumah Jalan Duren 3. Pada saat itu turun terlebih dahulu, disusul oleh saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal, lalu terdakwa kemudian membawa tas milik saksi Putri Chandrawati masuk ke dalam rumah. Terungkap di persidangan bahwa tidak lama kemudian saksi Ferdi Sambo tiba di rumah Duren 3 dan ketika masuk ke dalam rumah berpapasan dengan terdakwa di dapur. Kemudian saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa, "Mana Joshua dan Ricky? Panggil." Terungkap di persidangan bahwa terdakwa kemudian memanggil korban dan saksi Ricky Rizal dan selanjutnya mereka berdua masuk disusul oleh terdakwa. Terungkap di persidangan bahwa pada saat korban, saksi Ricky Rizal dan terdakwa masuk ke dalam rumah, di sana telah terlebih dahulu ada saksi Richard Eliezer. Lalu tidak berapa lama, saksi Ferdi Sambo mengatakan kepada korban, "Tega sekali kamu, kurang ajar kamu." Kemudian korban berkata, "Ada apa ini?" Sejurus kemudian, saksi Ferdi Sambo berkata, "Hajar Chat," yang kemudian diikuti dengan penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer sebanyak 4 kali ke arah tubuh korban dengan cara melangkah maju mendekat. Kejadian tersebut sangat cepat dan tiba-tiba membuat terdakwa terkejut sambil memegang kompor di dapur. Berdasarkan fakta-fakta persidangan yang telah terungkap selama pemeriksaan persidangan akuo dan dikaitkan dengan alat bukti lain, apakah telah memenuhi unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain? Bahwa unsur yang harus dibuktikan adalah unsur dengan sengaja. Bahwa unsur dengan sengaja yang dimaksud dalam pasal 340 KUHP adalah bentuk kesengajaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, kesengajaan dalam pasal ini masuk dalam kesengajaan sebagai niat. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa definisi kesengajaan dapat dijumpai pula dalam Wetboek van Strafrecht tahun 1809, yaitu kesengajaan adalah kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sehingga unsur dengan sengaja menurut Wetboek van Strafrecht yang dikaitkan dengan pasal 340, yakni bahwa kehendak dari sepelaku tersebut harus direncanakan terlebih dahulu. Sehingga dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kematian korban memang dikehendaki sebagai niat untuk melakukan tujuan dimaksud. Dalam hal ajaran hukum pidana dikenal sebagai bentuk dari kesengajaan, yaitu sengaja sebagai maksud, sengaja sebagai kepastian, sengaja sebagai kemungkinan. Fakta yang terungkap sepanjang pemeriksaan perkara akuo, ternyata tidak ditemukan adanya niat sebagai kehendak terdakwa untuk membunuh korban dan atau mengetahui adanya perencanaan eksekusi penembakan di rumah Duren 3.
terlebih lagi dengan menggunakan senjata api. Niat sebagai kehendak haruslah pula bersesuaian dengan penyebab kematian atau cause of death, sebab niat sebagai kehendak diwujudkan dengan tindakan nyata. Tidak satupun saksi yang menerangkan di persidangan bahwa terdakwa yang melakukan penembakan terhadap korban yang menyebabkan hilangnya nyawa korban. Bahwa secara tegas dan jelas diakui di depan persidangan oleh saksi Richard Eliezer bahwa dirinya lah yang menembak korban dengan menggunakan senjata api laras pendek merek Glock 17 nomor seri MPY 851. Fakta tersebut di atas bersesuaian dengan kesimpulan dua hasil visum masing-masing nomor R82 dan seterusnya tanggal 14 Juli tahun 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Farah P.K. Rao, SPFM, dan Dr. Asri M. Pralebda, SPFM, keduanya dokter spesialis forensik dan mediko legal pada Rumah Sakit Bayangkara tingkat 1 Pusdokes Polri. Dan kesimpulan hasil ekshumasi pemeriksaan luar jenazah korban yang dilakukan di ruang pemulasaran jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Sungai Bahar, Kabupaten Muara Jambi, sebagaimana tertuang dalam surat keterangan ahli nomor 60060 dan seterusnya bertanggal 27 Juli 2002 yang ditandatangani oleh Profesor Dr. Agus Purwadianto dan kawan-kawan, di mana kedua hasil pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa penyebab kematian korban adalah karena 1. Kekerasan senjata api, 2. Luka tembak masuk pada kepala bagian belakang sisi kiri, 3. Luka tembak masuk pada dada sisi kanan. Kesimpulan penyebab kematian ini ditegaskan lagi oleh ahli Dr. Farah P.K. Rao dan Dr. Ade Firmansyah Suiharto yang dihadirkan oleh penuntut umum pada persidangan tanggal 19 Desember tahun 2022 yang pada pokoknya berpendapat sama dengan hasil visum et repertum tanggal 14 Juli tahun 2022 dan hasil ekshumasi tanggal 27 Juli tahun 2022. Demikian halnya ahli balistik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang berpendapat di depan persidangan bahwa 1. Dari hasil autopsi, ahli hanya dapat mengenali jejak dari laras senjata api jenis Glock 17. 2. Setiap anak peluru identik dengan laras senjata dan setiap senjata memiliki identifikasi berbeda-beda atau galangan dan dataran. 3. Ditemukan anak peluru yang bersarang di tubuh korban berasal dari Glock 17 nomor seri MPY 851. Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut yang bersesuaian dengan alat bukti lain, maka menjadi terang bahwa unsur dengan sengaja yang direncanakan terlebih dahulu tidak terpenuhi. Oleh karena unsur dengan sengaja tidak terpenuhi, maka berikutnya akan diuraikan unsur mengetahui dari penjelasan memori Vanto-Lechting. Bahwa memori Vanto-Lechting, unsur kesengajaan meliputi willen and weapons atau menghendaki dan mengetahui, yang berarti bahwa si pelaku selain menghendaki apa yang dilakukannya juga dan harus mengetahui apa yang dikehendakinya itu. Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya. E. Kanter dan Sianturi Grafika halaman 167. Bahwa dari fakta-fakta persidangan yang telah terungkap sepanjang pemeriksaan perkara akuo, tidak ditemukan satupun fakta bahwa terdakwa menghendaki matinya korban dengan cara ditembak menggunakan senjata api laras pendek jenis Glock 17 MPY 851. Bahwa kehendak atau insaf akan perbuatan jelas tergambar dan terwujud dari perbuatan, sedangkan wujud perbuatan merupakan akibat dari suatu sebab. Lalu jika dihubungkan dengan penyebab kematian korban, maka unsur menghendaki dan mengetahui menurut memori Vanto-Lechting tidak terpenuhi pula. Bahwa alasan terdakwa menyampaikan kepada saksi Putri Chandrawati soal peristiwa di Magelang, ibu harus lapor bapak agar tidak ada duri dalam rumah tangga, adalah dikarenakan informasi dari saksi Putri Chandrawati yang menerangkan bahwa korban telah berlaku sadis, sedangkan laporan saksi Dirjanto kepada terdakwa terkait rumah duren 3 sudah dibersihkan
jelas diakui dan saksi Daryanto sendiri menyampaikan itu secara spontan dan bukan atas pertanyaan terdakwa. Bahwa selanjutnya yang terkait dengan terdakwa membawa pisau dapur dari Magelang sudah terungkap dalam persidangan dan sesuai keterangan saksi Ricky Rizal. Alasan terdakwa mengambil pisau dapur adalah untuk mengamankan diri karena terdakwa merasa ketakutan membayangkan reaksi korban tidak menerima peristiwa pengejaran dan korban memiliki senjata api. Bahwa terkait dengan rekaman CCTV jelas terungkap dalam persidangan yang memperlihatkan terdakwa bersama dengan saksi Putri Chandrawati naik ke lift lantai 3 Rumah Saguling, bukan ke lantai 2. Bahwa durasi waktu terdakwa dan saksi Putri Chandrawati naik ke lift lantai 1 dari lantai 1 ke lantai 3 Rumah Saguling dan kemudian turun ke lantai 1 kembali lewat tangga berlangsung selama kurang lebih 3 menit. Tidak mungkin dengan tingkat kecerdasan terdakwa yang di bawah rata-rata sesuai dengan hasil apsifor dapat memahami perencanaan yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo sebagaimana maksud dalil tuntutan penuntut umum dalam durasi waktu yang sangat singkat ini. Bahwa dalil penuntut umum berdasarkan keterangan saksi Richard Eliezer terkait dengan adanya perkataan saksi Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer sudah mengkonfirmasi peristiwa Magelang kepada saksi Ricky Rizal serta terdakwa tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi karena hanya keterangan saksi yang berdiri sendiri dan sudah dibantah oleh saksi Ferdi Sambo dalam persidangan serta bersifat keterangan yang bersifat keterangan testimonium di auditu. Oleh karena itu, mohon Yang Mulia Majelis Hakim menolak tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Dilanjutkan Yang Mulia. Kami lanjutkan Yang Mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum dan sidang yang kami hormati. 3. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan. Unsur berikutnya adalah unsur penyertaan untuk melakukan tindak pidana. Bahwa untuk menguji adanya penyertaan dalam melakukan suatu tindak pidana, pendapat ahli yang dihadirkan oleh terdakwa pada persidangan tanggal 2 Januari 2023 di depan persidangan menerangkan pada pokoknya bahwa dalam hal penyertaan tindak pidana, maka yang paling penting adalah adanya meeting of mind di antara para pelaku. Bahwa walaupun terdakwa ikut kembali ke Jakarta pada hari Jumat pagi tanggal 8 Juli 2022, kemudian sesampainya di Rumah Saguling, terdakwa mengantar saksi Putri Chandrawati ke lantai 3, serta kembali ikut dengan saksi Putri, saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan korban ke rumah Duren 3 nomor 46, selanjutnya menutup pintu di balkon. Lalu selanjutnya ketemu pertama kalinya dengan saksi Ferdi Sambo. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyuruh terdakwa untuk memanggil saksi Ricky Rizal dan korban. Fakta ini bukan berarti terdakwa telah terbukti turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terhadap diri korban. Tidak ada fakta persidangan yang terungkap bahwa terdakwa turut serta bersama-sama dengan terdakwa lain, Ferdi Sambo, Richard Eliezer, Ricky Rizal, dan Putri Chandrawati turut serta secara berencana melakukan pembunuhan terhadap korban. Bahwa untuk membuktikan adanya meeting of mind di antara para terdakwa, maka ada baiknya kita melihat pendapat Prof. Mulyatno yang menerangkan Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP yang dapat dipidana sebagai mereka yang melakukan tindak pidana dapat dibagi atas 3. 1. Mereka yang melakukan perbuatan pidana atau pelaku. 2. Mereka yang disuruh melakukan perbuatan pidana, pleger. Dalam hal ini sedikitnya ada 2 orang yang menyuruhnya dan plegen, dan yang disuruh jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana, tetapi ia menyuruh orang lain. Meskipun demikian ia dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri. 3. Mereka yang turut serta melakukan tindak pidana, pleger, tidak turut serta melakukan dalam arti kata bersama-sama melakukan. Sedikit-dikitnya harus ada 2 orang, yakni orang yang melakukan pleger dan orang yang turut serta melakukan pleger tindak pidana itu. Dengan demikian,
kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan atau melakukan anasir atau elemen dari tindak pidana itu, bahwa dari penjelasan Prof. Mulyatno tersebut di atas, maka haruslah terbukti adanya perbuatan mengenai: 1. Adanya kesadaran atau mengetahui dan kehendak dari terdakwa William and Wettens bersama-sama dengan para terdakwa lain Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Ricky Rizal Wibowo, dan Richard Eliezer agar delik matinya korban karena pembunuhan dengan menggunakan senjata api terwujud. 2. Kesepakatan antara terdakwa Kuat Ma'ruf dengan para terdakwa lain agar delik matinya korban terwujud secara berencana dengan menggunakan senjata api. 3. Pembagian peran masing-masing terdakwa, khususnya terdakwa Kuat Ma'ruf dalam mewujudkan delik matinya korban dengan menggunakan senjata api. Bahwa hal tersebut di atas sejalan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 49 dan seterusnya tertanggal 24 November 2021. Bahwa dikarenakan putusan Mahkamah Konstitusi memiliki azas erga omnes, di mana yang dimaksud dengan azas erga omnes tersebut, putusan tidak hanya mengikat bagi para pihak yang mengajukan perkara, melainkan mengikat juga kepada seluruh masyarakat. Bahwa oleh karena pasal 340 KUHP junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP ini adalah merupakan delik material, di mana yang menjadi pokok dakwaan adalah akibat dari suatu perbuatan bersama-sama, yaitu matinya orang lain, maka haruslah dapat dipastikan apa yang menyebabkan matinya orang tersebut, cause of death. Bahwa dalam hal menentukan pertanggungjawaban pidana untuk delik yang dirumuskan secara material, maka teori kausalitas individualisir atau causa proxima memberikan penjelasan sebagai berikut. Sebab adalah syarat: 1. Yang paling dekat dan tidak dapat dilepaskan dari akibat. 2. Faktor yang paling berpengaruh atau paling besar pengaruhnya atas terjadinya akibat. 3. Satu-satunya sebab ialah faktor yang terakhir yang mampu menghilangkan keseimbangan. Sehingga dari teori kausalitas individualisir tersebut di atas, maka dapat jawaban bahwa sebab yang paling dekatlah paling berpengaruh dan faktor terakhirlah yang menyebabkan matinya korban, yakni karena kekerasan senjata api dari senjata laras pendek merek Glock 17 dengan nomor seri MP851 milik saksi Richard Eliezer. Dalam hal beberapa orang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, maka setiap peserta yang terlibat di dalam tindak pidana itu dipandang sebagai seorang turut serta, mediator dari peserta atau peserta-peserta yang lainnya. Secara konseptual, dalam memori Van Tulechting dikemukakan makna bahwa yang turut melakukan suatu tindak pidana adalah tiap orang yang sengaja turut berbuat dalam melakukan suatu perbuatan pidana. Suatu tindak pidana dalam kaitannya dengan medepletion mensyaratkan setiap orang harus terlibat secara langsung sebagai peserta dalam melakukan perbuatan pidana, sehingga setiap orang dipandang sebagai mediator dari peserta lain. Untuk dapat dikategorikan sebagai turut serta, disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerja sama di antara peserta untuk melakukan perbuatan pidana. Kesadaran bersama itu sendiri dapat dipahami sebagai kesepakatan bersama untuk melakukan suatu tindak pidana. Sikap seperti ini tergambar pula dari putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagaimana dikemukakan Lamintang yang menyatakan, walaupun Mahkamah Agung Republik Indonesia tidak menyatakannya secara tegas, akan tetapi dalam putusan kasasinya tanggal 26 Juni 1971 nomor 15K dan seterusnya dapat diketahui MA telah mensyaratkan di dalam suatu objek delik objek para medepleher harus ditujukan kepada semua unsur dari delik yang bersangkutan. Artinya kesengajaan untuk melakukan suatu tindak pidana harus terdapat pada semua pelaku, peserta, medepleher, dan kesengajaan itu pun harus tertujukan kepada semua unsur delik. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, tidak ditemukan adanya keterangan bukti maupun saksi yang mengindikasikan adanya maksud
atau kesengajaan terdakwa untuk turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Hal mana terbukti dengan fakta-fakta sebagai berikut. 1. Terdakwa ikut serta berangkat dari Magelang menuju Rumah Saguling atas perintah saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi di hari yang sama akan kembali ke Magelang. 2. Terdakwa tidak pernah mengetahui adanya rencana pembunuhan dari terdakwa lainnya. 3. Terdakwa ikut serta berangkat dari Rumah Saguling ke Rumah Duren 3 atas permintaan saksi Riki Rizal Wibowo dengan informasi setelah mengantar rombongan ke Rumah Duren 3 akan langsung kembali ke Magelang. 4. Terdakwa memanggil saksi Riki Rizal Wibowo dan hanya karena adanya perintah saksi Ferdi Sambo. 5. Terdakwa baru mengetahui skenario tembak-menembak ketika adanya briefing dari saksi Ferdi Sambo di kantor Provos Mabes Polri. Dilanjutkan yang mulia. Kami lanjutkan yang mulia. Bahwa oleh karena unsur sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu serta turut serta secara bersama-sama merampas nyawa orang lain tidak terpenuhi, maka unsur-unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi. Demikian pula tidak satupun alat bukti lain yang dapat membuktikan adanya perencanaan atau permufakatan untuk melakukan pembunuhan terhadap korban. Oleh karena dakwaan primer unsurnya tidak memenuhi, maka unsur dakwaan subsidiar mohon dianggap sudah dibacakan yang mulia. Hal-hal yang meringankan yang sepatutnya diperhatikan dan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia dalam memutus perkara akuo. Setelah kami menguraikan analisa fakta dan analisa yuridis, maka tiba saatnya kami menguraikan hal-hal yang meringankan terdakwa. Bahwa kami sependapat dengan penuntut umum mengenai hal-hal yang meringankan terdakwa, namun tidak sependapat mengenai hal-hal yang memberatkan terdakwa. Dikarenakan berdasarkan fakta persidangan, perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana. Adapun hal-hal yang meringankan terdakwa ada sebagai berikut. Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya, terdakwa bersifat kooperatif selama proses penyidikan dan persidangan, terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan, terdakwa menjadi tulang punggung keluarga. Mohon dapat dianggap dibacakan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati, perkenankan kami sekali lagi mengucapkan terima kasih atas toleransi waktu yang diberikan kepada kami yang sejak awal bertindak selaku penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf hingga saat pada tahapan pembacaan pembelaan ini. Tak lupa kami mengucapkan mohon maaf sekiranya dalam persidangan perkara ini ada tindakan dan ucapan kami yang tidak berkenan di hati yang mulia dan saudara penuntut umum yang terhormat. Kepada terdakwa dan segenap keluarganya, mohon maaf sekiranya pembelaan kami kurang memuaskan, oleh karena hanya inilah yang dapat kami persembahkan sebagai upaya maksimal kami dengan segala keterbatasan kami selaku hamba Allah sallallahu. Bahwa bagian penutup pembelaan ini dan berdasarkan hal yang telah dikumpulkan pada bagian terdahulu dari pembelaan ini dan sesuai pula dengan fakta-fakta persidangan, akhirnya kami tim penasihat umum terdakwa Kuat Ma'ruf berkesimpulan bahwa dari seluruh dakwaan dan tuntutan penuntut umum, baik dakwaan primer maupun subsidiar, jika dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan dalam perkara akuo, tidak satupun pasal yang didakwaan oleh penuntut umum tersebut yang unsur-unsurnya dapat memenuhi perbuatan yang didakwakan terhadap terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum karena sama sekali tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan dan tuntutan saudara penuntut umum. Akhirnya, kami tim penasihat hukum terdakwa dengan segala hormat mohon kiranya yang mulia majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara akuo berkenan memutuskan sebagai berikut. Mengadili, menyatakan terdakwa Kuat Ma'ruf tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana atau tidak benar pembunuhan secara bersama-sama sebagaimana maksud
dalam pasal 340 KUHP Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP atau pasal 338 KUHP Yungto pasal 55 ayat ke 1 KUHP, membebaskan terdakwa Kuatma'ruf dari segala dakwaan atau setidak-tidaknya menyatakan lepas dari segala tuntutan onslavanlerek vervolging, memerintahkan penuntut umum untuk mengeluarkan terdakwa Kuatma'ruf dari rumah tahanan Bareskrim Polri, memulihkan nama baik dan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya seperti semula, membebankan biaya perkara dalam semua tingkat peradilan kepada negara, atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami tetap memohon kiranya putusan tetap terhadap diri terdakwa yang seadil-adilnya. Ex aequo et bono. Demikianlah nota pembelaan atau pledoi ini kami sampaikan sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan, disertai dengan doa dan harapan dari penasihat hukum terdakwa, kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa. Hormat kami, tim penasihat hukum Kuatma'ruf. Terima kasih Yang Mulia. Baik, selanjutnya kita memberikan kesempatan. Apakah saudara jaksa penuntut umum akan memberikan tanggapan terhadap pledoi dari terdakwa ini? Izin majelis, karena kami menerima baru hari ini dan kami akan mempelajari dan akan membuat replik untuk menanggapi pledoi dari terdakwa penasihat hukum. Jadi kami mohon waktu selama 1 minggu. Terima kasih majelis. Ya, kami berikan hari Jumat ya, besok untuk repliknya, dan duplik untuk ditanggapi pada hari Selasa yang akan datang kepada penasihat hukum. Gitu ya. Hari Jumat. Jumat besok. Siap. Pukul 9 tepat ya. Terima kasih. Dan kita memberikan kesempatan kepada penasihat hukum untuk memberikan tanggapan atas replik pada hari Selasa yang akan datang. Baik, dengan demikian sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuatma'ruf dinyatakan ditutup. Selanjutnya kepada terdakwa Riki Rizal untuk diperadabkan.
Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat. Baik, hari ini adalah pembelaan dari saudara dan penasihat hukum saudara. Saudara penasihat hukum mana dulu yang mau dibacakan? Milik terdakwa atau milik terdakwa? Mau dibacakan? Ya. Tolong di mic-nya. Ya, silakan. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Majelis Hakim, terutama Hakim Ketua, yang saya hormati para jaksa penuntut umum, yang saya banggakan dan saya hormati para penasihat hukum dan sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledoi saya sebagai terdakwa. Yang Mulia, jujur saya bingung harus mulai dari mana karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi
maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang mulia yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak pada mereka. Di sisi lain, almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan. Tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 PIT B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami
yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal, Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhenry, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu executive summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan executive summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan Yang Mulia Majelis Hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. Dua, tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. Tiga, terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden. Sebab sebelum kejadian para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. 4. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa. 5. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati, dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli dokteranda Reni Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan, dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa, dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada kesempatan ini,
Sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan dan keimanan kepada kita semua. Sehingga kita dapat hadir dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum, guna menemukan keadilan dan kebenaran material dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023. Bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana serta melakukan merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Junto pasal 55 ayat ke 1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini, penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Junto pasal 55 KUHP, di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal fakta persidangan secara jelas membuktikan bahwa tidak pernah ada komunikasi antara saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya sejak dari Magelang sampai ke rumah Saguling. Jikalau komunikasi saja tidak ada, bagaimana mungkin pula ada meeting of mind alias kesamaan kehendak untuk merencanakan pembunuhan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada hakikatnya penuntut umum sebagai salah satu pilar penegak hukum berkewajiban untuk menegakkan kebenaran dan keadilan. Dalam hal tidak ada satupun dari unsur tindak pidana yang didakwaan penuntut umum terbukti, maka kiranya tidaklah berdosa bagi seorang penuntut umum untuk menuntut seseorang terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan. Hal ini sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh pakar hukum PAF Lamintang SH di dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan pembahasan secara yudis menurut jurisprudensi dan ilmu pengetahuan hukum penerbit Sinar Baru. Suatu tuntutan pidana dari penuntut umum tidak selalu hanya menuntut pemidanaan dan penindakan saja, akan tetapi sering juga menuntut pembebasan dari segala dakwaan atau fiswak, atau pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslaught until revervolging bagi terdakwa. Sama sekali tidak terbayang di benak terdakwa yang hanyalah asisten rumah tangga merangkap supir harus duduk sebagai tertuduh di muka persidangan ini. Majelis Hakim yang mulia, kiranya dapat dalam mencermati kasus ini senantiasa berpegang teguh pada prinsip hukum justice before the truth, terutama dalam menimbang peran pasif terdakwa dalam perkara ini. Izinkan kami mengingatkan ketentuan pasal 191 KUHP yang secara tegas mengatur bahwa jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan dalam sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Dan jikalau terdapat setitik keraguan, sebagaimana adagium indubio pro reo, maka hakim harus membiarkan neraca timbangan berpihak untuk keuntungan terdakwa. Sudah menjadi keniscayaan, lebih baik membebaskan 1000 orang bersalah daripada menghukum 1 orang yang tidak bersalah. Izin yang mulia dilanjutkan. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, serta persidangan yang kami hormati.
Romawi 3, penuntut umum tidak mendasarkan tuntutannya pada fakta persidangan, melainkan pada asumsi-asumsi sehingga tuntutan tersebut harus ditolak. 1. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban hanyalah imajinasi pisisan penuntut umum. Dalam surat tuntutan, penuntut umum halaman 401 angka 1 dan halaman 402 sampai dengan halaman 403 angka 8, menyatakan terjadinya peristiwa di Magelang antara terdakwa dengan korban didasarkan pada dalil adanya perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dengan korban. Tuduhan penuntut umum hanya didasarkan hasil poligraf yang telah diterangkan oleh ahli Aji Febrianto Arosid di bawah sumpah di muka persidangan. Penuntut umum menggunakan hasil poligraf yang menunjukkan saksi Putri Chandrawati berbohong berselingkuh dengan korban. Namun hasil poligraf tersebut telah diuji di muka persidangan berdasarkan keterangan ahli Aji Febrianto selaku ahli poligraf di bawah sumpah pada tanggal 14 Desember 2022 yang menyatakan pertanyaan tes poligraf yang diajukan kepada saksi Putri Chandrawati merupakan pesanan dari saudara Wira selaku Kasubdit 1 di Tipidum sebagai penyidik dengan pertanyaan titipan, apakah saksi Putri Chandrawati berselingkuh dengan korban? Pertanyaan tersebut tidak relevan dengan perkara akuo. Selain itu, ya, Tribuners, sidang pembacaan nota pembelaan atau pledoi yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali digelar setelah yang pertama tadi adalah Kuat Ma'ruf yang sudah menyampaikan nota pembelaan. Kuat Ma'ruf menyampaikan nota pembelaan sendiri, kemudian dilanjutkan oleh penjelasan lebih detail oleh tim kuasa hukumnya. Saat ini yang sedang menjalani persidangan dengan agenda pembacaan pledoi atau nota pembelaan adalah terdakwa Ricky Rizal. Kita akan langsung melihat bagaimana pembacaan nota pembelaan dari Ricky Rizal di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sangat berbeda dibandingkan pada saat saya menjadi driver atau ajudan Kapolres. Tetapi suasana kerja perangkat baik driver, ajudan maupun sipil tidak berbeda jauh ketika Bapak Ferdi Sambo menjabat sebagai Kapolres Brebes. Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, serta putra dan putri beliau memperlakukan kami semua seperti bagian dari keluarga beliau sendiri. Beliau juga memperhatikan keluarga kami, kedekatan kami tidak seperti hubungan pimpinan dan bawahan. Tetapi meskipun demikian, kami juga harus sadar dan tahu ada batas-batas yang tidak boleh kami langgar. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum. Pada malam dini hari tanggal 7 Juli 2022, sekitar pukul 00, Bapak Ferdi Sambo dan Ibu Putri merayakan hari ulang tahun pernikahan di rumah Magelang. Seperti biasanya pada perayaan-perayaan sebelumnya, suasana sangat hangat, terpancar kebahagiaan pada kami semua yang ada di rumah. Pada pagi hari Bapak Ferdi Sambo harus kembali ke Jakarta karena tugas, sedangkan Ibu Putri tetap berada di rumah Magelang untuk memantau putrinya yang baru masuk di sekolah SMA Taruna Nusantara. Tidak pernah terbayangkan sedikit pun ada kejadian pada malam hari tanggal 7 Juli 2022 di rumah Magelang yang selanjutnya membuat saya dituduh melakukan bentuk perbuatan melawan hukum. Sehingga membuat saya harus duduk di sini di hadapan majelis yang mulia untuk membacakan nota pembelaan atau pledoi pada hari ini. Pengamanan senjata api yang dianggap oleh penuntut umum sebagai bagian dari perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Dengan tegas saya sampaikan bahwa saya tidak pernah tahu ada rencana pembunuhan. Apalagi dianggap sebagai bagian dalam rencana tersebut.
Pada saat itu terjadi keributan antara almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat dengan Om Kuat Ma'ruf, yang berdasar cerita dari Om Kuat Ma'ruf sempat menggunakan pisau untuk mengejar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya sebagai seorang anggota Polri, sebagai senior, sebagai yang dituakan, melakukan tindakan mengamankan senjata api sebagai bentuk antisipasi dan mitigasi resiko terjadinya keributan kembali di antara mereka. Upaya pengamanan terhadap pisau yang dipakai juga sudah saya lakukan malam itu. Dan tindakan pengamanan senjata api sudah saya sampaikan langsung terhadap almarhum Yosua. Saya sama sekali tidak mengetahui ada permasalahan antara almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dengan Ibu Putri. Saya tidak pernah tahu bahwa ada ancaman yang dilakukan oleh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat kepada Ibu Putri. Selain itu, yang mulia majelis hakim, saya tidak pernah ada permasalahan baik secara pribadi maupun kedinasan dengan almarhum Yosua. Dari keterangan saksi yang ada di persidangan, tidak ada yang menyebutkan ada perintah terkait mengamankan senjata. Didukung hasil pemeriksaan poligraf kepada saya dengan isu apakah ada seorang yang menyuruh mengamankan senjata milik Nofriansah Yosua. Yang saya jawab tidak ada dan sudah terindikasi jujur. Berdasarkan pada keterangan saksi Bapak Ferdi Sambo, Ibu Putri, Om Kuat dan Susi yang menyatakan mereka tidak mengetahui bahwa saya telah mengamankan senjata milik almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Hal ini juga diperkuat keterangan yang termuat dalam berkas surat tuntutan yang dikemukakan oleh penuntut umum bahwa terdapat komunikasi antara Bapak Ferdi Sambo dengan Ibu Putri yang tidak pernah saya ketahui pada Jumat dini hari tanggal 8 Juli yang menyatakan bahwa Ibu Putri meminta Bapak Ferdi Sambo untuk tidak menghubungi ajudan atau yang lain dan menyatakan Ibu Putri takut apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan mengingat almarhum memiliki senjata. Saya tidak pernah dihubungi oleh Bapak Ferdi Sambo pada tanggal 7 maupun 8 Juli 2022. Berdasarkan keterangan saksi yang sudah hadir dalam persidangan ini, termasuk saksi dari operator seluler, menyatakan bahwa tidak ada komunikasi elektronik antara saya dengan Bapak Ferdi Sambo. Hal ini juga dapat dikuatkan dengan melakukan pengecekan terhadap handphone milik Bapak Ferdi Sambo yang sudah disita. Mohon izin yang melanjutkan yang mulia majelis hakim. Pagi hari tanggal 8 Juli 2022, saya diperintahkan secara mendadak oleh Ibu Putri untuk mempersiapkan dan ikut mengantar beliau pulang ke Jakarta. Sebagai seorang bawahan, sudah menjadi hal yang wajar untuk memenuhi tugas dari seorang pimpinan. Dalam hal ini Ibu Putri sebagai istri dari Kadif Propam, perintah yang disampaikan juga jelas, tidak ada kaitannya dengan tuduhan yang mengatakan saya sudah mengetahui dan menghendaki kemungkinan dilakukannya sesuatu terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak ada hubungannya dengan perintah backup yang penuntut umum ambil dari keterangan setelah tiba di Jakarta. Perintah mendadak tentu mengakibatkan semua dilakukan secara terburu-buru, termasuk menurunkan barang-barang dan sekaligus senjata api yang telah saya amankan karena khawatir ada keributan lanjutan antara almarhum dengan Om Kuat Ma'ruf pada malam sebelumnya. Senjata tersebut saya letakkan di dashboard mobil LM bersamaan dengan meletakkan senjata steyr yang memang biasa diletakkan di mobil ibu. Selain itu memang almarhum Yosua sepengetahuan saya juga akan duduk di situ yang mulia, yang kemudian diasumsikan sebagai tindakan mengamankan senjata kembali dan respon dalam bentuk kehendak serta rencana yang saya sebagai ajudan yang
terlatih untuk meluluskan dan mendukung kehendak Bapak Ferdi Sambo yang berencana meminta bantuan backup di Jakarta. Sekali lagi, penuntut umum memakai keterangan yang baru dikemukakan oleh Bapak Ferdi Sambo di Jakarta. Jika saya berniat untuk mengamankan kembali senjata almarhum Yosua Nofriansah Huta Barat, akan lebih masuk akal bagi saya untuk meletakkan senjata tersebut dalam tas tumi milik saya, sehingga senjata tersebut selalu dalam penguasaan saya. Tidak pernah saya menyampaikan kepada siapapun bahwa jangan sampai almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat mengambil senjatanya kembali. Setelah selesai kendaraan dan barang-barang disiapkan, sudah menjadi tugas saya untuk melakukan pengecekan ulang dalam rumah, memeriksa barangkali masih ada barang milik Ibu Putri yang tertinggal. Ketika saya melakukan tugas tersebut, saya tidak tahu dan tidak pernah menyampaikan kepada siapapun tentang pembagian tempat duduk di kendaraan yang akan dipakai menuju ke Jakarta. Dalam berkas surat tuntutan selalu disampaikan bahwa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat harus selalu diawasi dan dikawal sejak awal berangkat dari Magelang ke Jakarta, pada saat berhenti di rest area maupun saat di rumah Duren 3. Tapi dalam berkas tuntutan tidak pernah menyebutkan perintah pengawasan dan pengawalan disampaikan oleh siapa kepada siapa, serta kapan dan di mana perintah itu disampaikan. Dimulai dari pembagian tempat duduk saat berangkat ke Jakarta yang tidak didukung satupun keterangan saksi atau bukti. Pada saat mampir di rest area tol untuk ke kamar kecil, dari keterangan saksi di pengadilan sudah jelas bahwa saya meminta kepada patwal melalui HT karena saya sudah ingin buang air kecil. Jika memang harus diawasi, maka semestinya saya tidak boleh melepaskan pengawasan saya ketika di Saguling saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Dari semua keterangan saksi tidak ada yang saya perintah atau saya minta tolong untuk mengawasi keberadaan almarhum Yosua di Saguling. Dan terakhir di rumah Duren 3, ketika kami tiba dan semua turun dari mobil serta terlihat di CCTV yang sudah diputar di pengadilan, saya tidak pernah sedikit pun selalu memperhatikan gerak-gerik dan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak segera masuk karena harus memutar balik mobil yang akan digunakan Ibu Putri kembali ke Saguling setelah hasil PCR keluar. Saya tidak mempunyai penglihatan super yang mampu menembus pagar rumah untuk memastikan keberadaan almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat sementara saya berada di dalam mobil. Dan sudah kita ketahui bersama yang mulia bahwa di bagian depan rumah Duren 3 juga terdapat garasi dan pintu pagar yang dapat terbuka. Sedangkan dari rekaman CCTV terlihat pada saat almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat berada di sekitar tempat itu, saya sama sekali tidak pernah mendekat ke arah almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para jaksa penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta, saya sudah sampaikan kepada almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat bahwa senjata miliknya ada di dashboard mobil LM. Setelah tiba di Jakarta, saya tidak pernah mengambil kembali senjata tersebut dengan tujuan untuk saya kuasai. Ketika kami duduk-duduk di depan rumah Saguling, saya juga tidak pernah melarang almarhum Yosua untuk mengambil senjata miliknya. Hal ini juga sudah dibuktikan dari semua keterangan saksi yang hadir pada persidangan ini. Selanjutnya saya mendapat perintah dari Bapak Ferdi Sambo untuk naik ke lantai 3 rumah Saguling. Sebagai bawahan tentunya saya mematuhi apa yang diperintahkan oleh pimpinan saya. Saya tidak tahu apa maksud dan tujuan Bapak Ferdi Sambo memanggil saya waktu itu. Percakapan yang terjadi antara saya dan beliau tidak seperti apa yang dikemukakan dalam berkas surat tuntutan saya. Setelah Bapak Ferdi Sambo menyampaikan bahwa ibu sudah dilecehkan almarhum Yosua, beliau berbicara kembali kepada saya mau panggil dia, kamu backup saya, amankan saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak tembak dia? Dan saya jawab, tidak berani Pak.
Saya tidak kuat mentalnya. Permintaan yang saya tolak itu disampaikan secara runtut dan langsung, mulai dari panggil, backup, dan amankan, serta jika melawan berani menembak atau tidak. Tidak pernah ada penyampaian akan memanggil kapan dan di mana, serta tidak ada dan tidak pernah disampaikan ataupun diisyaratkan pula bahwa Bapak Ferdi Sambo mempunyai niat untuk membunuh almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Ketika mendengar bahwa ibu sudah dilecehkan, hal itu sontak membuat saya terkejut dan bertanya-tanya perbuatan sejauh apa yang sudah dilakukan oleh almarhum Yosua kepada ibu putri. Saya turun ke lantai 1 sambil terus memikirkan hal tersebut. Apa yang Bapak Ferdi Sambo maksud dengan pelecehan itu? Peristiwanya di mana yang beliau maksud? Perasaan saya berkecamuk antara bingung, cemas, serta takut. Apalagi pada saat menyampaikan hal itu Bapak Ferdi Sambo dalam keadaan menangis dan penuh dengan emosi. Dalam kekalutan tersebut saya menyampaikan kepada Richard bahwa dia dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo di lantai 3 tanpa tahu apa yang hendak disampaikan oleh Bapak Ferdi Sambo. Saya duduk di depan rumah saguling, hati dan pikiran saya tidak tenang memikirkan perbuatan apa yang dilakukan oleh almarhum Yosua. Saya tidak pernah menyangka jika almarhum Yosua sampai berani dan tega terhadap ibu putri. Yang mulia majelis hakim yang saya hormati, sudah menjadi suatu prosedur dan kebiasaan bahwa setiap kembali dari luar kota wajib bagi keluarga dan perangkat Bapak Ferdi Sambo yang akan menetap untuk melaksanakan PCR dan isolasi. Ketika diminta oleh ibu putri untuk mengantar ke tempat isolasi, sudah sepantasnya saya sebagai bawahan menjalankan perintah tersebut. Apalagi hal itu adalah perintah yang sudah biasa saya lakukan sehari-hari. Semua perangkat sudah tahu urutan kebiasaan dan prosedur yang ada. Ikutnya almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat ke tempat isolasi bukan atas ajakan atau perintah dari saya. Dapat kita lihat bersama dalam CCTV, pada saat ibu putri meminta saya untuk mengantar isolasi, saya sama sekali tidak ada interaksi dengan almarhum Yosua dan tidak ada keterangan saksi atau bukti yang menyebut saya mengajak almarhum Yosua untuk ikut ke tempat isolasi. Saya tidak pernah tahu jika Bapak Ferdi Sambo akan menuju rumah Duren 3. Sepengetahuan saya, Bapak Ferdi Sambo akan menghadiri undangan untuk bermain badminton di Depok seperti yang disampaikan Romer dan Prayogi pada saat kami duduk di depan rumah saguling. Pada saat disampaikan oleh Om Kuat Ma'ruf bahwa saya dan almarhum Yosua dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo, tidak pernah terbayangkan dan terfikirkan sedikit pun bahwa almarhum Yosua akan ditembak dan dibunuh di rumah Duren 3. Peristiwa penembakan terjadi begitu cepat. Ketika saya masuk karena dipanggil dan berjalan mendekat ke ruang tengah, saya melihat almarhum Yosua sudah berada di depan dari Richard dan Bapak Ferdi Sambo. Saya mendengar ucapan jongkok yang diikuti Richard menodongkan senjata kemudian menembak almarhum Yosua. Melihat kejadian tersebut membuat saya merasa sangat takut, kaget, dan panik. Saya mendengar suara Romer dan saya segera mencoba menghampiri ke arah dapur di mana Romer tadi terakhir saya lihat ada di sebelah karpot dengan tujuan untuk dapat memberikan pertolongan. Saya merasa shock dan bingung dengan apa yang baru saja terjadi di depan mata saya. Pasca peristiwa penembakan, banyak anggota yang berdatangan ke rumah Duren 3. Saya hanya berada di sekitar karpot dan melihat Bapak Ferdi Sambo menemui semua yang datang saat itu tanpa ada satupun yang bertanya kepada saya. Seperti yang kita ketahui yang mulia, banyak dari pimpinan saya juga sedang menjalani sidang kasus obstruction of justice dalam perkara ini. Sampai pada akhirnya saya dibawa oleh anggota Provos ke kantor Biro Provos Mabes Polri untuk dimintai keterangan. Di ruang Provos, Bapak Ferdi Sambo memanggil saya, Om Kuat, dan Richard ke salah satu ruangan, kemudian menyampaikan kepada kami skenario tembak-menembak yang terjadi di rumah Duren 3
dengan tujuan membantu Richard pasca peristiwa penembakan tersebut. Beberapa hari setelah pemeriksaan oleh Provos, Paminal, dan penyidik, saya dipanggil oleh Bapak Ferdi Sambo. Beliau menanyakan apakah saya masih menyampaikan sesuai skenario yang disampaikan di ruang Provos kepada penyidik. Kemudian tanpa tahu maksud dan tujuannya, saya ditunjukkan amplop yang katanya berisi uang. Akan tetapi tidak pernah diberikan dan tidak pernah saya terima, serta tidak pernah saya harapkan hingga saat ini. Beberapa kali saya menjalani proses pemeriksaan, saya masih menceritakan kronologi peristiwa di rumah Duren 3 adalah peristiwa tembak-menembak. Saya merasa sangat gelisah, tertekan, dan tidak tenang karena tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya. Itu semua karena setiap kembali dari pemeriksaan, Bapak Ferdi Sambo selalu menanyakan dan menyampaikan kepada saya untuk bertahan pada skenario tembak-menembak tersebut. Saya masih tinggal di rumah beliau dan saya masih sebagai bawahan beliau yang terpaksa harus menuruti perintah beliau. Hingga pada tanggal 7 Agustus 2022 saya dibawa oleh anggota Provos untuk kemudian dilaksanakan patsus. Dan pada tanggal itu juga saya ditetapkan sebagai tersangka dan langsung dilakukan penahanan. Saya ditunjukkan keterangan dari Richard yang menunjukkan pelaku penembakan terhadap almarhum Joshua dilakukan semua oleh Bapak Ferdi Sambo. Yang kemudian saya diminta untuk membaca Al-Quran. Baru setelah itu saya menuliskan testimoni kejadian sebenarnya peristiwa yang terjadi pada tanggal 8 Juli 2022 di rumah Duren 3. Sesuatu yang sangat sesali yang seharusnya saya sampaikan dari awal dilakukan pemeriksaan oleh penyidik kepada saya. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan permohonan maaf saya kepada keluarga besar almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat dan masyarakat karena sejak awal tidak menyampaikan kejadian yang sebenarnya pada saat diperiksa oleh penyidik, pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, para pemimpin Polri, dan rekan-rekan anggota Polri dimanapun ditugaskan. Kepada ibu, istri, putri-putri saya, dan seluruh keluarga besar saya memohon maaf atas kejadian yang menimpa saya. Pasti ada dampak yang kalian terima, baik secara langsung maupun tidak langsung. Mohon maaf sudah membuat kalian cemas dan sedih, terutama atas segala doa. Terima kasih atas segala doa dan dukungan tanpa batas dari kalian semua, sehingga membuat saya mampu melewati situasi yang sulit ini. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, serta hadirin yang saya muliakan. Saya mempunyai keluarga yang sangat saya cintai dan saya sayangi. Saya juga orang yang taat pada agama, mengerti akan norma-norma dan hukum. Saya juga merupakan orang yang masih sehat akal dan jiwanya. Tidak pernah terbersit niat sekecil apapun dari dalam hati saya akan menabrakkan mobil yang saya kendarai bersama almarhum Joshua untuk mencelakai atau bahkan membunuh almarhum Joshua. Yang apabila saya lakukan hal tersebut sama saja saya berniat untuk bunuh diri. Dan saya tegaskan sekali lagi bahwa saya tidak pernah menyampaikan hal sangat tidak masuk akal seperti itu kepada siapapun. Yang mulia Majelis Hakim, saya merupakan anak pertama dari 2 bersaudara. Saya lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1987 di Banyumas. Saya juga seorang suami dan ayah dari 3 anak perempuan. Saya dibesarkan di sebuah desa kecil di Banyumas. Saya bersyukur telah dibesarkan di lingkungan yang sangat hangat serta menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan, moral, norma masyarakat dan hukum. Bapak saya merupakan seorang anggota Polri. Beliau adalah sosok yang sangat saya kagumi dan menjadi panutan bagi saya baik dalam cara mendidik anak-anaknya maupun dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara. Walaupun beliau harus bekerja berbeda di kota dengan kami, tapi beliau selalu memprioritaskan keluarga. Beliau sangat memperhatikan pendidikan saya dan adik perempuan saya.
Saya teringat sewaktu masih kecil, saya selalu diajak beliau untuk sholat berjamaah di musola dekat rumah kami, dan dengan sabar beliau mengajarkan saya cara membaca Al-Quran serta menghafal surat-surat Al-Quran. Hal ini menginspirasi saya untuk menanamkan pendidikan agama sejak dini kepada ketiga putri saya, seperti yang beliau lakukan untuk saya. Namun saat ini saya belum bisa melakukan hal yang sama untuk putri-putri kecil saya. Tanggal 25 Agustus 2010, saat saya sedang menjalankan tugas di Polres Brebes, saya mendapat berita duka bahwa bapak saya mengalami kecelakaan dan beliau meninggal dunia. Saya langsung bergegas pulang ke kampung halaman saya dengan hati yang sangat terluka. Saya merasa sangat terpukul. Beliau meninggalkan kami begitu cepat. Tapi saya harus ikhlas karena saya percaya semua itu terjadi karena Allah lebih sayang kepada beliau. Saya selalu ingat pesan dari almarhum bapak saya bahwa berbuat baik harus dilandasi dengan rasa tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Jangan pernah berprasangka buruk terhadap segala sesuatu, karena kita tidak tahu sebenarnya apa yang tidak kita ketahui. Sepeninggal almarhum bapak saya, ibu saya yang merupakan guru sekolah dasar harus membimbing saya dan adik saya seorang diri. Sama halnya dengan almarhum bapak. Ibu saya sangat menyayang saya. Beliau telah mendidik dan membesarkan saya dan adik saya dengan sangat baik. Beliau sosok wanita yang hebat, yang kuat, selalu berjuang dan rela mengorbankan segalanya demi anak-anaknya. Beliau selalu mengingatkan kepada kami bahwa tempat terbaik untuk bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya percaya doa ibu akan selalu mengiringi langkah saya dan menyelamatkan saya dari segala musibah. Saat ini di usia beliau yang sudah lanjut harus menghadapi cobaan dan ujian yang sangat berat. Namun beliau selalu sabar, selalu ikhlas, selalu mengingatkan saya, menguatkan saya, dan percaya oh Allah akan memberikan pertolongan pada kami. Maafkan anakmu ini, ibu. Sudah membuat ibu mengalami semua ini. Ibu adalah orang yang paling saya sayangi di dunia ini. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan kepada beliau. Selain sebagai seorang anak, saya juga memiliki peran dan tanggung jawab sebagai seorang kepala keluarga. Saya mempunyai istri yang merupakan seorang ibu rumah tangga. Saya memiliki 3 orang putri. Putri pertama saya berusia 7 tahun. 2 putri saya masih balita. Saya yang merupakan tulang punggung bagi istri dan ketika berharap kepada Allah semoga selalu memudahkan saya dalam menunaikan kewajiban saya untuk memberikan nafkah kepada keluarga.
Pasti sangat berat bagi istri saya untuk menjalani ini semua. Berjuang membesarkan dan mendampingi ketiga putri saya seorang diri. Terima kasih untuk istriku tercinta, selalu bersabar, kuat, tegar. Saya bersyukur memiliki istri soleh yang selalu setia, selalu ada untuk saya dalam keadaan susah maupun senang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguatkan, memudahkan setiap langkah untuk ketiga putri kecil ayah yang selalu saya rindukan. Maafkan ayah karena sudah sekian lama ayah tidak pernah pulang. Semoga kalian selalu ingat dan rindu akan ayah. Ayah berdoa agar kalian tumbuh sehat dan bahagia. Semoga ayah bisa selalu ada untuk kalian, melindungi, mendampingi, serta membimbing kalian dalam bertumbuh. Semoga ayah segera kembali bersama-sama kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi dan mengabulkan doa serta harapan saya. Ya Allah, wahai Zat yang Maha membolak-balikan hati, semoga Engkau selalu meneguhkan hati kami di jalan yang benar. Yang mulia Majelis Hakim, yang terhormat para penuntut umum, yang terhormat para penasihat hukum, melalui kesempatan yang telah diberikan oleh Yang Mulia Majelis Hakim dalam nota pembelaan pribadi saya ini, saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak pernah sedikit pun menginginkan, menghendaki, merencanakan atau mempunyai niat menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Sama sekali saya tidak pernah mengetahui ada rencana pembunuhan terhadap almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Saya tidak pernah melakukan perbuatan bersama-sama atau turut serta untuk menghilangkan nyawa almarhum Nofriansah Yosua Huta Barat. Jaksa penuntut umum meminta kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memutus perkara ini. Demikian juga saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini secara adil. Saya sangat berharap kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar menggunakan kedudukannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi ini untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya, bukan saja untuk saya, melainkan untuk istri, putri-putri saya, dan serta keluarga saya. Saya mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim dapat mencari kebenaran dalam persidangan ini berdasarkan pada fakta dan bukti-bukti yang ada. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Majelis Hakim yang mulia berkenan menerima pembelaan saya, pembelaan yang saya ajukan, pembelaan yang akan disampaikan oleh penasihat hukum saya, membebaskan saya dari dakwaan dan tuntutan serta memulihkan segala hak saya dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabat saya. Demikian pembelaan pribadi saya yang saya sampaikan kepada Yang Mulia Majelis Hakim dalam persidangan ini. Dari Rutan Salemba, Cabang Kejagung, hormat saya terdakwa Riki Rizal Wibowo. Terima kasih Yang Mulia. Silakan kalau mau diserahkan kepada majelis. Terima kasih. Selanjutnya kepada penasihat hukum, silahkan kami berikan waktu kepada saudara untuk membacakan pembelaan. Terima kasih Majelis. Perlu sebelumnya kami sampaikan bahwa kami hanya akan membacakan pendahuluan sedikit, kemudian masuk
analisa fakta persidangan dan analisa yuridis. Kira-kira sekitar 60 halaman. Terima kasih, Mas. Silakan. Majelis Hakim yang kami hormati, saudara penuntut umum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Nota pembelaan atau pledoi menghindari peradilan sesat atas perkara nomor 799 PIT B garis miring 2022 PN Jakarta Selatan atas nama terdakwa Ricky Rizal Wibowo. Pendahuluan, dengan memanjat puji syukur kepada Tuhan dan setelah melalui beberapa kali persidangan dalam memeriksa perkara ini, maka tibalah giliran kami, tim penasihat hukum terdakwa, untuk menyampaikan pledoi atau pembelaan setelah mendengar dan mempelajari secara seksama surat tuntutan saudara jaksa penuntut umum yang telah dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023. Bahwa untuk keperluan tersebut, nota pembelaan bagi kami adalah sangat penting dalam rangka menegakkan hukum dan keadilan, bukan untuk sekedar menjalani formalitas proses perkara belaka, namun lebih meyakini bahwa dengan nota pembelaan ini diharapkan Majelis Hakim yang mulia beserta hadirin yang ada di dalam persidangan ini dapat mengetahui dengan jelas mengenai pokok permasalahan yang sebenarnya dan fakta-fakta persidangan selama ini, sekaligus untuk menyeimbangkan informasi yang telah dibacakan oleh jaksa penuntut umum dalam penuntutannya pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 yang lalu. Untuk menyampaikan pembelaan ini atas surat tuntutan jaksa penuntut umum, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini atas dakwaan bernomor register nomor sekian yang sudah dibacakan pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, antara lain kami tidak bacakan primer subsidiarnya, kami lanjut. Setelah melalui proses pemeriksaan dan pembuktian, jaksa penuntut umum dengan tuntutan yang berdasarkan surat tuntutannya yang dibacakan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023, yang pada isi pokok tuntutannya adalah: 1. Menyatakan terdakwa Ricky Rizal terbukti bersalah melakukan tindak pidana serta melakukan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer 340 Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ricky Rizal selama 8 tahun dan dipotong selama dalam tahanan. Yang ketiga, menyatakan barang bukti berupa, tidak kami bacakan. Selanjutnya, pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dan rahmat dan hidayah yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga persidangan pada hari ini dengan agenda sidang, yaitu pembacaan pembelaan baik dari terdakwa maupun dari tim penasihat hukum. Tibalah saatnya kami selaku penasihat hukum terdakwa untuk menyampaikan nota pembelaan ini. Tentunya pledoi ini bukanlah sesuatu yang hendak membela kesalahan terdakwa agar bebas di luar pertimbangan-pertimbangan hukum, tetapi sebagai ikhtiar hukum agar sebelum yang terhormat majelis hakim sampai pada suatu keyakinan untuk memberi putusan telah mendapatkan keterangan, gambaran, bukti-bukti atau suatu perbuatan atas suatu perbuatan yang telah didakwakan oleh saudara penuntut umum, sehingga kebenaran material dapat terungkap dalam perkara ini. Hal itu semua ditentukan oleh karena dalam proses acara pidana yang bertujuan untuk mencari dan mendapatkan kebenaran yang hakiki, karena itu hanya kehendak yang harus, kebenaranlah yang harus menjadi dasar suatu putusan pidana dan bukan yang lain. Bahwa kami menyadari apa yang menjadi tugas dan kewajiban yang mulia tentu sangat berat, yakni bukan hanya sebagai penghukum, akan tetapi sebagai pengadil yang dapat berlaku seadil-adilnya, karena hanya Tuhan dan hakim yang menentukan nasib manusia di dunia ini. Dengan demikian, dalam proses harus selalu teliti dan cermat dalam menjalankan fungsinya, dan mudah-mudahan dalam proses perkara ini kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran yang sejati harus kita cari sehingga kita terhindar dari dosa, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu membuka pintu maaf bagi kita semuanya. Dengan demikian, dalam proses harus selalu teliti dan cermat
dan menjalankan fungsinya, dan mudah-mudahan dalam proses perkara ini kita sama-sama menyadari dan memahami bahwa kebenaran yang sejati harus kita cari sehingga kita terhindar dari dosa, dan semoga Tuhan yang selalu memberi pintu maaf bagi kita semua. Untuk dan atas nama terdakwa Ricky, yang selanjutnya kami selaku sebut clean, izinkan kami baik sebagai penasihat hukum maupun selaku pribadi mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Majelis Hakim yang mulia atas kesabaran dan kearifan dalam memimpin persidang ini, serta ucapan terima kasih yang tiada terhingga kepada Majelis Hakim yang mulia atas kesempatan dan waktu diberikan kepada kami untuk menyampaikan dan membacakan nota pembelaan ini untuk dan atas nama terdakwa. Pada kesempatan ini dengan perkenan kami juga menyampaikan permohonan maaf baik sebagai penasihat hukum maupun selaku pribadi kami bila mana dalam proses pemeriksaan di persidangan ini terlontar ucapan, tindakan dan perbuatan atau sikap yang tidak berkenan baik kepada Majelis Hakim mulia maupun kepada jaksa penuntut umum yang terhormat. Jaksa penuntut umum yang terhormat, kami ucapkan juga terima kasih atas usaha yang gigih dan dari langkah penuntutannya, pembuatan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, proses pemeriksaan di persidangan dan pembuatan surat penuntutan. Semua langkah dan tindakan tersebut tiada lain untuk melaksanakan tugas dan wewenang yang diamanahkan. Kami percaya dan melaksanakan tugas dan wewenang tersebut dilandasi oleh undang-undang yang berlaku, walaupun adanya perbedaan yang tajam dalam hal penuntutan jaksa penuntut umum dengan pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum itu semata-mata untuk mencapai atau mencari keadilan yang mana akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Keputusan telah mendapatkan kebenaran, gambaran dan bukti-bukti atas segala sesuatunya. Maka pembelaan dan pledoi ini adalah salah satu alat peradilan untuk membantu Majelis Hakim untuk sampai pada suatu keyakinan, dan dengan keyakinan tersebut Majelis Hakim dapat memberikan putusan tepat dan objektif secara benar dan adil. Karena itu hanya kebenaranlah yang harus menjadi dasar suatu putusan hakim pidana dan lain tidak, bahwa suatu profesi hakim jangan dijadikan sebagai penghukum, akan tetapi sebagai pengadil yang dapat berlaku seadil-adilnya, karena hanya Tuhan dan hakim yang menentukan nasib manusia di dunia ini. Dengan demikian, perangkat dalam proses harus selalu teliti dan cermat dalam menjalankan fungsinya. Tidak lupa juga kami sampaikan turut berduka cita kepada keluarga besar almarhum Nofriansah Joshua Huta Barat yang harus mengalami kejadian ini. Semoga almarhum diberikan tempat terbaik di sisinya. Rasa terima kasih juga kami sampaikan kepada masyarakat luas yang turut mengawal kasus ini. Semoga keadilan dan kebenaran tetap menjadi milik mereka yang berhak. Kami lanjutkan kepada fakta-fakta, analisa fakta persidangan. Analisa terhadap fakta persidangan. A. Pengamanan senjata oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo bukanlah perintah dari orang lain. Atas keterangan ini saksi-saksi menerangkan, saksi Ferdi Sambo menerangkan bahwa saksi tidak pernah memerintahkan dan tidak mengetahui adanya pengamanan senjata almarhum Joshua di Magelang. Saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa saksi tidak memberitahukan kepada para ajudan yang ada di Magelang bahwa saksi menerima perlakuan pelecehan, dan saksi tidak pernah memerintahkan Ricky Rizal untuk mengamankan senjata, dan saksi tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik almarhum Joshua. Saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwa Ricky Rizal masuk ke kamar ADC di Magelang mengambil senjata steyr dan menanyakan kepada saksi di mana senjata almarhum Joshua. Namun pada akhirnya senjata AHS milik almarhum ditemukan sendiri oleh Ricky Rizal di dalam lemari, dan melihat terdakwa Ricky Rizal membawa senjata steyr. Kemudian senjata AS almarhum Joshua tersebut dibawa ke lantai 2. Namun saksi tidak mengetahui di mana terdakwa Ricky mengamankan senjata tersebut. Bahwa saksi tidak mengetahui alasan terdakwa Ricky Rizal melakukan pengamanan. Bahwa saksi tidak mengetahui adanya konflik antara Joshua dengan saksi Maro. Dari saksi Kuat Maro menerangkan bahwa saksi telah mengejar dan menodongkan pisau kepada Joshua sebelum terdakwa Ricky Rizal, dan saksi Richard pulang dari mengurus keperluan anaknya Pri Sambo Tribrata dari sekolahnya di Magelang. Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat terdakwa Ricky Rizal mengamankan senjata almarhum Joshua. Dari saksi Daden menerangkan jika senjata memanglah harus melekat, akan tetapi berdasarkan diskresi kepolisian dalam keadaan situasional dapatlah dilakukan upaya pengamanan
demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Begitu juga saksi Prayogi, begitu juga saksi Adzan Romer yang menerangkan hal yang sama, yakni menerangkan jika senjata memanglah harus melekat bagi orang yang punya izin, akan tetapi berdasarkan diskresi kepolisian dalam keadaan situasional dapatlah dilakukan upaya pengamanan demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman. Ahli poligraf Aji Febrianto menerangkan bahwa Ali telah melakukan pemeriksaan lie detektor terhadap terdakwa Ricky Rizal di Puslapor dengan isu pertama dengan pertanyaan, apakah ada seseorang yang menyuruh saudara Ricky Rizal mengambil senjata milik Joshua? Dan jawaban terdakwa Ricky Rizal, tidak ada. Kesimpulan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan pengamanan senjata oleh terdakwa Ricky Rizal Wibowo merupakan perintah dari orang lain dan dilakukan berkaitan dengan peristiwa pembunuhan korban Joshua tidak didasarkan pada fakta persidangan dan alat-alat buktinya. Alih-alih jaksa penuntut umum sangat memaksakan asumsinya karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh Ferdi Sambo, saksi Putri Chandra, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat, saksi ahli poligraf. Jaksa penuntut umum tidak mau dan tidak mampu untuk membuktikan tuduhan-tuduhannya tersebut. Padahal pembuktian tersebut dapat dilakukan dari bukti komunikasi antara terdakwa jika benar komunikasi tersebut pernah terjadi di antara para terdakwa. Sehingga berdasarkan hal tersebut, berdasarkan fakta persidangan, tidak ada satupun fakta persidangan yang membuktikan bahwa pengamanan senjata HS dan STR milik korban Joshua atas perintah dari orang lain. Fakta persidangan yang muncul justru membuktikan tindakan tersebut murni karena intuisi terdakwa Ricky Rizal sebagai orang yang senior di rumah tersebut untuk mencegah eskalasi keributan dan meminimalisir akibat yang tidak diinginkan. B. Alasan terdakwa Ricky Rizal ikut dari Magelang ke Jakarta. Dari saksi Ferdi Sambo menerangkan bahwa saksi tidak memerintahkan terdakwa Ricky Rizal untuk ikut mengantar saksi Putri ke Jakarta. Bahwa saksi baru mengetahui Ricky Rizal mengantar saksi Putri Chandra ke Jakarta ketika saksi menanyakan dengan siapa saja saksi Putri Chandrawati pulang ke Jakarta, dan dijawab oleh Putri Chandrawati bersama Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Richard Eliezer, Joshua, dan B. Susi. Dari keterangan saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa saksi memanggil terdakwa Ricky Rizal dan menyampaikan akan pulang pagi ini juga karena ibu sedang tidak enak badan, dan meminta terdakwa Ricky Rizal untuk menyiapkan mobil untuk pulang ke Jakarta. Bahwa saksi tidak memerintahkan terdakwa Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf untuk mengantar saksi ke Jakarta, tetapi saksi merasa terdakwa setelah melihat saya sedang tidak enak badan, terdakwa Ricky Rizal tahu apa yang harus dia lakukan, mempunyai tanggung jawab moral untuk mengantar saksi. Saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang memerintahkan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf untuk ikut mengantar pulang ke Jakarta. Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan bahwa saksi diberitahu oleh terdakwa Ricky Rizal atas permintaan saksi Putri. Terdakwa Ricky Rizal dan saksi Kuat Ma'ruf ikut mengantar Putri ke Jakarta karena saksi Putri sedang tidak enak badan dan akan langsung kembali lagi ke Magelang. Bahwa setelah saksi Putri Chandra memberikan uang kepada Mas Jabrik, saksi Putri Chandrawati mengajak saksi dengan mengatakan, ayo Ad, sehingga saksi langsung masuk ke mobil LM untuk bersiap berangkat pulang ke Jakarta. Saksi Bimantara menerangkan bahwa tidak ada call data recall antara nomor yang Ricky Rizal dengan nomor-nomor yang lainnya, dengan pihak terdakwa lainnya. Kesimpulan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan alasan terdakwa Ricky Rizal bahwa ikut dari Magelang ke Jakarta menyamakan kehendak untuk merampas, menghilangkan nyawa korban Nofriansah Joshua hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang telah kami sebutkan. C. Perintah penempatan posisi duduk di Magelang ke Jakarta dengan sengaja memisahkan Joshua dari senjatanya yang sudah diamankan Ricky Rizal di mobil LB Bima. Keterangan dari saksi-saksi menyatakan, saksi Putri
Menerangkan bahwa saksi tidak memerintahkan terkait penempatan posisi duduk terdakwa terhadap Joshua, Ricky maupun Richard, Kuat maupun saksi Susi. Richard Eliezer menerangkan bahwa tidak ada yang memerintahkan penempatan posisi duduk dari Magelang ke Jakarta. Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal ada orang yang paling terakhir naik mobil karena terdakwa Ricky Rizal menyerahkan tugas menjaga rumah Magelang kepada Mas Cabrik dan Pak Haris selaku anggota Polres di Magelang. Bahwa saat saksi ingin menaiki mobil RX sudah ada Joshua yang ada di mobil RX sehingga saksi naik ke mobil LM Bima. Dari keterangan saksi Kuat menerangkan bahwa tidak ada yang memerintahkan penempatan posisi duduk dari Magelang. Bahwa saksi Kuat menerangkan Ricky Rizal yang paling terakhir naik mobil. Kesimpulan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan perintah penempatan posisi duduk dari Magelang ke Jakarta dengan sengaja terdakwa Ricky Rizal memisahkan korban Joshua dari senjatanya yang sudah diamankan terdakwa Ricky Rizal di mobil LM Bima hanyalah asumsi dan ilusi dari JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi yang telah kami sebutkan tadi. Bahwa terdakwa Ricky Rizal orang yang paling terakhir masuk mobil karena menitipkan rumah Magelang kepada Mas Cabrik dan Pak Aris. Dan ketika terdakwa Ricky Rizal menaiki mobil RX sudah ada Joshua dan rombongan sudah siap jalan. D. Terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawasi dan mengawal korban Joshua pada kesempatan singgah di rest area untuk buang air kecil. Keterangan dari saksi Putri menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan bahwa rombongan berhenti di rest area karena kan saksi selama di perjalanan dari Magelang ke Jakarta hanya tidur karena merasa pusing dan tidak enak badan. Dari saksi Richard menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal meminta berhenti di rest area dikarenakan terdakwa ingin buang air kecil ke toilet. Bahwa saksi saat di rest area juga turun ke toilet untuk buang air kecil bersama terdakwa Ricky Rizal dan Joshua. Keterangan saksi Kuat Ma'ruf menerangkan sesampainya di rest area pada saat itu para rombongan yang lain turun dari mobil dan pergi ke toilet. Bahwa saksi tidak ikut ke toilet dikarenakan Putri Chandrawati berada di mobil dan tidak ada yang menjaga. Dari Susi menerangkan bahwa pada saat rombongan di rest area yaitu terdakwa Ricky Rizal, Joshua dan Ricky Rizal ke kamar mandi. Kesimpulan bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawasi dan mengawal korban Nofriansah Joshua pada kesempatan singgah di rest area untuk buang air kecil hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi tersebut di atas. Bahwa terdakwa Ricky Rizal lah yang meminta kepada Patwal melalui HT untuk singgah di rest area dikarenakan terdakwa Rizal kebelet untuk buang air kecil. E. Percakapan antara terdakwa Ricky Rizal Wibowo dan saksi Ferdi Sambo terkait permintaan saksi untuk Ferdi Sambo untuk menembak korban Joshua. Namun untuk mengamankan dan backup tidak ditolak oleh terdakwa Ricky Rizal dikarenakan mempunyai kesamaan kehendak dengan saksi Ferdi Sambo untuk merampas atau menghilangkan nyawa korban Nofrian Joshua. Keterangan dari saksi Ferdi Sambo menerangkan bahwa saksi memanggil terdakwa Ricky Rizal melalui HT untuk naik ke lantai 3 menemui saksi di Saguling. Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa, ada kejadian apa di Magelang? Dan dijawab oleh terdakwa Ricky Rizal, tidak tahu Pak. Lalu saksi menyampaikan bahwa saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Joshua dan menyampaikan, saya mau panggil dia, mau klarifikasi, kamu amankan saya, backup saya. Kalau dia melawan, kamu berani nggak nembak dia? Namun dijawab oleh terdakwa Ricky Rizal, saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mental. Lalu saksi memerintahkan terdakwa Ricky Rizal untuk memanggil saksi Richard Eliezer. Bahwa saksi tidak memberitahukan kepada terdakwa Ricky Rizal alasan apa saksi meminta terdakwa Ricky Rizal untuk memanggil Eliezer. Bahwa perintah memanggil kepada perangkat sudah biasa dilakukan oleh saksi. Saksi Putri Chandra menerangkan bahwa saksi mengetahui saksi Putri Sambo memanggil terdakwa Ricky Rizal ke lantai 3 melalui HT. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa Ricky Rizal karena saksi sudah masuk kamar untuk persiapan isolasi sebelum terdakwa Ricky Rizal naik ke lantai 3. Saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa terdakwa Ricky Rizal menyampaikan bahwa saksi dipanggil oleh Ferdi Sambo ke lantai 3 dengan muka pucat dan panik. Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dibicarakan antara saksi Ferdi Sambo dengan terdakwa Ricky Rizal sebelumnya. Bahwa saksi naik ke lantai 3 tidak bersama dengan terdakwa Ricky Rizal. Kesimpulan
bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan percakapan antara terdakwa Riki Rizal Wibowo dan saksi Perdisambo terkait permintaan saksi Perdisambo untuk menembak korban Nofriansah Yosua Huta Barat ditolak. Namun untuk mengamankan dan backup tidak ditolak oleh terdakwa Riki Rizal dikarenakan mempunyai kesamaan kehendak dengan saksi Perdisambo untuk merampas menghilangkan nyawa korban Joshua, tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi Perdisambo, saksi Putri, dan saksi Richard. Bahwa terdakwa Riki Rizal sudah konsisten dan menyampaikan keterangan sebagai saksi maupun saat keterangan terdakwa saat dimintakan mengamankan, backup, dan menembak Joshua sudah ditolak terdakwa Riki Rizal dengan menjawab, "Saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mental." Dengan demikian terdakwa Riki Rizal bukan hanya menolak untuk menembak korban, tetapi juga sekaligus menolak untuk membackup dan mengamankan saksi Perdisambo jika korban Nofriansah Yosua Huta Barat melawan. Susunan kalimat yang jaksa penuntut umum dalam tuntutannya sudah diubah atau terbalik-balik yang tidak sesuai dengan fakta persidangan. F. Terdakwa Riki Rizal dianggap sengaja ikut isolasi ke Duren 3 walaupun tidak melakukan tes PCR guna mengantarkan korban Nofriansah Huta Barat sesuai yang direncanakan saksi Perdisambo. Keterangan dari saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa setelah saksi persiapan isolasi, saksi bertemu dengan saksi Daden di Karpot dan menanyakan, "Di mana Dek Riki? Saya mau minta antarkan isolasi." Bahwa setelah dipanggil oleh saksi Daden, terdakwa Riki datang dan saya minta diantarkan isolasi. Bahwa saksi saat ditanyakan, terdakwa Riki Rizal, "Isolasi di mana, Bu?" Dan saksi menjawab, "Ke Duren 346. Bahwa saksi meminta untuk didampingi terdakwa Riki Rizal untuk diantar ke tempat isolasi di rumah Duren 346 karena terdakwa Riki Rizal adalah ajudan yang paling senior dan saksi percaya kepada terdakwa Riki Rizal. Keterangan saksi Daden Miftahul Haq menerangkan bahwa saksi ditanyakan oleh saksi Putri, "Di mana terdakwa Riki Rizal?" Karena saksi Putri Chandra ingin meminta terdakwa Riki Rizal antarkan isolasi. Bahwa saksi memanggil terdakwa Riki Rizal yang berada di seberang rumah saguling bersama ADC lainnya karena diminta oleh saksi Putri Chandrawati untuk mengantar saksi Putri Chandrawati isolasi. Saksi Richard Eliezer menerangkan bahwa pada saat di dalam mobil di rumah saguling, saksi mendengar saksi Putri Chandra menyampaikan kepada terdakwa Riki Rizal, "Kita ke Duren 3D." Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Riki Rizal dianggap sengaja untuk ikut isolasi ke Duren 3 walaupun tidak melakukan tes PCR guna mengantarkan korban Joshua sesuai yang direncanakan Perdisambo hanyalah asumsi dan ilusi JPU karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh saksi-saksi Chandrawati, saksi Daden, saksi Richard Eliezer, bahwa terdakwa Riki Rizal yang diminta dipindahkan Putri Chandra untuk mengantar saksi isolasi di rumah Duren 346. G. Terdakwa Riki Rizal Wibowo dianggap mengajak korban Joshua untuk ikut isolasi ke rumah Duren 3 agar korban Nusantara dapat dieksekusi sesuai rencana Perdisambo. Keterangan dari saksi Kuat Ma'ruf menerangkan terdakwa Riki Rizal menyampaikan, "Om antarin ibu dulu yuk isoman." Kemudian saksi lari ke pos, kemudian naik mobil dan berangkatlah ke Duren 3. Saksi Putri Chandrawati menerangkan bahwa saksi Putri Chandrawati tidak pernah mengajak Joshua, saksi Kuat Ma'ruf maupun saksi Richard Eliezer untuk menemani saksi melakukan isolasi mandiri. Bahwa saksi hanya meminta terdakwa Riki Rizal untuk mengantar saksi isolasi ke Duren 3. Saksi Richard, bahwa saksi Richard Eliezer menjelaskan saksi tidak mengetahui bagaimana proses pemanggilan Joshua untuk bisa ikut ke Duren 3. Bahwa saksi Richard menerangkan pada saat di dalam mobil, saksi mendengar saksi Putri Chandra menyampaikan kepada terdakwa Riki Rizal atau kepada Joshua, "Kita ke Duren 3D. 346D. Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Riki Rizal Wibowo dianggap mengajak korban Nofriansah Yosua Huta Barat untuk ikut isolasi ke rumah Duren 346 agar korban dapat dieksekusi sesuai rencana saksi Perdisambo hanyalah asumsi dan ilusi jaksa penuntut umum karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, saksi Richard, bahwa tidak ada satupun keterangan saksi yang menyatakan bahwa terdakwa Riki Rizal yang mengajak korban Joshua ikut isolasi. H. Terdakwa Riki Rizal Wibowo dianggap mengawal, menggiring korban Nofriansah saat tiba di Duren 3. Keterangan saksi Eliezer menerangkan saksi mengambil senjata di pinggang dan isi, mengokang senjata,
kemudian mengembalikan ke pinggang lagi. Setelah itu saksi menepi ke pinggir meja, akan tetapi tiba-tiba Joshua sudah masuk ke dalam rumah dan di belakangnya ada saksi Kuat Ma'ruf, dan di belakang saksi Kuat Ma'ruf terdapat terdakwa Ricky Rizal. Saksi Kuat Ma'ruf menerangkan, pada saat itu saksi Kuat Ma'ruf diperintahkan oleh saksi Perdisambo untuk memanggil terdakwa Ricky Rizal dan saudara Joshua yang sedang berada di luar, sehingga saksi Kuat Ma'ruf pergi keluar untuk mencari Joshua dan terdakwa Ricky Rizal. Terus menerangkan bertemu dengan terdakwa Ricky Rizal di carport, lalu didekati oleh Kuat di dekat tempat sampah. Kemudian saksi Kuat Ma'ruf menyampaikan, Om Ricky, Om Joshua dipanggil Bapak. Barulah terdakwa Ricky Rizal memanggil saudara Joshua yang pada saat itu sedang berada di taman. Bahwa terdakwa Ricky Rizal masuk paling belakangan setelah Saksi dan Joshua dan berjarak. Saksi Perdisambo menerangkan pada waktu masuk ke rumah Duren 3, Saksi Perdisambo bertemu dengan Kuat Ma'ruf terlebih dulu saat menuju ke bagian dapur. Saksi Perdisambo menyampaikan kepada saksi Kuat Ma'ruf, mana Joshua? Panggil Joshua Art. Pada waktu itu saksi Richard Eliezer sudah berada di dalam, dan tidak lama kemudian saksi Kuat Ma'ruf masuk bersama saudara Joshua dan saudara Ricky Rizal yang paling terakhir. Bahwa saksi tidak pernah memerintahkan terdakwa Ricky Rizal untuk mengawasi, mengawal dan menggiring Joshua. Keterangan ahli digital forensik Heri Prianto. Pada persidangan ahli menunjukkan rekaman CCTV saat di rumah Duren 346 yang pada pokoknya memperlihatkan saat rombongan sampai di rumah Duren 346. Korban Joshua adalah orang yang paling pertama turun dan membuka pagar rumah dan langsung masuk. Lalu terdakwa Ricky Rizal membantu membuka pintu saksi Putri Chandrawati, lalu membuka bagasi dan menyerahkan tas saksi Putri Chandrawati. Setelah semua orang turun dari mobil, memperlihatkan terdakwa Ricky Rizal kembali masuk ke dalam mobil dan memutarbalikkan mobil dan memarkir mobil. Sedangkan terlihat korban Joshua dapat terlihat bebas keluar pagar, mengintip dan masuk kembali ke arah taman belakang. Dari rekaman CCTV yang diperlihatkan saksi ahli setelah terdakwa Ricky Rizal selesai memarkirkan mobil dan turun mobil, hanya selang kurang lebih 30 detik Perdisambo masuk ke dalam rumah Duren 346. Bahwa rekaman CCTV yang diperlihatkan saksi ahli memperlihatkan hanya selang kurang lebih 2 menit terlihat terdakwa Ricky Rizal menghampiri korban Joshua dan masuk ke dalam. Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap mengawasi, mengawal, menggiring korban Joshua saat tiba di rumah Duren 3 hanyalah asumsi dan ilusi jaksa penuntut umum karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh Perdisambo, saksi Richard dan saksi Kuat Ma'ruf. Bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal dianggap mengawasi, mengawal, menggiring korban saat tiba hanyalah yang asumsi yang tidak sesuai dengan rekaman CCTV yang diperlihatkan oleh saksi digital forensik Heri Prianto. Dan dari rekaman CCTV tersebut bisa terlihat jelas bahwa saudara Joshua almarhum bisa bergerak bebas, dan waktu terdakwa Ricky Rizal turun dari mobil sampai masuk ke dalam rumah hanya dalam waktu kurang lebih 2-3 menit. Terdakwa Ricky Rizal dianggap berbohong ketika tidak melihat peristiwa penembakan oleh saksi Perdisambo kepada korban Joshua. Keterangan dari saksi Richard menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa Ricky Rizal dikarenakan saksi fokus pandangannya ke depan. Saksi Kuat menerangkan bahwa setelah penembakan yang dilakukan saksi Richard kepada Joshua, saksi sempat melihat terdakwa Ricky Rizal berpindah dan pergi ke belakang, namun saksi tidak mengetahui kemana terdakwa Ricky Rizal pergi. Saksi Perdisambo menerangkan bahwa saksi tidak memperhatikan terdakwa Ricky Rizal. Saksi Azan Romer menerangkan bahwa saat saksi mendengar suara letusan, saksi panik, lari-lari ke kanan dan ke kiri luar rumah sambil teriak, "Bang, bang!" Bahwa saksi menerangkan kalau berteriak meskipun tidak mendekatkan ke HT bisa terdengar suara bisa masuk ke HT. Dari ahli poligraf Aji Febrianto Aurosit menerangkan bahwa ahli melakukan tes lay data detektor terhadap terdakwa Ricky Rizal yang kedua, yakni dengan pertanyaan kepada terdakwa Ricky Rizal dengan isu, apakah saudara Ricky Rizal Wibowo melihat Perdisambo menembak Joshua? Dijawab tidak melihat dan mendapatkan skor 19, maka disimpulkan terindikasi jujur dan tidak berbohong. Kesimpulan, bahwa tuntutan jaksa penuntut umum yang menyatakan terdakwa Ricky Rizal Wibowo dianggap berbohong
ketika tidak melihat peristiwa penembakan oleh saksi Ferdisambo kepada korban Joshua almarhum hanyalah asumsi dari jaksa penuntut umum karena tidak bersesuaian dan bertolak belakang dengan fakta-fakta persidangan yang dinyatakan oleh Ferdisambo, saksi Richard, saksi Kuat, saksi Azan Romer, dan didukung oleh keterangan saksi ahli poligraf Aji Febrianto Orosid. Dilanjutkan oleh tim kami, Majelis. Izin melanjutkan, Majelis. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati, bahwa setelah mengurai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, maka kami penasihat hukum terdakwa Riki Rizal Wibowo selanjutnya akan melakukan analisis yuridis yang akan kami mulai dari dakwaan sampai pada tuntutan Saudara Jaksa Penuntut Umum. Bahwa sebelum sampai pada tahap analisa yuridis, nota pembelaan ini dilandaskan dengan harapan majelis hakim yang memeriksa agar dapat mengambil keputusan yang penuh kebijaksanaan, kearifan, serta senantiasa berkiblat pada rasa keadilan, hati nurani kemanusiaan dan tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekiranya tidak berlebihan apabila pada persidangan yang mulia dan terhormat ini, kita semua yang terlibat di dalamnya selaku aparatur penegak hukum selalu menjunjung tinggi keadilan. Tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh. Kami dari penasihat hukum terdakwa akan membuat analisa yuridis yang berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam proses pemeriksaan terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan unsur dan fakta sebagai berikut. A. Terdakwa Riki Rizal Wibowo menjalankan perintah yang sah dalam menerima perintah positif dari atasannya, bukanlah perbuatan melawan hukum. 1. Tentang pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya perbuatan dengan suatu ancaman pidana. Apakah orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut memiliki kesalahan. Dengan demikian, membicarakan pertanggungjawaban pidana mau tidak mau harus didahului dengan penjelasan tentang perbuatan pidana. Sebab seseorang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Adalah dirasakan tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawab atas suatu tindakan, sedangkan ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut. Dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban itu merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Dalam bahasa Latin, ajaran kesalahan dikenal dengan sebutan mens rea. Doktrin mens rea dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah, kecuali jika pikiran orang itu jahat. Dalam bahasa Inggris, doktrin tersebut dirumuskan dengan an act doesn't make a person guilty unless the mind is legally blameworthy. Berdasarkan asas tersebut ada dua syarat yang harus dipenuhi untuk dapat membidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana actus reus, dan ada sikap batin jahat atau tercela atau mens rea. Pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan. Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu. Sudarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, atau jika dilihat dari sudut perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.
Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk membina seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tidak akan pernah ada. Makanya tidak heran jika dalam hukum pidana dikenal asas tiada pidana tanpa kesalahan. Asas kesalahan ini merupakan asas yang fundamental dalam hukum pidana. Demikian fundamentalnya asas tersebut sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana. 2. Tentang peniadaan pidana. Van Bemmelen dan Pompey melihat hubungan erat antara pengertian perbuatan di dalam pasal 76 KUHP dan pasal 63 KUHP gabungan delik konsorsius. Pompey memberi definisi tentang perbuatan yang sama antara pasal 76 dan pasal 63 KUHP. Tingkah laku konkret yang ditunjukkan pada tujuan yang sama sepanjang tujuan ini menjadi objek norma. Putusan yang telah mempunyai kekuatan tetap berlaku sebagai keputusan yang tidak diubah lagi. Ini meliputi setiap putusan bebas, lepas dari tuntutan hukum dan pemidanaan dan juga putusan pidana yang bersyarat. Berbeda dengan peniadaan penuntutan seperti tersebut di muka, jika suatu perbuatan ternyata berdasarkan keadaan tertentu tidak dapat dipidana, tuntutan penuntut umum tetap dapat diterima. Dalam hal terakhir, putusan hakim akan menjadi terdakwa lepas dari segala tuntutan hukum. Keadaan khusus itu paling banyak disebut dasar peniadaan pidana. Disinilah letak perbedaan antara dasar peniadaan penuntutan dan dasar peniadaan pidana, yaitu pada putusan hakim. Dalam hal tersebut, terakhir putusan hakim merupakan putusan terakhir, sedangkan pada yang tersebut pertama disebut penetapan hakim. Jadi upaya hukum pun akan berbeda dalam melawan putusan tersebut. Dalam hal putusannya lepas dari segala tuntutan hukum, upaya hukum menurut KUHP adalah kasasi. Sebaliknya, upaya hukum untuk melawan suatu penetapan hakim berupa suatu tuntutan umum tidak dapat diterima adalah perlawanan. Menurut Van Bemmelen selanjutnya, kadangkala sulit untuk membedakan apakah itu merupakan dasar peniadaan penuntutan ataukah dasar peniadaan pidana. Karena istilah yang dipakai oleh pembuat undang-undang tidak selalu jelas. Sering disebutkan bahwa suatu ketentuan pidana dalam keadaan tertentu tidak dapat diterapkan, yang menunjukkan sebagai peniadaan penuntutan, padahal maksud pembuat undang-undang ialah melarang penjatuhan pidana dalam hal itu. Hal baru jika tuntutan penuntut umum tidak dapat diterima, maka masih akan diadakan penuntutan yang kedua terhadap perbuatan yang sama asalkan dasar peniadaan penuntutan telah dihapuskan. Sedangkan jika terjadi putusan lepas dari segala tuntutan hukum, maka penuntutan kedua tidak dimungkinkan. Di samping itu sering pula sulit untuk dibedakan apakah sesuatu di dalam rumusan merupakan unsur atau elemen, ataukah suatu dasar peniadaan pidana atau faith the excuse false. Member, contoh tentang izin yang dikeluarkan pemerintah apakah merupakan unsur ataukah faith the excuse. Pembedaan ini penting sekali dalam hal pembuatan surat dakwaan dan pembuktian. Jika ia merupakan unsur elemen, maka itu harus dibuktikan sesuai dengan ketentuan pembuktian. Juga penting untuk putusan hakim. Jika pelanggaran terhadap izin merupakan unsur, maka putusannya ialah bebas kalau ternyata dakwaan tidak dapat dibuktikan. Jika suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Jelaslah menurut Vos jika tertulis ini atau itu dilarang tanpa izin, dan jika terjadi pelanggaran maka merupakan unsur. Sebaliknya, suatu izin merupakan dasar peniadaan pidana jika kata-kata itu berbunyi peraturan tidak diterapkan jika diberikan izin. Begitu pula pembuat tindak pidana jika ada izin. Apabila meragukan, maka menurut Langemeyer, pelanggar terhadap izin dipandang sebagai suatu unsur atau elemen. Istilah yang dipakai oleh Vos ialah elemen atau unsur yang semestinya bestandel bagian inti. Contoh bagian di dalam rumusan delik yang termasuk bagian inti ialah pasal 551 KUHP yang berbunyi barang siapa tanpa hak berjalan atau berkendaraan di atas tanah yang oleh pemiliknya dengan cara jelas dilarang memakainya, diancam. Jelas kata-kata tanpa hak di sini merupakan bagian inti delik yang jika tidak dapat dibuktikan putusannya menjadi bebas. Begitu pula kalau ada kata-kata seperti pasal 5:12 ayat 1 KUHP dengan kata-kata tanpa keharusan lainnya. Lain halnya jika dalam rumusan undang-undang dibuat suatu pengecualian yang tidak termasuk dalam bagian inti delik, tetapi termasuk dasar peniadaan pidana seperti pasal 310 ayat 3 KUHP. Perbedaan antara keduanya jelas terletak pada putusan hakim. Jika ada dasar peniadaan pidana, maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Sebaliknya, jika dakwaan tidak terbukti, maka putusannya bebas.
Kalau dasar peniadaan pidana menghilangkan melawan hukum maka disebut dasar pembenar. Kalau hanya menghilangkan pertanggungjawaban atau kesalahan disebut alasan pemaaf. Pertama, dilihat dari segi sumbernya, maka dasar peniadaan pidana dibagi atas dua kelompok, yaitu yang tercantum dalam undang-undang dan yang lain terdapat di luar undang-undang diperkenalkan oleh jurisprudensi dan doktrin. Yang tercantum di dalam undang-undang dapat dibagi lagi atas yang umum terdapat di dalam ketentuan umum buku 1 KUHP yang berlaku atas semua rumusan delik. Yang khusus tercantum di dalam pasal tertentu yang berlaku untuk rumusan-rumusan delik itu saja. Rincian yang umum itu terdapat di dalam pasal 44 tidak dapat dipertanggungjawabkan, pasal 48 daya paksa, pasal 49 ayat 1 pembelaan terpaksa, pasal 49 ayat 2 pembelaan terpaksa yang melampaui batas, pasal 50 menjalankan peraturan yang sah, pasal 51 ayat 1 menjalankan perintah jabatan yang berwenang, pasal 51 ayat 2 menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang jika bawahan itu dengan itikat baik memandang atasan yang bersangkut sebagai berwenang. Yang khusus, yaitu yang tercantum di dalam pasal-pasal terkait seperti pasal 310 ayat 3 KUHP, pasal 166 untuk delik dalam pasal 164 dan 165, pasal 221 ayat 2 Hazewinkel Suringa menyebut pula adanya dasar peniadaan pidana yang murni. Ia memberi contoh pasal 163 bis ayat 2 KUHP. Pasal 163 ayat 2 ayat 1 menyatakan barang siapa dengan menggunakan salah satu sarana tersebut dalam pasal 55 kedua mencoba memancing orang lain supaya melakukan kejahatan diancam dengan pidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak Rp4.500. Jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana tetapi dengan ketentuan bahwa sekali-kali tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat daripada yang ditentukan terhadap percobaan kejahatan. Tidak dapat dijatuhkan pidana yang lebih berat dari yang ditentukan terhadap kejahatan itu sendiri. Sedangkan ayat 2-nya yang merupakan dasar peniadaan pidana yang murni berbunyi, aturan tersebut tidak berlaku jika tidak mengakibatkan kejahatan atau percobaan kejahatan yang dipidana itu disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ia menyebut pula dasar peniadaan pidana yang murni yang tidak tertulis, yaitu putusan BRVC 24 Juni 1946 yang mengenai hal tidak dipidana didasarkan bukan pada daya paksa tetapi pada keharusan menghindari berkelebihannya hukum pidana. Dasar peniadaan pidana di luar undang-undang juga dapat dibagi atas yang umum dan yang khusus. Yang umum misalnya tiada pidana tanpa kesalahan dan tidak melawan hukum secara material. Yang khusus mengenai kewenangan-kewenangan tertentu misalnya pekerjaan dokter, olahraga seperti tinju dan lain-lain. Alasan peniadaan pidana di luar undang-undang atau yang tidak tertulis dapat dibagi pula atas yang merupakan dasar pembenar atau tidak ada melawan hukum dan yang merupakan dasar pemaaf atau tidak ada kesalahan. Yang tersebut pertama merupakan segi luar dari pembuat atau faktor objektif, sedangkan yang tersebut kedua merupakan segi dari dalam dari pembuat atau faktor subjektif. Kedua istilah dasar pembenar dan dasar pemaaf sangat penting bagi acara pidana, sebab apabila dasar pembenar itu ada atau perbuatan itu tidak melawan hukum sedangkan melawan hukum itu merupakan bagian inti delik, maka putusannya ialah bebas, sedangkan kalau kesalahan tidak ada atau dasar pemaaf ada maka putusannya ialah lepas dari segala tuntutan hukum. Menurut Van Bemmelen terdapat perbedaan dalam hal ini, yaitu jika alasan pembenar meniadakan unsur melawan hukum berarti perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Ini berarti bahwa jika terjadi penyertaan, yaitu seseorang ikut serta sebagai pembantu menyuruh melakukan, memancing untuk melakukan delik itu, ia tidak dipidana pula. Di sini ada unsur objektif, yaitu perbuatan itu sendiri tidak dapat dipidana. Lain halnya dengan dasar pemaaf yang meniadakan unsur kesalahan atau unsur subjektif. Jika terjadi penyertaan seperti tersebut di muka, orang itu tetap dapat dipidana. Pembedaan antara dasar pembenar dan dasar pemaaf ini berasal dari sarjana Jerman von Lis dan sarjana Prancis Mariawel. Menurut Van Hamel, dasar pembenar menghapuskan hal melawan hukum, sedangkan yang lain menghapuskan hal pantas dipidana. Force dalam hal yang pertama berpendapat sama, tetapi dasar pemaaf bukan menghapus hal pantas dipidana, tetapi menghapuskan hal dapat dipertanggungjawabkan pembuat terhadap pembuatan. MVT tidak mengadakan pembagian seperti itu. Semuanya dari pasal 48 sampai 51 KUHP, dasar segi luar tidak dapat dipertanggungjawabkan dan sebagai lawannya merupakan segi dalam hal tidak dipertanggungjawabkan seperti pasal 44 KUHP.
Jadi semuanya merupakan dasar pemaaf. Fors menyatakan itu kurang tepat karena pasal 50 KUHP pasti bukan menghapus hal dapat dipertanggungjawabkan pembuat terhadap perbuatan tetapi juga menghapus hal melawan hukum. Menurut Pompe yang disebut di dalam pasal 49 ayat 2, pembelaan terpaksa yang melampaui batas, dan pasal 51 ayat 2 menjalankan perintah jabatan yang tidak berwenang sebagai baik dasar pembenar maupun dasar pemaaf. Oleh karena itu Fors mengatakan barangkali hal itu jangan disebut dasar pemaaf tetapi peniadaan pidana yang subjektif yang mencakup pasal 49 ayat 2 dan pasal 51 ayat 2. 3. Perintah jabatan yang sah. Hal ini diatur dalam pasal 51 ayat 1 KUHP yang berbunyi sebagai berikut. Tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan oleh pembesar atau penguasa yang berhak untuk itu. Prof. Satojit Kartanegara mengutarakan bahwa pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah. Beliau memberi contoh sebagai berikut. Polisi diperintahkan oleh atasannya untuk menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam melaksanakan perintah cukuplah apabila ia menangkap dan membawanya dan tidak diperkenankan untuk memukulnya dan sebagainya. Masih ada para pakar yang mempermasalahkan perintah yang sah. Penulis pendapat dengan Prof. Satojit Kartanegara yang menyatakan bahwa hal tersebut harus ditinjau dari undang-undang. Pengertian undang-undang di sini adalah dalam arti luas. Saat ini menjadi sesuatu yang wajar jika setiap pegawai mengetahui bahkan wajib memahami tugas dan kewajibannya. Organisasi telah disusun, kewenangan telah diatur, dan struktur organisasi telah dibuat. Jika pegawai atau bawahan ragu-ragu sebaiknya berpegangan pada semboyan. Perintah dilaksanakan, aba-aba yang salah atau keliru didiamkan. Pelaksanaan perintah yang tidak sah berdasarkan itikat baik diatur pasal 51 ayat 2 yang berbunyi, perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika dalam dengan hati jujur pegawai yang di bawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak memberikan perintah itu dan menjalankannya terletak dalam lingkungan pegawai yang dibawahi. Mengenai hal itu perlu diperhatikan Ares Hograt tanggal 17 Januari 1916 nomor W994 antara lain berpendapat seseorang anggota polisi yang memasukkan seseorang ke dalam tahanan karena dengan itikat baik menganggap bahwa atasan yang telah memerintahnya mempunyai kewenangan mengeluarkan perintah seperti itu mempunyai alasan-alasan yang sah menurut undang-undang untuk mengatakan bahwa ia telah bertindak di dalam bidang tugasnya sebagai seorang bawahan. 4. Paham-paham sifat melawan hukum. Berdasarkan paham-paham sifat melawan hukum, doktrin membedakan perbuatan melawan hukum atas 1. Perbuatan melawan hukum formil, yaitu suatu perbuatan melawan hukum apabila perbuatan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, jadi sandarannya adalah hukum yang tertulis. 2. Perbuatan melawan hukum material, yaitu terdapat mungkin suatu perbuatan melawan hukum walaupun belum diatur dalam undang-undang, sandarannya adalah asas umum yang terdapat di lapangan hukum. 5. Perbuatan melawan hukum menurut KUHP secara lebih jelas membuat konsep KUHP baru 1998 menegaskan dianutnya pandangan sifat melawan hukum material yang terdapat dalam pasal 17 yang dirumuskan sebagai berikut. Perbuatan yang dituduhkan haruslah merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh suatu peraturan perundang-undangan dan perbuatan tersebut juga bertentangan dengan hukum. Penegasan ini juga dilanjutkan dalam pasal 18, yaitu setiap tindak pidana selalu bertentangan dengan pengaturan perundang-undangan atau bertentangan dengan hukum, kecuali terdapat alasan pembenar atau alasan pemaaf. Dari kata-kata bertentangan dengan hukum ini, maka dapat ditafsirkan bahwa sifat melawan hukum tidak hanya formale wedere yang diakui, tetapi juga material wedere juga terakomodasi. Ini tidak lain untuk menampung hukum adat yang sampai saat ini di berbagai daerah masih tetap berlaku dan kebanyakan tidak tertulis. Dari sini terlihat adanya asas keseimbangan antara patokan formal atau kepastian hukum dan patokan material atau nilai keadilan, di mana di dalam kejadian konkret kedua-duanya saling mendesak. Maka dalam pasal 19 konsep KUHP baru 1998 memberi pedoman hakim harus sejauh mungkin mengutamakan nilai keadilan dalam memutuskan suatu perkara yang dihadapi daripada nilai kepastian konsep legalitas material maupun ajaran sifat melawan hukum material dalam KUHP yang berlaku sekarang tidak dikenal. Ajaran sifat melawan hukum material di Indonesia menjadi sangat penting mengingat hukum pidana yang berlaku di Indonesia bukan hanya hukum pidana yang didasarkan pada KUHP saja, tetapi juga hukum adat yang sampai sekarang masih tetap terpelihara.
Jika hal ajaran sifat melawan hukum material ini tidak ditampung dalam suatu perundang-undangan atau jurisprudensi, maka dikhawatirkan hukum pidana adat akan mengalami kematian. Tetapi untungnya Mahkamah Agung dalam putusannya tahun 1965 berani bertolak belakang dengan KUHP yang berlaku pada saat itu, sehingga hukum pidana adat atau hukum yang hidup dan tidak tertulis bisa diselamatkan. Penyusunan konsep atau rancangan KUHP baru tahun 1998 menyadari hal ini, sehingga mereka perlu memasukkannya menjadi suatu bagian yang tersendiri di samping ajaran sifat melawan hukum formal yang selama ini sudah terakomodasi. Bahkan lebih mengunggulkan nilai-nilai keadilan yang ada di dalam masyarakat dibanding nilai kepastian yang berarti mereka betul-betul menghargai hukum pidana adat yang sekarang ada dan berlaku. 6. Melawan hukum dalam arti formil. Zainal Abidin menjelaskan bukunya berjudul Hukum Pidana 1 Sinar Grafika Zainal Jakarta 2007 halaman 242 bahwa dikatakan formil karena undang-undang pidana melarang atau memerintahkan perbuatan itu disertai atau mengabaikannya. Arti perbuatan melawan hukum formil adalah unsur-unsur yang bersifat konstitutif yang ada dalam setiap rumusan delik dalam aturan pidana tertulis. Walaupun dalam kenyataannya tidak dituliskan dengan tugas bersifat melawan hukum, dengan demikian dalam hal tidak dicantumkan berarti unsur melawan hukum diterima sebagai unsur Kenmark, diterima secara diam-diam atau implisit. Melawan hukum formil lebih mementingkan kepastian hukum yang bersumber dari asas legalitas. 7. Melawan hukum dalam arti material. Disebut material oleh karena sekalipun suatu perbuatan telah sesuai dengan uraian di dalam undang-undang, masih harus diteliti dengan penilaian masyarakat apakah perbuatan itu memang tercela dan patut dipidana pembuatnya atau tidak tercela ataupun dipandang sifatnya terlampau kurang celaannya sehingga pembuatnya tak perlu dijatuhi sanksi pidana tetapi cukup dikenakan sanksi dalam kaidah hukum lainnya atau kaidah sosial lain. Arti perbuatan melawan hukum material adalah unsur yang berkaitan dengan asas kulpabilitas atau penentuan kesalahan pembuat delik atau nilai keadilan hukum yang ada di dalam masyarakat dan tingkat kepatutan dan kewajaran dalam melakukan perbuatan itu tidak ada dasar pembenar. Suatu perbuatan dikualifikasi sebagai telah terjadi delik bila dalam perbuatan itu tidak terkandung dasar pembenar sebagai bagian dari elemen delik objektif atau actus reus. Dimaksudkan dengan dasar pembenar adalah dasar yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan yang sudah dilakukan pembuat delik. Artinya, jika perbuatan itu mengandung dasar pembenar, berarti salah satu unsur delik atau elemen delik objektif tidak terpenuhi, yang mengakibatkan pelaku atau pembuat delik tidak dapat dikenakan pidana. Dalam KUHP terdapat beberapa jenis dasar pembenar, yaitu 1. Daya paksa relatif, 2. Pembelaan terpaksa, 3. Melaksanakan perintah undang-undang, dan 4. Melaksanakan perintah jabatan yang berwenang. B. Perbuatan terdakwa Riki Rizal Wibowo tidak termasuk dalam kategori mewujudkan tindak pidana yang dimaksud. Tentang delik omisi dan delik komisi. Hakikat suatu perbuatan act that handlongs adalah serangkaian gerak psikomotorik yang dikuasai oleh nalar dan naruni untuk mewujudkan kehendak manusia mencapai suatu tujuan. Mengenai filosofi dari perbuatan manusia. Saudara penasihat hukum, keberatan kalau teori-teorinya dilewatin? Boleh. Ya, silakan langsung. Kalau teori-teorinya boleh dilewatin saja. Delik komisi, delik tak komisionis ialah delik yang dilakukan dengan perbuatan. Ini dapat berupa delik yang dirumuskan secara material maupun formil. Di sini orang melakukan perbuatan aktif dengan melanggar larangan. Delik omisi dilakukan dengan membiarkan atau mengabaikan. Dibedakan antara delik omisi yang murni dan yang tidak murni. Delik omisi yang murni adalah membiarkan sesuatu yang diperintahkan. Ini selalu mengenai delik yang dirumuskan secara formal, misalnya pasal 164, 224, 522, 511 KUHP. Yang kedua ialah delik omisi yang tidak murni yang disebut delicto commissionis per omissionem. Delik ini terjadi jika oleh undang-undang tidak dikehendaki suatu akibat, yang akibat itu dapat ditimbulkan dalam suatu pengabaian, misalnya pasal 194 KUHP dengan jalan tidak menarik suatu whistle kereta api.
Pembagian tindak pidana dengan cara ini didasarkan pada kriteria bentuk dari perbuatan yang menjadi elemen dasarnya. Pada tindak pidana komisionis, tindak pidana itu berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Jadi merupakan pelanggaran terhadap larangan. Perbuatan dalam hal ini bersifat aktif atau positif ditandai dengan adanya aktivitas. Ini adalah jenis tindak pidana yang paling banyak jumlahnya. Contohnya pencurian, penipuan, penganiayaan, dan pembunuhan. Pada tindak pidana omisionis, tindak pidana itu berupa perbuatan pasif atau negatif, ditandai dengan tindak dilakukannya sesuatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Sebagaimana diketahui, delik omisi adalah pengabaian atau ada dua macam, yaitu delik omisi yang sebenarnya dan yang tidak sebenarnya. Delik omisi yang tidak sebenarnya tidak ada masalah kausalitas, dapat dipidana karena tidak berbuat, tidak ada akibat karena tidak berbuat. Pada delik omisi yang sebenarnya muncul masalah kausalitas. Misalnya seseorang penjaga kereta api yang tidak menutup rel kereta api sehingga terjadi kecelakaan. Bahwa berdasarkan hal tersebut, terdakwa Ricky Rizal tidak dapat diistilahkan dengan delik omission. Izin majelis dilanjutkan. Majelis Hakim yang kami muliakan, Saudara Jaksa Penuntut Umum yang kami hormati, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati. Oleh karena tuntutan jaksa penuntut umum tidak didasarkan pada alat bukti yang sah, maka secara nyata terdapat keraguan-raguan jaksa dalam melakukan penuntutan kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 1. Tentang asas in dubio pro reo in dubio pro lege pori. Permasalahan antara lain bila mana seseorang dalam keadaan diragukan kemampuan bertanggung jawab dalam ilmu pengetahuan dikenal adagium in dubio pro reo in dubio pro lege pori. Maksudnya adalah apabila ada keraguan-raguan kemampuan bertanggung jawab pada diri terdakwa, maka putusan diberikan putusan yang paling meringankan. Putusan yang paling meringankan menurut penulis adalah pembebasan atau pelepasan terhadap tuntutan hukum. Sementara dubio pro lege pori maksudnya adalah apabila ada keraguan-raguan kemampuan bertanggung jawab, maka kemampuan bertanggung jawab tetap dianggap ada dan terdakwa tetap dipidana. Utrek yang dalam menanggapi ucapan Wirjono Projodikoro di atas mengatakan semboyan dalam pandangan adalah sangat tepat. Justru oleh karena hakim pidana terdiri dari seorang manusia yang hanya dapat menghukum orang lain apabila tiada keraguan-raguan tentang kesalahan terdakwa, akan tetapi ada satu pepatah bahwa lebih baik membebaskan 1000 orang yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah. Bahwa in dubio pro lege pori sebagaimana dimaksud dalam pasal 210.01 ayat 3 yang berbunyi bila kemampuan bertanggung jawab dan terdakwa diragukan, maka terdakwa dianggap mampu bertanggung jawab terhadap pendirian pembuat konsep KUHP 1982/1983. Barda Nawawi Arif pernah mempermasalahkan dengan alasan 1. Menurut pasal 6 ayat Undang-Undang Nomor 14 1970 dan pasal 183 KUHP, seorang hakim yang akan menjatuhkan pidana harus mempunyai keyakinan akan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah di muka persidangan. Kemudian, sanksi hukum pidana lebih keras daripada sanksi cabang hukum lainnya karena dapat menyerang kepentingan hukum seseorang yang paling berharga dan sangat asasi. Oleh karenanya sering dikatakan bahwa pidana merupakan ultimum remedium. Sehubungan dengan itu, sering dinyatakan bahwa hukum pidana bersifat subsidiar, mengandung makna bahwa sanksi pidana itu janganlah digunakan sebagai sarana primer, tapi hendaknya digunakan secara selektif sebagai pengganti apabila sarana-sarana yang lain dipandang sudah tidak mampu. Di samping hal yang dikemukakan di atas, maka perumusan undang-undang yang bersifat asumtif seperti terdapat dalam perumusan di atas dapat menimbulkan pertentangan batin pada diri yang mulia majelis hakim. Yang demikian pada kaidah agama menyatakan bahwa dalam menghadapi suatu yang meragukan atau subhat tinggalkanlah. Kaidah demikian juga merupakan kaidah yang sudah meresap dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat, yang biasanya terungkap dalam bentuk nasihat atau patah orang tua. Kalau kamu ragu, jangan kamu lakukan. Apabila kaidah ini ditetapkan dalam masalah pemidanaan, maka akan berbunyi, apabila kamu ragu, jangan kamu menjatuhkan pidana. Dengan demikian jelas akan menimbulkan pertentangan batin pada diri majelis hakim untuk memilih antara kaidah agama dan atau kaidah yang hidup dalam masyarakat. Pengguna asumsi dalam masalah kemampuan bertanggung jawab
merupakan syarat pemindahan ini adalah masalah tersendiri yang berkaitan dengan masalah klasik yang saling kontradiktif antara pandangan determinisme dan interminisme. Selanjutnya, alat bukti poligraf yang diambil secara sah adalah merupakan termasuk alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Di Indonesia, deteksi kebohongan atau poligraf termasuk dalam salah satu jenis bukti yang dapat dilakukan pemeriksaan fisika forensik oleh laboratorium forensik Lab 4 Polri sebagaimana tercantum dalam pasal 9 ayat 2 huruf A Perkapolri 10/2009. Pemeriksaan barang bukti deteksi kebohongan atau poligraf dilakukan terhadap tersangka atau saksi serta dilaksanakan di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga dapat diinterpretasikan bahwa penyidik hanya dapat menggunakan alat deteksi kebohongan tersebut untuk memeriksa tersangka atau saksi pada tempat terbatas seperti lab por atau satuan kewilayahan penyidik. Terdapat beberapa persyaratan formal dan teknis yang perlu dipenuhi dalam melakukan pemeriksaan barang bukti deteksi kebohongan, antara lain adalah satu, permintaan tertulis dari kepala kesatuan wilayah atau kepala pimpinan instansi. Kedua, adanya laporan polisi. Ketiga, adanya pemeriksaan atau BAP terhadap tersangka atau laporan kemajuan, dan adanya surat persetujuan untuk diperiksa dari saksi atau tersangka. Bila saksi atau tersangka didampingi oleh penasihat hukum, maka surat persetujuan diketahui oleh penasihat hukumnya. Sedangkan persyaratan teknis antara lain: 1. Tersedianya ruang pemeriksaan yang bebas dari kebisingan. 2. Tersedianya tenaga listrik untuk penerangan dan 3 buah stop kontak untuk peralatan. 3. Tersedianya meja dan kursi yang stabil atau tidak goyang. Kondisi terperiksa juga harus sudah dewasa menurut ketentuan undang-undang, sehat jasmani dan rohani. Kemudian apabila terperiksa perempuan tidak dalam kondisi hamil atau menstruasi, kondisi terperiksa tidak dalam keadaan tertekan. Untuk memastikan kondisi kesehatan terperiksa dapat dilengkapi dengan riwayat kesehatan dan laporan hasil pemeriksaan psikologi. Untuk pendalaman kasus, penyidik harus selalu berkoordinasi dengan pemeriksa, dan apabila diperlukan dalam rangka pemeriksaan, pemeriksa poligraf dapat mendatangi TKP. Ketentuan di atas memperluas tempat pelaksanaan pemeriksaan poligraf dapat mendatangi TKP sehingga tidak terbatas dilaksanakan pada level Polri atau suatu kewilayahan saja. Alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ada hubungan dengan suatu tindak pidana guna menimbulkan keyakinan bagi hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana pasal 184 ayat 1 KUHP. Alat bukti yang sah adalah terdiri dari 1. Keterangan saksi, 2. Keterangan ahli, 3. Surat petunjuk dan keterangan terdakwa. Bahwa ahli Aji Pibrianto Ar-Rosyid ST bin Suraji menerangkan pada persidangan nilai keakuratan 93% tersebut hasil poligraf Ricky Rizal adalah berasal dari alat dan metode yang digunakan. Sedangkan 7% dari nilai tersebut ditentukan oleh kepandaian atau seberapa expert pemeriksa, sehingga semakin pandai expert atau pemeriksanya akan semakin tinggi pula hasil pemeriksaannya. Nilai 93% tersebut adalah merupakan nilai ambang bawah dari pemeriksaan poligraf, sehingga sudah sepatutnya keterangan dari ahli poligraf tersebut dapat membantu Yang Mulia Majelis Hakim untuk mengetahui isu-isu penting seputar tema pernyataan dari ahli poligraf kepada terdakwa Ricky Rizal Wibowo yang tentu berkaitan erat dalam kasus ini. Selain itu, terdakwa menyampaikan pada pelaksanaan tes hasil poligraf yang baik ke 1 maupun yang kedua, terdakwa dalam kondisi sehat, baik tidak ada penolakan pada saat dilakukan pemeriksaan kepada terdakwa, dan dari keterangan ahli poligraf sehingga terdakwa tidak berkeberatan. Sehingga sudah sewajarnya apabila hasil tes poligraf dinyatakan telah diperoleh melalui cara yang sah menurut ketentuan hukum yang berlaku. Bahwa ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum menjelaskan pendapatnya mengenai kedudukan poligraf sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum pidana adalah saksi ahli sebagai berikut. Keterangan ahli Dr. Alpi Sapari SHM Hum. Ahli pidana menerangkan bahwa ahli menjelaskan hasil pemeriksaan poligraf merupakan bukti petunjuk bahwa untuk melihat nilai pembuktian tersebut terdapat dalam pasal 188 ayat 3 KUHP terdapat suatu kesesuaian antara satu dengan lainnya berkaitan dengan peristiwa pidana dan pelakunya. Kemudian keterangan ahli Dr. Effendi Saragi SHMH menerangkan bahwa ahli menjelaskan jika pemeriksaan poligraf berupa informasi elektronik maupun atau dokumen elektronik, jika hasil yang dikeluarkan tersebut dari suatu alat atau sistem elektronik, maka poligraf tersebut merupakan bukti petunjuk berupa dokumen elektronik. Kemudian keterangan ahli pidana Dr. M. Solahuddin SHMH menerangkan terkait dengan tes poligraf apabila dilakukan dengan cara-cara yang sesuai
dengan prosedur keilmuan. Dalam hal ini alat poligraf adalah perkembangan teknologi apabila sudah disesuaikan dengan dasar-dasar keilmuan. Kemudian hasil dari tes poligraf tersebut telah didukung pula oleh keterangan ahli di bidang poligraf di depan muka persidangan dan di bawah sumpah, maka alat tersebut menjadi alat bukti yang sah. Keterangan ahli pidana Dr. Firman Wijaya SMH menerangkan proses pembuktian adalah searching for the truth, bahwa ahli menilai dalam hukum pidana khususnya proses pembuktian alat poligraf tersebut termasuk dalam bukti saintifik. Akan tetapi saintifik ini digunakan, maka pertanyaannya adalah apakah bisa dipercaya hasil pemeriksaan dari alat tersebut? Apabila alat tersebut dirasa menjadi alat penunjang, bisa membuka tabir kebenaran dan diterima oleh majelis hakim serta dapat meyakinkan majelis hakim, maka minimal istilah alat bukti petunjuk yang diperluas tersebut boleh saja digunakan dalam alat poligraf tersebut dan boleh saja diterima dalam rangka memastikan posisi-posisi pihak-pihak yang terlibat dengan menguji dalam proses pencarian kebenaran. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas sudah sepatutnya hasil tes poligraf tersebut dapat dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai salah satu alat bukti yang sah dan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan erat dengan perkara ini. Selanjutnya, saksi yang tidak dihadirkan akan tetapi BAP dibacakan oleh jaksa penuntut umum di persidangan bukanlah termasuk alat bukti yang diakui secara sah dalam hukum acara pidana. Keterangan saksi yang tidak hadir dalam persidangan namun hanya dibacakan berita acara pemeriksaan oleh jaksa penuntut umum diantaranya adalah 1 saksi Sartini, 2 saksi Rojia, 3 saksi Sugeng Putut Wicaksono, 4 saksi Nopianto Ripai, dan 5 saksi Harun Yuni. Majelis Hakim yang mulia, selama di proses persidangan yang telah kita lakukan secara seksama, menurut tim penasihat hukum ada hal ganjil terkait dengan keterangan saksi tersebut. Terkhusus saksi Sugeng dan saksi Harun yang dalam keterangan sudah dijelaskan ditolak oleh terdakwa Riki Rijal karena bertentangan dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain dalam fakta persidangan. Selain dari karena itu bertentangan dan tidak bersesuaian pula pada pasal 185 ayat 1 KUHP yang menyatakan keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan, serta adanya etikat tidak baik dari saksi terhadap pemanggilan yang secara patut oleh pengadilan negeri dengan tidak mengindahkan panggilan tersebut, sehingga kami berpendapat kesaksian nama-nama di atas adalah sudah jelas tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan dalam perkara ini. Dilanjutkan yang mulia. Terima kasih yang mulia. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang kami hormati, pengunjung sidang dan masyarakat yang kami hormati. Perbuatan terdakwa Riki Rizal tidak memenuhi unsur-unsur dalam pasal 340 junto pasal 55 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, bahwa dakwaan primer sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan pasal 340 junto pasal 55 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, unsur tindak pidana adalah sebagai berikut. 1. Barang siapa. 2. Dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu. 3. Merampas nyawa orang lain. 4. Melakukan, menyuruh, melakukan atau turut serta melakukan perbuatan. Unsur barang siapa. Barang siapa yang dimaksud adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atau perbuatan yang dilakukannya. Adanya norma suatu tindak pidana umum dihubungkan dengan suatu istilah kerap disebut dengan sebagai elemen suatu tindak pidana. Dalam hal ini adalah pidana idiom atau di Indonesia kan barang siapa yang menunjukkan kepada suatu tindak pidana, yaitu siapa yang sebenarnya ditinjau oleh suatu norma hukum tentang suatu tindak pidana. Dengan demikian, untuk menentukan apakah seseorang adalah barang siapa sebagaimana dimaksud dalam rumusan tindak pidana, tergantung dalam jawaban apakah seseorang tersebut adalah subjek hukum yang dituju oleh norma hukum yang terdapat dalam perundang-undangan yang membuat atau suatu tindak pidana.
Berdasarkan sejarahnya, semua tindak pidana dalam undang-undang tertuju pada seseorang per orang hingga jelas merupakan satu kekeliruan ketika praktek hukum mencoba memasukkan dalam pengertian barang siapa dalam undang-undang bukan termasuk pengertian orang per orang, tetapi juga koperasi baik dalam ataupun bukan badan hukum untuk mendapatkan gambaran tentang suatu tindak pidana dapat juga dilakukan dengan melihat hal ikhwal kepentingan yang berhendak dilindungi oleh norma-norma hukum pidana itu. Pasal 51 ayat ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan tentang perintah jabatan yang sah, yaitu tiada boleh dihukum barang siapa melakukan perbuatan untuk menjalankan suatu perintah jabatan yang sah yang diberikan oleh pembesar atau penguasa yang berhak untuk itu. Profesor S. Kartanegara mengutarakan bahwa pelaksanaan perintah itu harus juga seimbang, patut, dan tidak boleh melampaui batas-batas keputusan pemerintah. Beliau memberi contoh sebagai berikut. Polisi diperintahkan oleh alasan untuk menangkap seseorang yang telah melakukan kejahatan. Dalam melaksanakan perintah cukuplah apabila ia menangkap dan membawanya dan tidak diperkenakan untuk memukul dan sebagainya. Masih ada pakar-pakar yang mempermasalahkan perintah yang sah. Profesor S. Kartanegara menyatakan bahwa hal tersebut harus ditinjau dari undang-undang. Pengertian undang-undang di sini adalah dari arti luas. Saat ini menjadi suatu yang wajar setiap pegawai mengetahui bahwa wajib memenuhi tugas dan kewajibannya. Oleh disusun kewenangan telah diatur dan struktur organisasi yang telah disusun. Jika pegawai atau bawahan ragu-ragu sebaiknya berpegang pada semboyan perintah dilaksanakan, aba-aba yang sah atau keliru didiamkan. Pelaksanaan perintah yang tidak sah berdasarkan etikat baik diatur dalam pasal 51 ayat 2 yang berbunyi, perintah jabatan yang diberikan oleh pembesar yang tidak berhak tidak membebaskan dari hukuman kecuali jika dengan hati jujur pegawai yang di bawahnya menyangka bahwa pembesar itu berhak memberikan perintah itu dan menjalankan terletak dalam lingkungan pegawai yang di bawahinya. Mengenai hal ini perlu diperhatikan dalam buku Ares Hodge tanggal 17 Januari yang antara lain berpendapat seorang anggota polisi memasukkan seseorang ke dalam tahanan dianggap dibacakan karena sudah dibacakan tadi, sehingga berdasarkan keterangan fakta persidangan yang menyatakan bahwa terdakwa Ricky Rizal Wibowo merupakan seseorang personil polisi yang ditugaskan untuk menjadikan ajudan dari saksi Ferry Sambo yang saat itu masih menjabat sebagai Kepala Divisi Provisi dan Pengamanan Mabes Polri, yang telah pelaksanaan tugas oleh saksi Ferry Sambo untuk menjaga rumah Magelang dan memenuhi segala kebutuhan anak-anak dari Ferry Sambo dan terdakwa Putri Chandrawati yang sedang bersekolah di Magelang tersebut, namun terhadap diri terdakwa juga masih melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti ajudan dari Ferdy Sambo. Selain itu, penarikan kesimpulan atas terpenuhi unsur-unsur barang siapa oleh jaksa penuntut umum tidak berdasarkan dengan kaitannya dengan unsur-unsur pidana lainnya, sebagaimana fakta persidangan saksi Ferdy Sambo di bawah sumpah menerangkan, dianggap dibacakan. Saksi Putri Chandrawati di bawah sumpah menerangkan, dianggap dibacakan. Berdasarkan surat perintah nomor sprint garing 466 garing Romawi 2 garing HUK.6.6 garing 2021 yang berisi bahwa diperintahkan kepada Brika Ricky Rizal Wibowo SA NRP 87100141 untuk 1. Melaksanakan tugas pembantuan personil atau BKO kepada Sekker di Propam Polri. 2.
surat perintah diberlakukan sejak tanggal dikeluarkan sampai dengan adanya pencabutan. 3. Melaksanakan perintah ini dengan sesama dan penuh rasa tanggung jawab serta melaporkan pelaksanaan kepada Kapolda Jateng UP Karo SDM. Berdasarkan uraian di atas, kami berpendapat bahwa Ricky Rizal Wibowo melaksanakan tugas pembantuan personil tersebut berdasarkan pada surat perintah nomor telah dianggap dibacakan untuk melaksanakan tugas yang mana saksi Ferdi Sambo secara spesifik menugaskan terdakwa Ricky Rizal untuk melakukan pengurusan ke segala keperluan di rumah Magelang dan mengurus segala keperluan anak-anak dari saksi Ferdi Sambo dan Putri Candrawati. Selanjutnya berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 951 K/PIT/1982 tanggal 10 Agustus 1983 yang juga menjelaskan barang siapa sebagai berikut. Unsur barang siapa hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya. Oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersama-sama dengan unsur-unsur lainnya yang didakwakan dalam kaitan dengan barang siapa. Sehingga kami berpendapat tidaklah tepat jika terdakwa Ricky Rizal Wibowo ditarik dalam pertanggungjawaban dalam peristiwa pembunuhan yang menimpa korban Nofriansah Yosua Huta Barat yang sedang menjalankan tugas dengan baik dan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini kami berpendapat bahwa terdakwa Ricky Rizal adalah subjek hukum yang sedang menjalankan tugas pembantuan personil divisi Propam Mabes Polri, dan kami menegaskan tidak pernah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang yang dilakukan yang harus dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut kami berpendapat bahwa perbuatan Ricky Rizal Wibowo yang menjalankan perintah jabatan yang sah diberikan oleh pembesar berhak atau berdasarkan surat perintah tugas dan dimintai pertanggungjawaban pidana karena tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena menjalankan perintah jabatan positif berdasarkan pasal 51 ayat 1 unsur kedua. Dilanjutkan mulia. Izin yang mulia. 2. Unsur dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain. Bahwa unsur dengan sengaja ini dalam ilmu hukum pidana dikenal sebagai unsur melawan hukum yang subjektif, yaitu kesengajaan melakukan perbuatan melawan hukum sehingga menjadi unsur objektif bagi penganut pandangan monistis terhadap delik, atau merupakan unsur actus reus kriminal atau criminal act. Perbuatan kriminal bagi penganut pandangan dualistis terhadap delik sebagaimana dikemukakan oleh Zainal Abidin, dalam hal mana unsur subjektif yang melekat pada batin si pembuat menurut pasal 340 KUHP adalah kehendak atau niat yang diinsyafi untuk berbuat jahat atau mens rea, melakukan perbuatan pidana atau actus reus, pembunuhan terhadap orang lain yang dalam hal ini korban Nofriansah Yosua Huta Barat. Bahwa unsur tersebut adalah sama dengan arti kesengajaan dengan maksud atau kesengajaan yang selanjutnya dalam teori kita temui dalam MVT atau Memory Van Tolichting. Yang dimaksud dengan object adalah willens and wetens, sedangkan yang dimaksud dengan willens and wetens adalah seseorang yang melakukan perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki perbuatan itu, serta harus menginsafi akan akibat dari perbuatan itu. Sebagai niat jahat, niat berbuat kejahatan sehingga perbuatan tersebut dapat dirumuskan sebagai perbuatan pidana atau offset, sebagaimana dirumuskan dalam pasal 340 KUHP. Dianggap dibacakan. Sehingga hal ini terbukti dengan keterangan terdakwa Ricky Rizal Wibowo. 1. Bahwa terdakwa menjelaskan setelah saudara Yosua selesai berbicara dengan saudari Putri Candrawati saat turun dari tangga, terdakwa kembali menanyakan kepada saudara Yosua. Namun saudara Yosua hanya menjawab, tidak apa-apa bang. Dan terdakwa memberitahukan kepada saudara Yosua bahwa senjata milik saudara Yosua telah diamankan oleh terdakwa di lantai 2 kamar Tribata dan dijawab oleh Yosua, oh ya sudah bang. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan pada saat di lantai 3, saksi Ferdi Sambo bertanya kepada terdakwa, ada kejadian apa di Magelang? Kemudian terdakwa menjawab, tidak tahu. Kemudian saksi Ferdi Sambo diam dan tiba-tiba menangis sambil terlihat emosi sekali.
Kemudian menyampaikan jika saksi Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh saudara Yosua. Bahwa kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan mau memanggil saudara Yosua untuk klarifikasi dan saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa untuk membackup dan mengamankan. Kamu backup dan amankan saya, kalau dia melawan kamu berani tembak gak? Kemudian terdakwa menjawab, saya tidak berani Pak, saya tidak kuat mentalnya. Bahwa setelah itu saksi Ferdi Sambo terdiam dan meminta terdakwa untuk memanggil saksi Richard Eliezer. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan, setelah itu terdakwa turun ke lantai 1 dan menemui saksi Richard Eliezer. Bahwa terdakwa menekankan jika terdakwa saat memanggil saksi Richard Eliezer tidaklah berbisik, akan tetapi terdakwa menyampaikan dengan berhadap-hadapan atau face to face. Bahwa pada saat terdakwa menemui saksi Richard Eliezer, waktu itu saudara Yosua masih berada di depan rumah. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan terdakwa tidak sempat bertemu saudara Ferdi Sambo pada saat saudara Ferdi Sambo sampai di rumah Duren 3 dan turun untuk masuk ke dalam rumah. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan pada waktu itu saat terdakwa mengundurkan mobil, bahwa moncong mobil masih berada di pintu garasi yang terbuka sehingga harus mundur sedikit. Kemudian mobil saksi Ferdi Sambo berhenti di situ. Bahwa terdakwa mengira jika saksi Ferdi Sambo pada saat itu akan turun, tetapi yang turun pada saat itu hanya saksi Azan Romer. Bahwa pada saat itu terdakwa sudah turun dari mobil dan berada di carport. Kemudian terdakwa mau menghampiri saksi Azan Romer yang ingin bertanya, bahwa terdakwa yang ingat saksi Ferdi Sambo mau berangkat menuju ke undangan badminton, akan tetapi belum sempat bertanya kepada saksi Azan Romer sudah berjalan karena mobil saksi Ferdi Sambo sudah berjalan juga. Kemudian terdakwa berpikir jika saksi Ferdi Sambo jadi berangkat ke undangan badminton tersebut. Bahwa terdakwa menjelaskan kemudian terdakwa menuju ke sebelah bak sampah. Kemudian terdakwa mengirimkan pesan kepada istri terdakwa dan saudara Jabrik bahwa terdakwa sudah sampai di Jakarta dan nanti akan persiapan untuk kembali ke Magelang. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan pada waktu itu terdakwa tidak mengetahui jika saksi Ferdi Sambo masuk ke dalam rumah karena terlalu fokus mengirim pesan kepada istri terdakwa dan saudara Jabrik. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan setelah itu saksi Kuat Ma'ruf dari pintu garasi bagian depan menyampaikan kepada terdakwa, Om Ricky, Om Yosua dipanggil Bapak. Kemudian terdakwa menghampiri Yosua dan menyampaikan, Bro dipanggil Bapak. Kemudian terdakwa berjalan dan diikuti oleh saudara Yosua. Bahwa pada saat itu terdakwa sempat berhenti terlebih dahulu di depan mobil dan saudara Yosua berjalan paling depan. Bahwa terdakwalah yang terakhir berjalan masuk, terdakwa jalan melalui dapur dan berbelok ke kanan. Bahwa terdakwa melihat saudara Yosua sudah di dalam posisi di depan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. Kemudian terdakwa tidak terlalu mendengar pembicaraan yang terjadi, kemudian sambil jalan terdakwa mendengar saksi Ferdi Sambo berkata jongkok ke arah Yosua dan saksi Richard Eliezer mencabut senjata dari samping, kemudian mengarahkan senjata, kemudian yang terdakwa ingat Yosua mundur dan tidak mau jongkok, kemudian sambil berkata, ada apa ini Pak, ada apa ini? Kemudian saksi Richard Eliezer menembak Yosua. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menegaskan tidak ada skenario apapun yang terdakwa ketahui, bahwa terdakwa Ricky Rizal menegaskan tidak mengetahui sebelumnya jika akan terjadi penembakan atau pembunuhan di rumah Duren 3. Bahwa terdakwa Ricky Rizal menjelaskan setelah kejadian tersebut barulah saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa untuk tidak menceritakan peristiwa di Magelang. Bahwa saksi Ferdi Sambo meminta terdakwa agar menyampaikan cerita yang sudah dibuat berdasarkan skenario Ferdi Sambo dengan tujuan untuk menolong saksi Richard Eliezer. Kemudian saksi Ferdi Sambo menyampaikan kamu harus menceritakan ini untuk menolong Richard. Bahwa kemudian terdakwa ditekankan untuk menceritakan jika saudara Joshua lah yang menembak dan saudara Richard Eliezer terlebih dahulu. Saksi Ferdi Sambo kemudian di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Ferdi Sambo menjelaskan setelah saksi Putri Chandrawati bercerita di lantai 3 rumah Saguling, saksi Ferdi Sambo bertanya kepada saksi Putri Chandrawati, ajudan yang lain mengetahui atau tidak? Kemudian saksi Putri Chandrawati menjawab, saya tidak memberitahu ajudan yang lain. Lalu saksi Ferdi Sambo menanyakan kepada saksi Putri Chandrawati pulang ke Jakarta bersama siapa saja. Dan saksi Putri Chandrawati menjawab bersama Yosua, Richard Eliezer, Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf. Kemudian saksi memanggil terdakwa Ricky Rizal melalui HT yang ada di lantai 3. Karena saksi Ferdi Sambo menganggap terdakwa Ricky Rizal adalah ajudan yang tertua di sana. Bahwa saksi Ferdi Sambo menjelaskan sesudah terdakwa Ricky Rizal naik ke atas, saksi Ferdi Sambo bertanya, kamu tahu atau tidak kejadian di Magelang? Selanjutnya dianggap dibacakan. Yang ketiga, saksi Daden di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Daden menyampaikan bahwa senjata harus melekat, namun sesuai dengan diskresi kepolisian dapat melakukan upaya situasional demi menjaga keamanan, ketertiban, dan ketentraman.
bahwa saksi Daden menjelaskan sempat ditanya oleh saksi Putri Chandrawati, di mana Riki Rizal, dan menyampaikan untuk memanggil dan meminta Riki Rizal mengantarkan isolasi ke rumah Duren 346. Bahwa saksi Daden kemudian memanggil terdakwa Riki Rizal yang berada di seberang rumah Saguling yang sedang bersama ADC lainnya karena dimintai oleh Putri Chandrawati. 4. Saksi Kuat Ma'ruf di bawah sumpah menerangkan bahwa saksi Kuat Ma'ruf menjelaskan sesampainya di rumah Duren 3, saksi mengantarkan saksi Putri Chandrawati sambil membawakan tas milik saksi Putri Chandrawati sampai dengan depan kamar saksi Putri Chandrawati. Kemudian setelah itu saksi Kuat Ma'ruf menyalakan lampu dan menutup pintu-pintu. Bahwa setelah itu saksi bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di dapur, bahwa pada saat itu saudara Ferdi Sambo menyampaikan, di mana Yosua sama Riki? Panggil. Bahwa saksi Kuat menjelaskan pada saat itu diperintahkan untuk memanggil terdakwa Riki Rizal dan Yosua di luar, sehingga saksi mencari saudara Yosua dan terdakwa Riki Rizal. Bahwa saksi bertemu dengan saudara Riki Rizal di carport di dekat bak sampah. Kemudian saksi menyampaikan, Om Riki, Om Yosua dipanggil Bapak. Bahwa saksi menjelaskan Riki Rizal masuk paling belakangan dan berjarak dari saudara Yosua. Bahwa apabila terdakwa Riki Rizal Wibowo dipersalahkan karena tidak memberitahu korban Yosua atas pembicaraan seksi Ferdi Sambo dan terdakwa Riki Rizal Wibowo, maka sesungguhnya terdakwa Riki Rizal Wibowo mencegah untuk terjadinya hal-hal yang justru akan membuat rumit situasi pada saat itu. Sudah diketahui dalam fakta persidangan bahwa terdakwa Riki Rizal Wibowo merupakan bawahan berpangkat Bribka sebagai ajudan yang melayani Jenderal Polisi Bintang 2, sehingga dirinya dituntut harus sigap untuk melaksanakan segala perintah, terutama perintah yang tidak melawan hukum dalam tugasnya sehari-hari. Jika berbicara tentang teori kemungkinan, dapat dibayangkan apa yang terjadi seandainya ketika seorang Jenderal Polisi berbintang 2 dalam kondisi marah sekaligus sedih memberikan perintah untuk memanggil seorang Richard Eliezer, dan ternyata terdakwa Riki Rizal Wibowo menggunakan waktunya yang sempit itu untuk memberitahu tentang informasi yang ia terima setelah berbincang dengan saksi Ferdi Sambo. Mungkin saja saksi Ferdi Sambo marah karena pekerjaan yang seharusnya bisa diselesaikan secara cepat namun diselesaikan berlama-lama karena terdakwa Riki Rizal Wibowo berbincang atas informasi tersebut sehingga akan berdampak pada nasib terdakwa Riki Rizal Wibowo. Selanjutnya, saksi Nofriansah Yosua Huta Barat berada dalam kondisi yang lebih berbahaya setelah ia menerima informasi tersebut. Yang ketiga, mungkin saja saksi Ferdi Sambo berada dalam kondisi yang berbahaya setelah korban Nofriansah Yosua Huta Barat menerima informasi tersebut karena berpotensi muncul peristiwa lanjutan yang nantinya dapat membahayakan saksi Ferdi Sambo. Yang keempat, mungkin saja terdakwa Riki Rizal Wibowo dalam posisi berbahaya karena menyampaikan informasi tersebut dan diketahui oleh saksi Ferdi Sambo. Yang kelima, mungkin saja para ajudan juga berada dalam kondisi yang berbahaya karena apabila terdakwa menyampaikan informasi tersebut, maka ketegangan akan terjadi. Di mana saat itu bukanlah peristiwa penembakan atau pembunuhan yang muncul dalam benak terdakwa Riki Rizal Wibowo, namun pikiran tentang kebenaran peristiwa Magelang yang disampaikan oleh saksi Ferdi Sambo yang menjadi fokus pikirannya saat itu. Kalaupun ada niat untuk membahas tentang informasi tersebut, akan dilakukan oleh terdakwa Riki Rizal Wibowo ketika kondisi pelaku dalam kurung sebagai pemburu salah tembak, dikira binatang rusa ternyata manusia. Oleh sebab itu, terbukti secara sah dan meyakinkan, jaksa penuntut umum telah gagal membuktikan motif terdakwa dalam perkara Akwo, karena penuntut umum sama sekali tidak membuktikan motif dari terdakwa atas perbuatan sebagaimana yang dituduhkan. Terdakwa tidak pernah menceritakan skenario tembak-menembak kepada saksi Richard Eliezer di rumah Saguling. Penuntut umum kembali berasumsi dengan menyatakan bahwa terdakwa menyampaikan skenario tembak-menembak kepada saksi Richard Eliezer secara berulang-ulang, padahal faktanya terdakwa menyampaikan skenario tembak-menembak pada saat setelah peristiwa penembakan terhadap korban telah terjadi. Lebih lanjut, terdakwa kembali menyampaikan skenario tembak-menembak kepada saksi Richard sewaktu dilakukan pemeriksaan di Biro Provos pada tanggal 8 Juli 2022. Saksi Riki Rizal Wibowo dan saksi Kuat Ma'ruf dalam keterangannya di persidangan juga telah menerangkan bahwa terdakwa menjelaskan skenario tembak-menembak pada saat pemeriksaan di Biro Provos. Hal ini diakui dengan maksud untuk memastikan kembali skenario tembak-menembak. Oleh karena itu, penuntut umum telah keliru dalam menilai fakta yang terungkap di persidangan.
bahwa dengan demikian dalil penuntut umum dalam surat tuntutannya pada halaman 575 sampai 576 patut dikesampingkan karena hanya berdasarkan asumsi dan alat bukti yang tidak sah secara hukum. Izin dilanjutkan. Izin melanjutkan Yang Mulia. Huruf M, penuntut umum berasumsi dalam surat penasihat tuntutannya. hukum, sebelum dilanjutkan, jaksa penuntut umum kita skor terlebih dahulu untuk itu. Kita akan lanjutkan lagi nanti pukul 19.30. Begitu ya? Siap Yang Mulia. Baik. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 dinyatakan diskors.
Berdiri. Majelis Persidangan. Silakan duduk kembali. Sidang perkara nomor 796 PIT B 2022 atas nama terdakwa Ferdi Sambo dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Terdakwa Ferdi Sambo sehat hari ini? Puji Tuhan sehat yang mulia. Oke. Baik, penasihat hukum maupun terdakwa hari ini adalah pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan penasihat hukumnya. Siapa yang mau membacakan terlebih dahulu? Izin yang mulia, sebelum pembacaan pledoi pribadi yang akan dibacakan oleh terdakwa, izin kami mengajukan bukti tambahan dulu yang mulia. Oh, mau mengajukan bukti tambahan, silakan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudara penuntut umum, tolong segera maju untuk melihat bukti tambahan tersebut. Ini Bu. Silakan dilihat terlebih dahulu penuntut umum, dicocokkan. Baik, silakan diajukan dinaikkan ke atas. Silakan dinaikkan ke atas. Menyelesaikan dikit. Ya. Oh, kalau nggak bisa lewat samping aja. Baik, penasihat hukum silahkan. Apakah saudara terdakwa mau membacakan terlebih dahulu atau penasihat hukum? Terdakwa dulu yang mulia. Oh, baik, silahkan saudara terdakwa membacakan pembelaan saudara. Terima kasih yang mulia untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menyampaikan
nota pembelaan sebagai terdakwa dalam perkara yang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini, saya membuat judul Setitik Harapan dalam Ruang Sesak Pengadilan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum dan penasihat hukum yang terhormat. Setelah berlangsungnya persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, akhirnya sampailah kesempatan bagi saya untuk menyampaikan pembelaan dalam perkara pidana ini. Pada awal kesempatan ini, perkenankan saya lebih dahulu menyampaikan puji dan syukur yang tidak terbatas atas kebesaran dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Pengasih, atas perlindungan, perawatan, dan nafas kehidupan bagi saya, istri, dan anak-anak di masa sulit yang sedang kami hadapi saat ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Majelis Hakim, penasihat hukum, dan jaksa penuntut umum yang dengan penuh kesabaran dan ketelitian telah memeriksa perkara ini semata-mata untuk menggali dan menemukan kebenaran material yang begitu penting untuk menentukan keputusan yang adil bagi semua pihak, tidak terkecuali bagi saya selaku terdakwa. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Nota pembelaan ini awalnya hendak saya beri judul Pembelaan yang Sia-sia, karena di tengah hinaan, caci maki, olok-olok serta tekanan luar biasa dari semua pihak terhadap saya dan keluarga dalam menjalani pemeriksaan dan persidangan perkara ini, acap kali membawa saya dalam keputusasaan dan rasa frustasi. Berbagai tuduhan bahkan vonis telah dijatuhkan kepada saya sebelum adanya putusan majelis hakim. Rasanya tidak ada ruang sedikit pun untuk menyampaikan pembelaan, bahkan sepotong kata pun tidak pantas untuk didengar lagi, dipertimbangkan dari seorang terdakwa seperti saya. Selama 28 tahun saya bekerja sebagai aparat penegak hukum dan menangani berbagai perkara kejahatan termasuk pembunuhan. Belum pernah saya menyaksikan tekanan yang begitu besar terhadap seorang terdakwa sebagaimana yang saya alami hari ini. Saya nyaris kehilangan hak sebagai seorang terdakwa untuk mendapatkan pemeriksaan yang objektif, dianggap telah bersalah sejak awal pemeriksaan dan haruslah dihukum berat tanpa perlu mempertimbangkan alasan apapun dari saya sebagai terdakwa. Media framing dan produksi hoax terhadap saya sebagai terdakwa dan keluarga secara intens terus dilancarkan sepanjang pemeriksaan. Berikut tekanan massa baik di dalam maupun di luar persidangan yang kemudian telah mempengaruhi persepsi publik, bahkan mungkin mempengaruhi arah pemeriksaan perkara ini, mengikuti kemauan sebagian pihak, termasuk juga mereka yang mencari popularitas dari perkara yang tengah saya hadapi. Saya tidak memahami bagaimana hal tersebut terjadi, sementara prinsip negara hukum yang memberikan hak atas jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara di mata hukum masih diletakkan dalam konstitusi negara kita. Demikian pula prinsip praduga tidak bersalah atau presumption of innocence yang seharusnya ditegakkan berdasarkan artikel 11 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, artikel 14 ICCPR, serta penjelasan umum butir ketiga huruf C KUHP. Demikian pula pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang menegaskan bahwa setiap orang yang dituntut dan dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya. Majelis Hakim yang mulia,
jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sejak awal saya ditempatkan sebagai terperiksa dalam perkara ini, beragam tuduhan telah disebarluaskan di media dan masyarakat, seolah saya adalah penjahat terbesar sepanjang sejarah manusia. Saya telah dituduh secara sadis melakukan penyiksaan terhadap almarhum Yosua sejak Magelang. Begitu juga tudingan sebagai bandar narkoba dan judi, melakukan perselingkuhan dan menikah sirih dengan banyak perempuan, perselingkuhan istri saya dengan Joshua dan Kuat, melakukan LGBT, memiliki bunker yang penuh dengan uang, sampai dengan penempatan uang ratusan triliun dalam rekening atas nama Yosua, yang kesemuanya adalah tidak benar. Saya ulangi, semuanya tuduhan itu adalah tidak benar. Dan tuduhan tersebut telah sengaja disebarkan untuk menggiring opini yang menyeramkan terhadap diri saya, sehingga hukuman paling berat harus dijatuhkan tanpa perlu mendengarkan dan mempertimbangkan penjelasan dari seorang terdakwa seperti saya. Majelis Hakim yang mulia, dalam satu kesempatan di awal persidangan, bahkan penasihat hukum pernah menunjukkan sebuah video viral di masyarakat yang menggambarkan prosesi eksekusi mati terhadap diri saya sebagai terdakwa. Padahal persidangan pun masih berjalan dan jauh dari putusan pengadilan. Nampaknya berbagai prinsip hukum telah ditinggalkan dalam perkara ini, di mana saya duduk sebagai terdakwa. Tidak dapat saya bayangkan bagaimana saya dan keluarga dapat terus melanjutkan dan menjalani kehidupan sebagai seorang manusia, juga sebagai warga masyarakat, dengan berbagai tuduhan keji yang melekat sepanjang perjalanan hidup kami. Meski demikian, istri, keluarga, terkhusus anak-anak, dengan penuh kasih dan kesabaran tidak pernah berhenti untuk menguatkan dan meyakinkan bahwa harapan keadilan masih ada walaupun hanya setitik saja. Karenanya saya tidak boleh berhenti menantikan keadilan. Harapan akan keadilan itu mengalir pada persidangan yang mulia ini dan akan bermuara pada kebijaksanaan majelis hakim dalam putusannya. Putusan yang akan menentukan nasib perjalanan hidup saya, istri, anak-anak, dan keluarga besar kami. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat, hari ini tepat 165 hari saya berada dalam tahanan untuk menjalani pemeriksaan perkara ini. Berada dalam tahanan berarti kehilangan kemerdekaan dalam hidup sebagai manusia selama ini. Saya menikmati jauh dari berbagai fasilitas, kehilangan kehangatan keluarga, sahabat, dan handai tolan. Semua hakikat kebahagiaan dalam kehidupan manusia yang sebelumnya saya rasakan sungguh telah sirna berganti dengan suram, sepi, dan gelap. Di dalam juri tahanan yang sempit, saya terus merenungi betapa rapuhnya kehidupan saya sebagai manusia. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya kehidupan saya yang begitu terhormat dalam sekejap terperosok dalam nestapa dan kesulitan yang tidak terperikan. Demikianlah penyesalan kerap tiba belakangan, tertinggal oleh amarah dan murka yang mendahului. Majelis Hakim yang mulia, jaksa penuntut umum, dan penasihat hukum yang terhormat, penderitaan yang menimpa saya dan keluarga hari ini diawali dari peristiwa yang dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, pada tanggal 7 Juli 2022. Pada tanggal 8 Juli 2022, istri saya yang terkasih Putri Chandrawati tiba dari Magelang dan menyampaikan bahwa dirinya telah diperkosa oleh almarhum Yosua sehari sebelumnya di rumah kami di Magelang. Istri saya, Putri Chandrawati, terus menangis
sambil menceritakan bagaimana kejadian yang telah dialaminya tersebut. Tidak ada kata-kata yang dapat saya ungkapkan saat itu. Dunia serasa berhenti berputar, darah saya mendidih, hati saya bergejolak. Otak saya kusut membayangkan semua cerita itu. Membayangkan harkat dan martabat saya sebagai seorang laki-laki, seorang suami yang telah dihempaskan dan diinjak-injak. Juga membayangkan bagaimana kami harus menghadapi ini. Menjelaskan di hadapan wajah anak-anak kami, juga bertemu para anggota bawahan dan semua kolega kami. Dalam pembicaraan yang terasa dingin dan singkat tersebut, istri saya Putri Chandrawati mengibah agar aib yang menimpa keluarga kami tidak perlu disampaikan kepada orang lain. Istri saya begitu malu, ia tidak akan sanggup menatap wajah orang lain yang tahu bahwa ia telah dinodai. Istri saya Putri Chandrawati lantas meminta agar persoalan tersebut diselesaikan dengan baik-baik, karena sebelumnya ia juga telah menyampaikan langsung kepada almarhum Yosua agar yang bersangkutan resign dari pekerjaannya sebagai ADC di rumah kami. Permintaan yang kemudian saya ikuti, lantas saya memintanya masuk ke dalam kamar, sementara saya berdiam diri di ruang keluarga dengan hati dan pikiran yang kacau berantakan. Dalam suasana kalut tersebut, saya memanggil Ricky Rizal sebagai ADC yang paling senior yang bertugas menjaga keluarga untuk menemui saya. Saya menanyakan, apakah yang bersangkutan tahu bahwa istri saya Putri Chandrawati telah dilecehkan oleh Yosua? Dan dijawab yang bersangkutan tidak tahu. Lantas saya menyampaikan bahwa akan melakukan konfirmasi kepada Yosua dan apakah ia bersedia membackup saya jika yang bersangkutan melawan dan siap menembak. Ricky Rizal lantas menjawab tidak siap mental. Karenanya lantas saya meminta Ricky Rizal untuk memanggil Richard Eliezer untuk menemui saya. Dan dengan pertanyaan yang sama, Richard Eliezer menyampaikan kesediaannya untuk membackup saya pada saat melakukan konfirmasi kepada almarhum Yosua. Majelis Hakim yang mulia, pada saat pembicaraan dengan Ricky Rizal maupun Richard Eliezer di Saguling, sama sekali tidak ada rencana maupun niat yang saya sampaikan untuk membunuh Yosua, sebagaimana yang dituduhkan penuntut umum dalam surat tuntutannya yang hanya bersandar pada keterangan terdakwa Richard Eliezer. Demikian pula keterangan tunggal dari terdakwa Richard Eliezer yang menjelaskan bagaimana saya memberikan kotak peluru kepadanya, menggunakan sarung tangan, juga menyebutkan mengenai pembicaraan CCTV yang semua keterangan tersebut tidak benar, tidak ada dalam fakta, dan tidak berkesesuaian dengan bukti-bukti di persidangan. Meskipun benar saya telah meminta backup untuk mengantisipasi kemungkinan perlawanan dari Yosua, namun maksud yang saya sampaikan adalah semata-mata melakukan konfirmasi terhadap Yosua atas peristiwa yang telah dialami oleh istri saya, Putri Chandrawati, sebagaimana fakta tersebut telah dibenarkan oleh saksi Ricky Rizal dan saksi lainnya. Selanjutnya, untuk kepentingan isolasi yang biasa dilakukan oleh keluarga kami setelah dari luar kota, istri saya Putri Chandrawati berpamitan, lalu menyampaikan bahwa saya akan melakukan konfirmasi kepada Yosua nanti malam, setelah istri saya isolasi dan saya selesai kegiatan di Depok. Dan kemudian ia berangkat menuju rumah dinas Duren 3, sementara saya yang masih belum bisa berpikir jernih dan tidak tahu harus melakukan apa, akhirnya melangkahkan kaki memenuhi agenda undangan pimpinan yang sudah terjadwal di Depok. Sepanjang perjalanan dari rumah Saguling,
Pikiran saya terus berkecamuk dan semakin memuncak ketika mobil yang saya tumpangi akan melewati rumah dinas Duren 346 dan melihat Yosua berdiri di depan rumah. Seketika itu juga kemarahan saya semakin meletup, membayangkan apa yang sudah dilakukan kepada istri saya. Segera saya perintahkan ADC dan supir menghentikan mobil yang saya tumpangi, masuk ke dalam rumah dan meminta Kuat Ma'ruf yang kebetulan berada di sana untuk memanggil Ricky dan Yosua agar menemui saya. Dengan amarah yang memuncak, saya mengkonfirmasi Yosua mengapa ia berlaku kurang ajar terhadap istri saya. Namun Yosua menjawab dengan lancang, "Kurang ajar bagaimana, Komandan? Seolah tidak ada satu apapun yang terjadi. Kesabaran dan akal pikiran saya pupus. Entah apa yang ada di benak saya saat itu. Namun seketika itu juga terlontar dari mulut saya, 'Hajar Cat, kamu hajar Cat.' Richard langsung mengokang senjatanya dan menembak beberapa kali ke arah Yosua. Peluru Richard menembus tubuhnya, kemudian menyebabkan almarhum Yosua jatuh dan meninggal dunia. Kejadian tersebut begitu cepat. Stop, berhenti, saya sempat mengucapkannya, berupaya menghentikan tembakan Richard, dan sontak menyadarkan saya bahwa telah terjadi penembakan oleh Richard Eliezer yang dapat mengakibatkan matinya Yosua. Lantas saya segera keluar memerintahkan Prayogi untuk segera memanggil ambulan sebagai upaya memberikan pertolongan bagi almarhum Yosua. Saya begitu panik saat itu, namun harus segera memutuskan apa yang mesti dilakukan untuk mengatasi keadaan tersebut, terutama untuk melindungi Richard Eliezer pasca terjadinya peristiwa penembakan. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Sebagai seorang anggota polisi yang berpengalaman sebagai penyidik, maka sesaat setelah peristiwa penembakan yang dilakukan oleh Richard Eliezer, dengan cepat saya dapat menggunakan pengetahuan dan pengalaman saya untuk mengatasi keadaan tersebut. Ketika saya melihat senjata yang terselip di pinggang belakang kanan Yosua, maka saya segera mencocokkan situasi yang terjadi dengan cerita yang layak sebagai cara untuk melindungi Richard Eliezer. Imajinasi saya bekerja dan segera saya mengambil senjata HS dari pinggang Yosua, menggenggamnya dan menembakkan ke dinding di atas tangga. Lantas menggenggamkan senjata tersebut ke tangan Yosua dan kemudian menembakkannya ke dinding atas TV di ruang tengah rumah Duren 3. Sehingga cerita tembak-menembak antara Richard Eliezer dengan Yosua dapat tergambarkan di tempat kejadian perkara. Selanjutnya, saya meminta Prayogi untuk memanggil ambulans untuk menolong almarhum Yosua. Lalu saya segera memeriksa keadaan istri saya, Putri Chandrawati, yang berada di dalam kamar. Membuka pintu kamar yang tertutup dan menemukan dalam keadaan menangis ketakutan. Saya mendekapnya untuk menutup wajahnya agar tidak melihat keadaan di sekitar dan menarik tubuhnya untuk meninggalkan rumah Duren 3 untuk dibawa ke rumah Saguling. Majelis Hakim yang mulia, Jaksa Penuntut Umum, dan penasihat hukum yang terhormat. Cerita tidak benar mengenai tembak-menembak tersebut saya susun setelah Richard Eliezer menembak Yosua. Cerita tersebut bersandar pada pemahaman saya atas peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2009 tentang penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian. Penggunaan kekuatan dapat dilakukan oleh anggota Polri apabila terdapat ancaman kepada diri sendiri maupun orang lain. Sehingga saat itu cerita tembak-menembak antara Richard dengan Yosua
untuk melindungi istri saya yang dilecehkan di rumah Duren 3 dapat menjadi alasan yang masuk akal untuk melindungi Richard dari pertanggungjawaban pidana. Bangunan cerita di Duren 3 tersebut saya susun sendiri setelah terjadinya peristiwa penembakan terhadap Yosua, sehingga sama sekali tidak benar keterangan Richard Eliezer. Ya, Anda saksikan ini majelis hakim baru saja memasuki ruang persidangan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf, nanti akan disusul terdakwa Ferdi Sambo dan Ricky Rizal. Kita saksikan sama-sama. Sidang perkara nomor 800 atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Dalam perkara kasus pembunuhan Saudara terdakwa sehat hari ini? Sehat. Baik, hari ini adalah pembelaan dari saudara dan penasihat hukum saudara. Saudara penasihat hukum, mana dulu yang mau dibacakan? Milik terdakwa atau milik terdakwa? Mau dibacakan? Ya. Tolong di mic-nya. Ya, silakan. Baik, Yang Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan majelis hakim, terutama hakim ketua, yang saya hormati para jaksa penuntut umum, yang saya banggakan dan saya hormati para penasihat hukum dan sidang pengadilan yang terhormat. Pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pledoi saya sebagai terdakwa. Yang Mulia, jujur saya bingung harus mulai dari mana, karena saya tidak paham dan tidak mengerti atas dakwaan dari jaksa penuntut umum kepada saya yang dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua. Namun saya harus tegaskan bahwa saya tidak pernah mengetahui apa yang akan terjadi kepada almarhum Yosua di tanggal 8 Juli 2022. Tetapi dimulai dari proses penyidikan saya seakan-akan dianggap dan bahkan dituduh mengetahui perencanaan pembunuhan terhadap almarhum Yosua, baik itu pisau yang dianggap saya sudah siapkan dari Magelang, dan bahkan saya dituduh membawa pisau itu ke rumah Duren 3. Padahal di dalam persidangan sangat jelas terbukti saya tidak pernah membawa tas atau pisau yang didukung keterangan dari para saksi dan hasil video rekaman yang ditampilkan. Kemudian saya dianggap juga telah sekongkol dengan Bapak Ferdi Sambo, namun berdasarkan hasil persidangan saya tidak ada satupun saksi maupun video rekaman atau bukti lainnya yang menyatakan kalau saya bertemu dengan Bapak Ferdi Sambo di Saguling. Dan tuduhan berikutnya, saya dianggap ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua karena tindakan saya menutup pintu dan menyalakan lampu yang sudah menjadi rutinitas saya sebagai ART. Jadi, kapan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Yang Mulia, yang saya hormati, apakah karena saya sulit memahami yang ditanyakan kepada saya, maka membuktikan saya ikut merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua? Apakah karena saya menjawab tidak sesuai kemauan yang bertanya, maka membuat saya dianggap berbohong dan tidak jujur? Saya sudah ditahan kurang lebih 5 bulan, dan selama itu juga saya sudah dituduh sebagai orang yang ikut
merencanakan pembunuhan kepada almarhum Yosua. Bahkan yang lebih parah, di media sosial saya dituduh berselingkuh dengan Ibu Putri. Yang mulia, yang saya hormati, saya sangat bingung dan tidak percaya atas kejadian ini, karena bagaimanapun juga saya punya anak dan istri yang pastinya berdampak kepada mereka. Di sisi lain, almarhum Yosua juga baik kepada saya. Bahkan saat saya 2 tahun tidak bekerja dengan Bapak Ferdi Sambo, almarhum Yosua pernah membantu saya dengan rezekinya, karena pada saat itu anak saya belum bayar sekolah. Saya akui yang mulia, saya ini bodoh. Saya dengan mudah dimanfaatkan oleh penyidik untuk mengikuti sebagian BAP dari Richard. Saya merasa bingung dan tidak mengerti dengan semua proses persidangan yang sedang berjalan, tetapi saya tetap berusaha untuk menjalankan proses persidangan. Sebagaimana seharusnya, walaupun saat ini saya tidak tahu salah saya apa dan saya tidak mengerti kenapa saya dituduh ikut dalam perencanaan pembunuhan almarhum Yosua. Demi Allah, saya bukan orang sadis, tega dan tidak punya hati untuk ikut membunuh orang, apalagi orang yang saya kenal baik dan pernah menolong saya. Yang mulia, yang saya hormati, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf sebelumnya yang mulia, saya ingin mengutip ayat Al-Quran sesuai dengan agama saya, agama Islam. Surah Ar-Rahman ayat 9. Wa aqimul wasna bil qisti wala tu'asri mizan. Semoga majelis hakim yang terhormat dapat berlaku dengan seadil-adilnya, karena yang saya pahami majelis hakim yang mulia adalah wakil Tuhan di dunia ini dalam memutuskan perkara akan mempengaruhi hidup seseorang. Terima kasih yang mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjutkan oleh penasihat hukum. Terima kasih yang mulia. Nota pembelaan tim penasihat hukum atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Majelis Hakim Perkara nomor 800 Pit B 2002 PN Jakarta Selatan. Dengan hormat, perkenankan kami yang bertanda tangan di bawah ini, Irwan Irawan, Deswal Misbahuddin, Imran Nating, Yusuf Samsudin, Boni Suhendri, Rizky Putra, Sadi Rinaldi, Diki Nilsson, dan Romi, para advokat pada kantor hukum Hanis dan Hanis. Dengan ini mengajukan nota pembelaan atas nama terdakwa Kuat Ma'ruf. Untuk memudahkan dalam membaca pledoi ini, kami buat terlebih dahulu executive summary dalam pledoi ini, dan nanti penjelasannya terkait dengan executive summary ini akan dijelaskan dalam pledoi dimaksud. Untuk memudahkan yang mulia majelis hakim memahami uraian nota pembelaan ini, perlu kami sampaikan ringkasan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti yang
telah diperiksa sebagai berikut. Pertama, terdakwa hanyalah supir merangkap asisten rumah tangga keluarga dari saksi Ferdi Sambo dan saksi Putri Chandrawati. 2. Tuduhan perselingkuhan antara saksi Putri Chandrawati dan korban hanyalah imajinasi picisan penuntut umum karena didasarkan pada alat bukti hasil pemeriksaan poligraf dan tidak berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Susi yang menemukan saksi Putri Chandrawati tergeletak lemas dan tak berdaya akibat tindakan kekerasan dilakukan oleh korban. 3. Terdakwa tidak memiliki motif pribadi atas terjadinya pembunuhan terhadap korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa dan saksi Daden. Sebab sebelum kejadian para ART dan ADC masih bersendagurau di depan rumah Saguling. 4. Terdakwa tidak mengetahui adanya pengamanan senjata milik korban yang dilakukan oleh Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal Wibowo, saksi Richard Eliezer, dan terdakwa. 5. Terdakwa tidak pernah berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo selama berada di Magelang dan dalam perjalanan dari Magelang menuju rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer. 6. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. 7. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling guna mempersiapkan perampasan nyawa korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa serta didukung dengan rekaman CCTV. 8. Terdakwa tidak mengetahui adanya pembicaraan antara saksi Ricky Rizal, saksi Richard Eliezer dengan saksi Ferdi Sambo di lantai 3 rumah Saguling. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo, saksi Putri, dan terdakwa. 9. Terdakwa hanya satu kali berkomunikasi dengan saksi Ferdi Sambo di rumah Duren 3 nomor 46, yaitu pada saat saksi Ferdi Sambo memerintahkan terdakwa untuk memanggil saksi Ricky dan korban. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa. 10. Terdakwa baru menerima arahan terkait dengan skenario tembak-menembak saat berada di lantai 3 Biro Propos dan dari saksi Ferdi Sambo. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ricky Rizal, saksi Ferdi Sambo, dan terdakwa. 11. Terdakwa berangkat dari Magelang menuju rumah Saguling dan berangkat dari rumah Saguling ke rumah Duren 3 atas permintaan dari saksi Ricky Rizal. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan Ricky Rizal, saksi Putri Chandrawati, dan terdakwa di muka persidangan. 12. Terdakwa membawa pisau dapur semata-mata hanya untuk melindungi diri dan bukan untuk mempersiapkan pelaksanaan pembunuhan di Duren 3. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan terdakwa saksi Azan Romer, saksi Ridwan, saksi Ricky Rizal di bawah sumpah di muka persidangan. 13. Terdakwa tidak pernah dijanjikan suatu oleh saksi Ferdi Sambo sebelum terjadi tindak pidana. Hal ini berkesesuaian dengan keterangan saksi Ferdi Sambo dan keterangan terdakwa. 14. Terdakwa tidak memiliki sifat yang manipulatif. Hal ini berkesesuaian dengan hasil asifor yang diterangkan oleh ahli Dokteranda Rini Kusumawardani. Selanjutnya pendahuluan, dilanjutkan yang mulia. Majelis Hakim yang mulia, saudara penuntut umum, saudara terdakwa, dan sidang pengadilan yang kami hormati. Pada kesempatan ini sudah selayaknya kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat, kesehatan, dan keimanan kepada kita semua, sehingga kita dapat hadir dan menjalankan tugas-tugas kita sebagai penegak hukum guna menemukan keadilan dan kebenaran material dalam perkara yang sedang diperiksa dan diadili. Pada kesempatan ini kami selaku tim penasihat hukum terdakwa akan menyampaikan pembacaan nota pembelaan terhadap tuntutan penuntut umum dalam nomor PDM 244 JKTSL 10/2022 tanggal 16 Januari 2023 yang telah dibacakan di persidangan pada tanggal 16 Januari 2023, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini oleh penuntut umum dengan dakwaan melakukan tindak pidana primer pasal 340 Yungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, subsidiar melakukan tindak pidana serta
merampas nyawa orang lain sebagaimana diatur pasal 338 KUHP Jungto pasal 55 ayat ke-1 KUHP. Sebelum menjabarkan materi nota pembelaan ini, terlebih dahulu kami menyampaikan terima kasih kepada Majelis Hakim yang mulia yang memimpin persidangan ini. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada penuntut umum yang telah menjalankan tugasnya sejauh ini. Meskipun menurut kami tuntutan penuntut umum menyimpang jauh dari hasil pembuktian, namun kami tetap menghormatinya. Dalam perkara ini, penuntut umum berkeyakinan terdakwa secara sah terbukti melanggar pasal 340 KUHP Jungto pasal 55 KUHP, di mana terdakwa secara bersama-sama dengan saksi Ferdi Sambo dan terdakwa lainnya ikut serta merencanakan tindak pembunuhan merampas nyawa korban. Padahal fakta persidangan secara